melalui air, udara, dan tanah, tempat kita berpijak. 71 tahun dalam perjalanannya hingga hari ini, Kala secara konsisten berkontribusi aktif bersama-sama dalam mendukung kemajuan pembangunan di berbagai daerah di Indonesia. Tidak hanya menciptakan lapangan kerja, namun memastikan terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan pelayanan sepenuh hati sebagai bagian dari kerja-kerja ibadah. Dengan penuh kesadaran dan komitmen yang tinggi dalam penerapan nilai apresiasi pelanggan yang merupakan DNA Kala, kita juga perlu membangun satu kesadaran baru yang sungguh penting, mengapresiasi alam. Melalui gerakan kolaboratif lintas industri yang dapat memberikan masifikasi dampak baik dari setiap peran yang telah diupayakan bersama dalam satu ekosistem. Tak lain, hal itu merupakan bentuk kesyukuran kepadanya atas apa yang telah diberikan semesta kepada kita. Namun, mari lihat kembali. Sekali lagi, kali ini lebih dalam. Apakah kita sebagai individu telah benar-benar mengapresiasi alam di sekitar kita? Melalui langkah-langkah kecil, sederhana, setiap hari, secara terus-menerus. Penyelamatan bumi membutuhkan vibrasi positif, energi kolektif, aktif bersama, agar sumber daya alam tetap lestari. Demi keselamatan bumi melalui pengelolaan energi yang lebih efisien, mendukung penggunaan energi terbarukan agar air, udara, dan tanah, tempat satu-satunya kita berpijak, tetap berpihak kepada kita. Kala Series. Podium tetap di sini karena kabelnya. PT Vale Indonesia telah menerapkan operasi pertambangan berkelanjutan di Blok Sorowako, Sulawesi Selatan. PT Vale juga telah mengumumkan proyek pengembangan di dua wilayah, yakni Blok Bahodopi di Sulawesi Tengah, juga Blok Pumalaa di Sulawesi Tenggara. Selama lebih dari setengah abad beroperasi, PT Vale menjalankan proses pertambangan dan pengolahan nikel dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Salah satu wujud prinsip keberlanjutan tersebut adalah penggunaan energi dari sumber energi terbarukan. Kami memaksimalkan penggunaan sumber energi terbarukan melalui pengoperasian 3 unit pembangkit listrik tenaga air, yaitu PLTA Larona, PLTA Balambano, dan PLTA Karepe. Ketiga PLTA atau hydropower plant kami menghasilkan daya listrik rata-rata sebesar 365 MW. Kehadiran 3 PLTA ini mampu mengurangi emisi karbon hingga 1 juta ton CO2 ekuivalen per tahun. Listrik dari PLTA milik PT Vale juga didistribusikan ke masyarakat di Kabupaten Luwu Timur dan sekitarnya. Dari sisi operasional, PT Vale memanfaatkan beberapa instrumen untuk menekan emisi karbon. Pertama, Modular Screening Station untuk menghemat penggunaan truk angkut.
Kedua, pembatasan bukaan lahan. Ketiga, pembentukan kembali permukaan lahan berdasarkan standar lereng dan pengembalian tanah pucuk atau topsoil. Keempat, merevitalisasi dan mereklamasi lahan. Hingga Juni 2022, total keseluruhan lahan yang telah direklamasi mencapai 3.338 hektar, dengan total pohon mencapai 4,1 juta. PT Vale juga melakukan rehabilitasi lintas batas di atas lahan seluas 10.000 hektar yang tersebar di 13 kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Guna memenuhi kebutuhan rehabilitasi lahan dan penanaman kembali, kami memiliki fasilitas pembibitan atau nursery. Nursery berkapasitas 700.000 bibit per tahun. Nursery PT Vale juga memproduksi berbagai jenis tanaman asli atau native species dan tanaman endemik yang merupakan bagian dari konservasi keanekaragaman hayati. Dalam rangka menjaga stabilitas lingkungan, kami sangat memerhatikan pengolahan air limbah. Kami memiliki fasilitas kolam sedimentasi atau sediment pond. Kolam-kolam sedimentasi tersebut terintegrasi dengan fasilitas lamella gravity settler dengan kapasitas 16 juta meter kubik. Kami juga melibatkan masyarakat dan memfasilitasi dengan program PPM untuk mendorong kemandirian dan kesejahteraan. Berbagai pendampingan kami dedikasikan untuk mereka, masyarakat di Lingkar Tambang. Kami juga berbangga mampu mendukung penyediaan SDM terampil melalui Yayasan Pendidikan Sorowako atau YPS yang eksis sejak tahun 1970. Pada jenjang yang lebih tinggi, kami mendirikan Akademi Teknik Sorowako atau ATS sejak 1991. ATS telah meluluskan ribuan talenta lokal yang kini mengabdi di berbagai perusahaan tambang di seantero Nusantara. Kontribusi PT Vale untuk negara telah mencapai 1,4 miliar dolar untuk periode 2019 hingga 2021. Pada aspek pengelolaan, kami menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Kami juga menjunjung tinggi keberagaman, kesetaraan, dan inklusivitas. Dengan menerapkan operasi yang sesuai dengan aspek keberlanjutan, kami juga berkomitmen menjadi perusahaan karbon netral di tahun 2050. Perubahan pasti terjadi. Tak bisa dihindari, taklukkan semua ambisi. Berjalan seiring perubahan, jelajahi semua kemajuan zaman. Ini terjadi tanpa isyarat. Terdalam kemauan semua tercatat. Mimpi-mimpi kecil yang selalu ingin kubuat. Semoga ikut berubah. Namun kadang dunia menjungkir terlalu kuat. Ini cara terakhir. Elevating your future. Tunjukkan pada dunia kita mampu berelevasi jadi bangsa yang luar biasa. Paragon Corp, the largest and market leader of cosmetics industry in Indonesia with 13 proud brands. Together with more than 10,000 Paragonians, we have a mission to serve benevolently and grow sustainably with our creators' blessings. By the collaboration of Paragonian with local and global experts, we built the largest cosmetics research and innovation center in Southeast Asia. Our factory, we spread the goodness of our product to 43 distribution centers all over Indonesia and Malaysia. Our responsibility to create equal access for education, health, women empowerment, and care for environment. Because we are enabling goodness,
beyond business. Paragon Corp. Alam memberikan peranan penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi, termasuk kita, manusia. Kita mengambil manfaat dari alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari setiap hari melalui air, udara, dan tanah, tempat kita berpijak. 71 tahun dalam perjalanannya hingga hari ini, Kala secara konsisten berkontribusi aktif bersama-sama dalam mendukung kemajuan pembangunan di berbagai daerah di Indonesia. Tidak hanya menciptakan lapangan kerja, namun memastikan terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan pelayanan sepenuh hati sebagai bagian dari kerja-kerja ibadah. Dengan penuh kesadaran dan komitmen yang tinggi dalam penerapan nilai apresiasi pelanggan yang merupakan DNA Kala, kita juga perlu membangun satu kesadaran baru yang sungguh penting, mengapresiasi alam. Melalui gerakan kolaboratif lintas industri yang dapat memberikan masifikasi dampak baik dari setiap peran yang telah diupayakan bersama dalam satu ekosistem. Tak lain, hal itu merupakan bentuk kesyukuran kepadanya atas apa yang telah diberikan semesta kepada kita. Namun, mari lihat kembali. Sekali lagi, kali ini lebih dalam. Apakah kita sebagai individu telah benar-benar mengapresiasi alam di sekitar kita? Melalui langkah-langkah kecil, sederhana, setiap hari, secara terus-menerus. Penyelamatan bumi membutuhkan vibrasi positif, energi kolektif, aktif bersama agar sumber daya alam tetap lestari. Demi keselamatan bumi melalui pengelolaan energi yang lebih efisien, mendukung penggunaan energi terbarukan agar air, udara, dan tanah, tempat satu-satunya kita berpijak, tetap berpihak kepada kita. Kala for Life. PT Vale Indonesia telah menerapkan operasi pertambangan berkelanjutan di Blok Sorowako, Sulawesi Selatan. PT Vale juga telah mengumumkan proyek pengembangan di dua wilayah, yakni Blok Bahodopi di Sulawesi Tengah, juga Blok Pumalaa di Sulawesi Tenggara. Selama lebih dari setengah abad beroperasi, PT Vale menjalankan proses pertambangan dan pengolahan nikel dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Salah satu wujud prinsip keberlanjutan tersebut adalah penggunaan energi dari sumber energi terbarukan. Kami memaksimalkan penggunaan sumber energi terbarukan melalui pengoperasian 3 unit pembangkit listrik tenaga air, yaitu PLTA Larona, PLTA Balambano,
dan PLTA Karep B. Ketiga PLTA atau Hydropower Plant kami menghasilkan daya listrik rata-rata sebesar 365 MW. Kehadiran 3 PLTA ini mampu mengurangi emisi karbon hingga 1 juta ton CO2 ekuivalen per tahun. Listrik dari PLTA milik PT Vale juga didistribusikan ke masyarakat di Kabupaten Luwu Timur dan sekitarnya. Dari sisi operasional, PT Vale memanfaatkan beberapa instrumen untuk menekan emisi karbon. Pertama, Modular Screening Station untuk menghemat penggunaan truk angkut. Kedua, pembatasan bukaan lahan. Ketiga, pembentukan kembali permukaan lahan berdasarkan standar lereng dan pengembalian tanah pucuk atau topsoil. Keempat, merevitalisasi dan mereklamasi lahan. Hingga Juni 2022, total keseluruhan lahan yang telah direklamasi mencapai 3.338 hektar, dengan total pohon mencapai 4,1 juta. PT Vale juga melakukan rehabilitasi lintas batas di atas lahan seluas 10.000 hektar yang tersebar di 13 kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Guna memenuhi kebutuhan rehabilitasi lahan dan penanaman kembali, kami memiliki fasilitas pembibitan atau nursery. Nursery berkapasitas 700.000 bibit per tahun. Nursery PT Vale juga memproduksi berbagai jenis tanaman asli atau native species dan tanaman endemik yang merupakan bagian dari konservasi keanekaragaman hayati. Dalam rangka menjaga stabilitas lingkungan, kami sangat memerhatikan pengolahan air limbah. Kami memiliki fasilitas kolam sedimentasi atau sediment pond. Kolam-kolam sedimentasi tersebut terintegrasi dengan fasilitas lamella gravity settler dengan kapasitas 16 juta meter kubik. Kami juga melibatkan masyarakat dan memfasilitasi dengan program PPM untuk mendorong kemandirian dan kesejahteraan. Berbagai pendampingan kami dedikasikan untuk mereka, masyarakat di Lingkar Tambak. Kami juga berbangga mampu mendukung penyediaan SDM terampil melalui Yayasan Pendidikan Sorowako atau YPS yang eksis sejak tahun 1970. Pada jenjang yang lebih tinggi, kami mendirikan Akademi Teknik Sorowako atau ATS sejak 1991. ATS telah meluluskan ribuan talenta lokal yang kini mengabdi di berbagai perusahaan tambang di seantero Nusantara. Kontribusi PT Vale untuk negara telah mencapai 1,4 miliar dolar untuk periode 2019 hingga 2021. Pada aspek pengelolaan, kami menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Kami juga menjunjung tinggi keberagaman, kesetaraan, dan inklusivitas. Dengan menerapkan operasi yang sesuai dengan aspek keberlanjutan, kami juga berkomitmen menjadi perusahaan karbon netral di tahun 2050. Perubahan pasti terjadi. Tak bisa dihindari, taklukkan semua ambisi. Berjalan seiring perubahan, jelajahi semua kemajuan zaman. Ini terjadi tanpa isyarat. Ilmu terdalam membawa semua hujatan. Mimpi-mimpi kecil yang selalu ingin kubuat. Semangat ikut berubah. Namun kadang dunia menjungkir terlalu kuat. Walaupun berat ini cara terakhir. Selamat elevating your future. Tunjukkan pada dunia mampu berinovasi jadi bangsa yang luar biasa. Paragon Corp, the largest and market leader of cosmetics industry in Indonesia with 13 proud brands. Together with more than 10,000 Paragonians, we have a mission
to serve benevolently and grow sustainably with our Creator's blessings. By the collaboration of Paragonian with local and global experts, we built the largest cosmetics research and innovation center in Southeast Asia. Our factory, we spread the goodness of our product to 43 distribution centers all over Indonesia and Malaysia. It's our responsibility to create equal access for education, health, women empowerment, and care for environment. Because we are enabling goodness beyond business. Paragon Corp. Alam memberikan peranan penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi, termasuk kita, manusia. Kita mengambil manfaat dari alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari setiap hari melalui air, udara, dan tanah, tempat kita berpijak. 71 tahun dalam perjalanannya hingga hari ini, Kala secara konsisten berkontribusi aktif bersama-sama dalam mendukung kemajuan pembangunan di berbagai daerah di Indonesia. Tidak hanya menciptakan lapangan kerja, namun memastikan terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan pelayanan sepenuh hati sebagai bagian dari kerja-kerja ibadah. Dengan penuh kesadaran dan komitmen yang tinggi dalam penerapan nilai apresiasi pelanggan yang merupakan DNA Kala, kita juga perlu membangun satu kesadaran baru yang sungguh penting, mengapresiasi alam. Melalui gerakan kolaboratif lintas industri yang dapat memberikan masifikasi dampak baik dari setiap peran yang telah diupayakan bersama dalam satu ekosistem. Tak lain, hal itu merupakan bentuk kesyukuran kepadanya atas apa yang telah diberikan semesta kepada kita. Namun, mari lihat kembali. Sekali lagi, kali ini lebih dalam. Recording in progress. Apakah kita sebagai individu telah benar-benar mengapresiasi alam di sekitar kita? Melalui langkah-langkah kecil, sederhana, setiap hari, secara terus-menerus. Penyelamatan bumi membutuhkan vibrasi positif, energi kolektif, aktif bersama, agar sumber daya alam tetap lestari. Demi keselamatan bumi melalui pengelolaan energi yang lebih efisien, mendukung penggunaan energi terbarukan agar air, udara, dan tanah, tempat satu-satunya kita berpijak, tetap berpihak kepada kita. Kala for Life. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan selamat datang dalam acara Makassar Leadership Summit 2023 hari ini di hari pertamanya di hari Senin 27 November 2023. Kami persilahkan Bapak Ibu sekalian untuk dapat masuk dan menempati tempat yang telah disiapkan karena acara akan segera kita mulai. Namun sebelumnya kami persilahkan terlebih dahulu untuk dapat memusatkan perhatian Anda di layar monitor yang ada di depan Anda untuk mengikuti safety briefing. Mari kita ikuti beberapa petunjuk berikut ini. Gedung ini telah dilengkapi sarana proteksi dari kebakaran antara lain pintu dan tangga darurat, alat pemadam atau APAR, dan hidran box. Titik kumpul.
hal yang harus dilakukan apabila melihat api. Tekan tombol alarm. Hubungi emergency call di 8333. Ambil apar terdekat dan berusaha padamkan api. Jika api tidak padam dan membahayakan diri, selamatkan diri melalui pintu dan tangga darurat menuju titik kumpul. Dan jangan gunakan lift. Keterangan tambahan tentang lokasi sarana proteksi kebakaran. Sarana proteksi kebakaran terletak di perfungsian setiap ruangan. Tombol alarm terletak di setiap hidran box. Dan tidak ada fire drill hari ini. Jika terjadi gempa bumi, berikut ini adalah tindakan yang harus dilakukan. Jauhi benda-benda yang dapat pecah seperti kaca jendela. Segera berlindung di bawah meja untuk menghindari benda-benda yang dapat menimpa. Gunakan tangga darurat untuk menuju ke titik kumpul dan berjalanlah dengan tertib tanpa panik. Terima kasih. Of cosmetics industry in Indonesia with 13 proud brands. Together with more than 10,000 Paragonians, we have a mission to serve benevolently and grow sustainably with our creators' blessings. By the collaboration of Paragonians with local and global experts, we built the largest cosmetics research and innovation center in Southeast Asia. Our factory, we spread the goodness of our product to 43 distribution centers all over Indonesia and Malaysia. It's our responsibility to create equal access for education, health, women empowerment, and care for environment. Because we are enabling goodness beyond business. Alam memberikan peranan penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi, termasuk kita, manusia. Kita mengambil manfaat dari alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari setiap hari melalui air, udara, dan tanah, tempat kita berpijak. 71 tahun dalam perjalanannya hingga hari ini, Kala secara konsisten berkontribusi aktif bersama-sama dalam mendukung kemajuan pembangunan di berbagai daerah di Indonesia. Tidak hanya menciptakan lapangan kerja, namun memastikan terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan pelayanan sepenuh hati sebagai bagian dari kerja-kerja ibadah. Dengan penuh kesadaran dan komitmen yang tinggi dalam penerapan nilai apresiasi pelanggan yang merupakan DNA Kala, kita juga perlu membangun satu kesadaran baru yang sungguh penting, mengapresiasi alam. Melalui gerakan kolaboratif lintas industri yang dapat memberikan masifikasi dampak baik dari setiap peran yang telah diupayakan bersama dalam satu ekosistem. Tak lain, hal itu merupakan bentuk kesyukuran kepadanya atas apa yang telah diberikan semesta kepada kita. Namun, mari lihat kembali. Sekali lagi, kali ini lebih dalam. Apakah kita sebagai individu telah benar-benar mengapresiasi alam di sekitar kita? Melalui langkah-langkah kecil, sederhana, setiap hari, secara terus-menerus.
Penyelamatan bumi membutuhkan vibrasi positif, energi kolektif, aktif bersama agar sumber daya alam tetap lestari. Demi keselamatan bumi melalui pengelolaan energi yang lebih efisien, mendukung penggunaan energi terbarukan agar air, udara, dan tanah, tempat satu-satunya kita berpijak, tetap berpihak kepada kita. Kala for Life. PT Vale Indonesia telah menerapkan operasi pertambangan berkelanjutan di Blok Sorowako, Sulawesi Selatan. PT Vale juga telah mengumumkan proyek pengembangan di 2 wilayah, yakni Blok Bahodopi di Sulawesi Tengah, juga Blok Pumalaa di Sulawesi Tenggara. Selama lebih dari setengah abad beroperasi, PT Vale menjalankan proses pertambangan dan pengolahan nikel dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Salah satu wujud prinsip keberlanjutan tersebut adalah penggunaan energi dari sumber energi terbarukan. Kami memaksimalkan penggunaan sumber energi terbarukan melalui pengoperasian 3 unit pembangkit listrik tenaga air, yaitu PLTA Larona, PLTA Balambano, dan PLTA Karepe. Ketiga PLTA atau hydropower plant kami menghasilkan daya listrik rata-rata sebesar 365 MW. Kehadiran 3 PLTA ini mampu mengurangi emisi karbon hingga 1 juta ton CO2 ekuivalen per tahun. Listrik dari PLTA milik PT Vale juga didistribusikan ke masyarakat di Kabupaten Luwu Timur dan sekitarnya. Dari sisi operasional, PT Vale memanfaatkan beberapa instrumen untuk menekan emisi karbon. Pertama, modular screening station untuk menghemat penggunaan truk angkut. Kedua, pembatasan bukaan lahan. Ketiga, pembentukan kembali permukaan lahan berdasarkan standar lereng dan pengembalian tanah pucuk atau topsoil. Keempat, merevitalisasi dan mereklamasi lahan. Hingga Juni 2022, total keseluruhan lahan yang telah direklamasi mencapai 3.338 hektar, dengan total pohon mencapai 4,1 juta. PT Vale juga melakukan rehabilitasi lintas batas di atas lahan seluas 10.000 hektar yang tersebar di 13 kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Guna memenuhi kebutuhan rehabilitasi lahan dan penanaman kembali, kami memiliki fasilitas pembibitan atau nursery. Nursery berkapasitas 700.000 bibit per tahun. Nursery PT Vale juga memproduksi berbagai jenis tanaman asli atau native species dan tanaman endemik yang merupakan bagian dari konservasi keanekaragaman hayati. Dalam rangka menjaga stabilitas lingkungan, kami sangat memerhatikan pengolahan air limbah. Kami memiliki fasilitas kolam sedimentasi atau sediment pond. Kolam-kolam sedimentasi tersebut terintegrasi dengan fasilitas lamella gravity settler dengan kapasitas 16 juta meter kubik. Kami juga melibatkan masyarakat dan memfasilitasi dengan program PPM untuk mendorong kemandirian dan kesejahteraan.
Berbagai pendampingan kami dedikasikan untuk mereka, masyarakat di Lingkar Tambang. Kami juga berbangga mampu mendukung penyediaan SDM terampil melalui Yayasan Pendidikan Sorowako atau YPS yang eksis sejak tahun 1970. Pada jenjang yang lebih tinggi, kami mendirikan Akademi Teknik Sorowako atau ATS sejak 1991. ATS telah meluluskan ribuan talenta lokal yang kini mengabdi di berbagai perusahaan tambang di seantero Nusantara. Kontribusi PT Vale untuk negara telah mencapai 1,4 miliar dolar untuk periode 2019 hingga 2021. Pada aspek pengelolaan, kami menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Kami juga menjunjung tinggi keberagaman, kesetaraan, dan inklusivitas. Dengan menerapkan operasi yang sesuai dengan aspek keberlanjutan, kami juga berkomitmen menjadi perusahaan karbon netral di tahun 2050. Perubahan pasti terjadi. Tak bisa dihindari, taklukkan semua ambisi. Berjalan seiring perubahan, jelajahi semua kemajuan zaman. Ini terjadi tanpa isyarat. Ilmu terdalam membawa semua hujatan. Mimpi-mimpi kecil yang selalu ingin ku buat. Semangat ikut berubah. Namun kadang dunia menjungkir terlalu kuat. Walaupun berat ini cara terakhir. Selamat elevating your future. Tunjukkan pada dunia, kita mampu berelevasi jadi bangsa yang luar biasa. Paragon Corp, the largest and market leader of cosmetics industry in Indonesia with 13 proud brands. Together with more than 10,000 Paragonians, we have a mission to serve benevolently and grow sustainably with our creators' blessings. By the collaboration of Paragonian with local and global experts, we built the largest cosmetics research and innovation center in Southeast Asia. Our factory, we spread the goodness of our product to 43 distribution centers all over Indonesia and Malaysia. Our responsibility to create equal access for education, health, women empowerment, and care for environment. Because we are enabling goodness beyond business. Alam memberikan peranan penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi, termasuk kita, manusia. Kita mengambil manfaat dari alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, setiap hari, melalui air, udara, dan tanah, tempat kita berpijak. 71 tahun dalam perjalanannya hingga hari ini, Kala secara konsisten berkontribusi aktif bersama-sama dalam mendukung kemajuan pembangunan di berbagai daerah di Indonesia. Tidak hanya menciptakan lapangan kerja, namun memastikan terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan pelayanan sepenuh hati sebagai bagian dari kerja-kerja ibadah. Dengan penuh kesadaran dan komitmen yang tinggi dalam penerapan nilai apresiasi pelanggan yang merupakan DNA Kala, kita juga perlu membangun satu kesadaran baru yang sungguh penting, mengapresiasi alam.
melalui gerakan kolaboratif lintas industri yang dapat memberikan masifikasi dampak baik dari setiap peran yang telah diupayakan bersama dalam satu ekosistem. Tak lain, hal itu merupakan bentuk kesyukuran kepadanya atas apa yang telah diberikan semesta kepada kita. Namun, mari lihat kembali, sekali lagi, kali ini lebih dalam. Apakah kita sebagai individu telah benar-benar mengapresiasi alam di sekitar kita? Melalui langkah-langkah kecil, sederhana, setiap hari, secara terus-menerus. Penyelamatan bumi membutuhkan vibrasi positif, energi kolektif, aktif bersama agar sumber daya alam tetap lestari. Demi keselamatan bumi, melalui pengelolaan energi yang lebih efisien, mendukung penggunaan energi terbarukan agar air, udara, dan tanah, tempat satu-satunya kita berpijak, tetap berpihak kepada kita. Kala for Life. PT Vale Indonesia telah menerapkan operasi pertambangan berkelanjutan di Blok Sorowako, Sulawesi Selatan. PT Vale juga telah mengumumkan proyek pengembangan di 2 wilayah, yakni Blok Bahodopi di Sulawesi Tengah, juga Blok Pumalaa di Sulawesi Tenggara. Selama lebih dari setengah abad beroperasi, PT Vale menjalankan proses pertambangan dan pengolahan nikel dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Salah satu wujud prinsip keberlanjutan tersebut adalah penggunaan energi dari sumber energi terbarukan. Kami memaksimalkan penggunaan sumber energi terbarukan melalui pengoperasian 3 unit pembangkit listrik tenaga air, yaitu PLTA Larona, PLTA Balambano, dan PLTA Karepe. Ketiga PLTA atau hydropower plant kami menghasilkan daya listrik rata-rata sebesar 365 MW. Selamat datang penjabat Gubernur Sulawesi Selatan beserta jajaran direksi perusahaan nasional dan multinasional dalam acara Makassar
menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Bapak Ibu sekalian, baru saja kita menyaksikan penampilan dari paduan suara mahasiswa Unhas dengan Langkan Maika yang membawa mereka menjadi juara 1 di lomba ajang internasional di Korea Selatan.
Novianti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia sehingga kita dapat menghadiri acara kali ini tanpa kekurangan suatu apapun. Tak lupa juga salawat dan juga salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati, Pejabat Gubernur Sulsel Bapak Bakhtiar Baharudin, yang kami hormati Bapak Wali Kota Makassar yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Andi Muhammad Yasir, selaku Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, yang kami hormati Ibu Sinta Kamdani, selaku Ketua DPN Asosiasi Pengusaha Indonesia, yang kami hormati Bapak Herianto Agung Putra, selaku Ketua Umum Perhimpunan Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia, yang kami hormati Bapak Yunus Trionggo, selaku Ketua Umum Gerakan Nasional Indonesia Kompeten. Yang kami hormati para narasumber, moderator, tamu undangan, dan seluruh peserta yang sudah hadir hari ini, selamat datang di Makassar Leadership Summit 2023. Perkenalkan, saya Disa Novianti selaku Chairwoman dari MLS 2023 dan juga selaku Ketua PMSM DPD Sulsel. Makassar Leadership Summit adalah inisiasi dari 3 organisasi besar di Indonesia yang menitik beratkan pada kompetensi sumber daya manusia, yaitu PMSM, Genika, dan juga Apindo. Sedikit latar belakang mengenai lahirnya MLS 2023. Sekitar 4 bulan yang lalu, saya dengan Pak Alim selaku Ketua Genika Sulsel dan juga Pak Suhardi selaku Ketua Apindo Sulsel berdiskusi. Dan kami kemudian sepakat bahwa di Makassar, kota kebanggaan kami ini jarang menyelenggarakan summit atau seminar dengan skala besar yang menghadirkan tokoh-tokoh nasional. Biasanya kami harus ke Jakarta, kota-kota besar di Jawa ataupun Bali untuk bisa belajar dan berinteraksi dengan tokoh-tokoh nasional. Dan dari situlah kami kemudian berkolaborasi untuk menyelenggarakan Makassar Leadership Summit 2023. Alhamdulillah ide kami ini juga sangat disambut positif oleh PMSM, Apindo, dan Genika Pusat yang sangat mendukung penyelenggaraan event ini. Dan mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa topik kepemimpinan? Di era dengan perubahan yang sangat cepat seperti sekarang ini dan juga dengan tantangan yang semakin kompleks, maka peran pemimpin sangatlah penting. Kepemimpinan bukan hanya tentang menduduki posisi otoritas, tetapi lebih tentang menginspirasi perubahan positif. Selama 2 hari summit ke depan, kita akan mendengarkan sharing dan berdiskusi mengenai berbagai aspek kepemimpinan, baik dalam bidang bisnis, pemerintahan, dan juga pendidikan. Para pembicara dan panelis dari MLS 2023 yang terdiri lebih dari 20 tokoh nasional yang mewakili beragam industri dan profesi akan berbagi wawasan dan pengalaman dan juga visi mengenai kepemimpinan di masa ini dan juga masa depan. Saya mendorong setiap peserta dan tamu undangan untuk bisa aktif berpartisipasi, berbagi pengalaman dan terlibat dalam diskusi yang memberikan nilai tambah. Sehingga tujuan diselenggarakannya summit ini yaitu to connect, collaborate, dan contribute dapat menjadi aksi nyata, bukan hanya menjadi wacana semata. Semoga juga dengan dimulainya MLS 2023 ini yang bisa menghadirkan kolaborasi maksimal dari 5 sektor utama atau yang biasa kita sebut dengan pentahelix, yaitu dari sisi pemerintah, industri, akademisi, komunitas, dan juga media dalam hal pengembangan kepemimpinan. Alhamdulillah juga perwakilan dari 5 sektor ini sudah hadir di hari ini. MLS 2023 ini juga sekaligus akan menjadi awal dari Gerakan Nasional Indonesia Timur Kompeten yang bertujuan untuk mewujudkan pilar pertama dari 4 pilar yang dicanangkan untuk Indonesia Emas di tahun 2045, yaitu memiliki sumber daya manusia unggul dan kompeten yang berdaya saing tinggi dan tidak kalah dibandingkan dengan SDM negara lain.
Perjalanan ini tentu tidak mudah, tetapi insya Allah dengan niat baik dari kita semua untuk selalu belajar menjadi pemimpin yang lebih baik lagi, tujuan tersebut dapat kita capai bersama. Sebagai penutup, saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada semua penyelenggara, sponsor, dan peserta yang telah berkontribusi membuat Makassar Leadership Summit ini menjadi kenyataan. Semoga dengan diselenggarakannya MLS ini yang insya Allah akan diselenggarakan secara rutin setiap tahunnya, akan dapat melahirkan pemimpin-pemimpin hebat, khususnya di Makassar, dari berbagai sektor yang siap melakukan perubahan besar untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Akhir kata, mewakili seluruh penyelenggara, kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan event 2 hari ke depan ada yang tidak sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, let's connect, collaborate, and contribute. Mari bersama-sama kita wujudkan SDM Indonesia yang unggul dan kompeten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kami ucapkan, baru saja kita dengarkan welcoming remarks dari Committee Chair of Makassar Leadership Summit 2023, Ibu Disa Novianti. Dan Bapak Ibu sekalian, dengan tema Leaders Today, Leaders Tomorrow adalah rangkaian seminar, talk show, dan workshop roundtable discussion yang menjadi agenda pre-summit dari Makassar Leadership Summit 2023 yang khusus untuk pelajar dan mahasiswa. Pre-summit event ini mengajak generasi muda untuk berinteraksi, berdiskusi, dan belajar bersama-sama untuk meningkatkan leadership capacity. Event ini adalah kolaborasi antara Makassar Leadership Summit 2023 dan Pemimpin.id dengan dukungan penuh dari Dispora Makassar. Kegiatan Makassar Youth Leadership Summit 2023 menghadirkan 8 pembicara yang merupakan tokoh-tokoh pemuda nasional dan lokal yang telah melead sesi inspiring talks dan roundtable discussion dalam 4 tema, yaitu environment, humanity, teknologi, dan ekonomi. Seperti apa rangkaian acaranya? Mari kita saksikan melalui tayangan video berikut ini. Baik, dan dengan ini kami mengundang 5 pemimpin muda perwakilan Youth Summit yang diketuai oleh Zensa Rahman, Managing Director dari Pimpinan.id untuk dapat naik ke atas panggung. Boleh kita berikan tepuk tangan? Boleh kita berikan tepuk tangan yang berat sekali lagi untuk para pemimpin muda kita yang merupakan perwakilan dari Youth Summit yang diketuai oleh Zensa Rahman sebagai Managing Director Pimpinan.id. Yang mari bersama-sama kita dengarkan terlebih dahulu joint statement deklarasi yang akan dibacakan oleh Zenzara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, yang terhormat Pejabat Gubernur Sulawesi Selatan, Chairwoman Makassar Leadership Summit, para pemimpin perusahaan nasional dan multinasional yang terhormat, hadirin Makassar Leadership Summit 2023. Bapak Ibu yang terhormat, mewakili Makassar Youth Leadership Summit, hasil kolaborasi dari Makassar Leadership Summit dan juga Pemimpin.id dan juga Dispora Kota Makassar. Kemarin kami anak muda Kota Makassar menyatukan mimpi dan aksi, membuat satu harapan, menghidupkan tema tentang Leaders Today, Leaders Tomorrow. Kami fokus pada 4 isu prioritas yang menjadi dasar diskusi mendalam kami, yaitu
lingkungan, humanitas dan isu sosial, transformasi digital, dan juga ekonomi pekerjaan masa depan. Dipandu dengan 8 narasumber ahli, expert di bidangnya, dan ditutup dengan roundtable discussion mendalam untuk menghasilkan 4 joint statement forum yang menjadi tujuan kami dan hasil manifesto bahwa peran kami anak muda terhadap masa kini dan masa depan bukan sekedar hanya dokumen saja, tapi menjadi komitmen kami untuk menatap masa depan. Dimulai dari hari ini, kami bangga dan siap sebagai pemimpin muda untuk membentuk dunia esok di Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Bahtiar Baharudin MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat selalu, dan salam bahagia. Di Makassar ini, Sulsel ini saya perkenalkan salam bahagia. Saya ulang di berbagai forum. Karena Bung Hatta menyampaikan bahwa tujuan negara ini dibentuk adalah untuk menghadirkan kebahagiaan lahir dan batin pada warganya. Jadi kebahagiaan ini menjadi sangat penting karena pada akhirnya itu bukan sekedar adil dan makmur, tapi adalah bahagia lahir dan batin. Itu kata Bung Hatta. Jadi spiritualnya oke, materialnya oke, dan keseimbangan kejiwaan psikologinya juga oke. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya terus terang beberapa waktu yang lalu terima dari silaturahim dari panitia acara hari ini. Saya senang banget. Saya terus terang, saya putra daerah 98 saya Jakarta, baru kembali lagi tugas di sini setelah ditugaskan sebagai penjabat gubernur oleh Presiden yang kedua kalinya. Tahun 2020 di saat negara sedang berkabung Covid, saya ditugaskan ngawal perbatasan negara Indonesia yang sangat strategik Singapura. Saya Gubernur Kepri, Batam. Ini kan ekonomi Batam itu kita tahu mungkin ekonomi kedua setelah Jakarta dan sekitarnya. Karena segitiga seluruhnya lah, poros utama di kawasan Selat Malaka ya, di Batam dan sekitarnya. Dan pintu-pintu dagang di Indonesia ratusan tahun sampai hari ini mengandalkan jalur Selat Malaka yang dikendalikan dari Pulau Temasek yang hari ini disebut namanya Singapura. Yang tahun 1721 sampai 1824 ketika yang Tuan Permudanya dari Johor, kerajaan dipindahkan di Tanjung Pinang di Ulu Riau. Rajanya orang Melayu, tetapi Perdana Menterinya atau yang di Pertuan Muda pemerintahan sehari-hari adalah orang Bugis Makassar. Namanya Demarewa. Gitu. 1721 sampai cucu-cucunya anaknya yang kita kenal Raja Ali Haji itu anaknya mereka semua itu. 89 tahun mereka kendalikan Selat Malaka
dari Tanjung Pinang. Setelah Indonesia merdeka, yang mengendalikan Selat Malaka adalah justru penguasa di Pulau Temasek yang kita kenal Singapura hari ini. Seluruh pesawat yang lewat, kapal yang lewat, labu jangkar seluruhnya harus melalui Singapura. Dan dikendalikan seluruhnya sampai hari ini. Maka dan celakanya barang-barang dari Makassar semua juga harus lewat sana semua. Walaupun itu kita mau kirim ke Lintang Utara, ke China, ke Jepang, Hong Kong dan seterusnya. Ini akan saya bicarakan 1, 2, 15 menit ke depan untuk mengubah sedikit perspektif tentang bagaimana cara memandang pemimpin di seluruh Sulawesi Selatan, baik pemimpin pemerintahan, pemimpin politik, pemimpin sosial, dan pemimpin ekonomi yang akan hadir di ruangan ini supaya mengubah cara pandang dia terhadap negara ini dan termasuk memandang daerah Sulawesi Selatan sebagai bagian dari ekosistem dunia, ekosistem regional, dan ekosistem lokal, dan secara khusus bagaimana membuat Sulsel menjadi kompetitif dan lebih maju dibanding waktu-waktu sekian puluh tahun yang cenderung jalan di tempat. Saya berangkat dari data. Hari ini Sulsel yang kita sebut hebat itu, hebat orang Sulsel itu, terkenal sekali hebat gitu. Datanya menunjukkan ada 8,87% sampai hari ini dari 9,3 juta penduduk Sulawesi Selatan, lebih dari setengahnya perempuan, sebagiannya laki-laki, itu dalam kondisi miskin. Dan bahkan sangat miskin, ekstrim, jumlahnya 8,87%. Pertumbuhannya di triwulan pertama 2023 hanya 5,09%. Triwulan kedua 5,0. Triwulan ketiga 7,89. Saya datang di sini bulan 9. Itu hanya tinggal 8,7%. Kawan-kawan ini yang hadir adalah ahli-ahli ekonom. Bagaimana Anda menyelesaikan kemiskinan 8,87% dengan pertumbuhan hanya 4,7%? Tidak masuk akal. Gitu. Terus kita katanya mau Indonesia emas 2045. Ini sangat tidak logik untuk Sulsel. Sangat tidak logik. Sementara 2045 itu puncaknya, tapi sebenarnya tahapannya 2031, 7 tahun ke depan, bonus demografinya sudah ada itu. Angka manusia produktifnya 2031 itu sudah bergerak gitu, jumlah anak muda yang produktif. Yang tadi menyerahin kita cita-cita besar Sulawesi Selatan ke depan. Tapi pertumbuhannya cuma segitu. Tidak mungkin, minimal sama lah. Gitu. Belum soal pertumbuhan yang adil di Sulawesi Selatan. 74% uang perbankan di Sulsel disalurkan di Jabodetabeknya Sulsel, Makassar dan sekitarnya ini. Uang beredar, disalurkan kredit per tahun. Hanya 26% uang dari perbankan Sulsel disalurkan kepada 23 kabupaten kota Selatan. Tidak seimbang. Uang yang beredar di Sulsel tidak lebih dari 150 triliun per tahun. Lahannya 7 juta hektar, belum lautnya yang sampai di Bima, perbatasan Kalimantan. Ini kondisi objektifnya Sulawesi Selatan. Stunting rata-rata angka 27. Hari ini tahun depan kita cita-cita 14. Beberapa daerah masih angka 32. Penduduknya 2,1 juta SD dari 9,3 juta itu. 1,2 juta SMP, 1,8 juta adalah SMA. Sekian sedikit sekali yang jadi sarjana. Itu Sulsel. Yang Sulsel yang hidup di Sulsel. Kalau Pak Solihin kan Sulsel yang hidup di negara lain. Jakarta. Oh iya, di Makassar juga, asli Jakarta, Jabodetabek. Ya kurang lebih sama dengan kita ini Pak Solihin. Sahabat saya Pak Solihin Kala yang luar biasa. Ya. Kemudian kawan-kawan yang lain, ini ada tokoh-tokoh banyak sekali, tokoh-tokoh hebat dari nasional dan daerah secara khusus yang sangat kita hormati. Ketua Umum Apindo, Ibu Sinta Hamdani. Kasih Ibu, selamat datang di Makassar. Pesawat pagi beliau udah masih sempatkan nyampe sini di tengah kesibukannya yang luar biasa. Kemudian
panitia yang luar biasa juga yang sudah menyiapkan acara hari ini dengan baik. Ibu Ketua, Ibu Disa Novianti, Ketua DPD PMSM Sulsel. Makasih Ibu Disa, luar biasa. Ini saya terus terang kejutan buat saya, rupanya ada forum seperti ini di Sulawesi Selatan. Saya terus terang baru tahu kalau ada sini. Saya yang telat kan ternyata memang Sulsel ini luar biasa nih, selalu membuat sesuatu yang lain, menggagas perubahan dalam berbagai perseptif. Kemudian Ketua Apindo Sulsel, Pak Suwardi MSI, setelah ini bareng saya ke kantor Pak, karena kita sedang menggerakkan ekonomi baru Sulsel namanya ekonomi pisang Cavendish. Saya mau kalahkan Filipina, mau nomor 1 dunia. Kita siang ini jam 10 tanda tangan dengan Saudi gitu. Belum kita tanam, pembelinya sudah ada. Nah itu dia, sudah antri pembelinya. Nah itu gubernurnya kalau keren begitu tuh. Jadi membangun ekosistemnya itu begitu. Jadi kita bukan cerita sekedar tanam taman, tapi kita membuat ekosistem sebuah komoditi. Hulu hilirnya kita urus, mulai dari lahannya yang layak, kita riset, ajak kawan-kawan, kemudian ahli-ahli kampus kita ajak, gitu. Kemudian permodalannya perbankan, terus bagaimana permodalannya sampai pasca panennya kita hitung, bahkan nanti teknologinya saya mau bangun, e-pisang. Jadi bagaimana sebuah aplikasi pisang seluruh dunia itu ekosistemnya kita bangun dalam sebuah aplikasi e-pisang saja. Saya sudah tugaskan BI, Bank Indonesia Wilayah Selatan, Pak Cik dan kawan-kawan, dan ketua tim untuk ekosistem bisnis pisang di Indonesia, di Pisang Cavendish, saya tugaskan Kepala OJK Sulawesi Selatan, Pak Darwisman. Nah itu cara mengelola daerah. Jadi mengelola daerah itu tidak mengandalkan hanya pegawai daerah. Ada banyak orang-orang pintar hebat di sini yang beroperasi daerah ini. KKSK, Komite Kebijakan Stabilitas Keuangan di Sulawesi Selatan, itu justru menjadi motor penggerak utama saya menggerakkan gagasan ini. Di samping kawan-kawan saya dari Pemda Sulawesi Selatan yang hebat-hebat juga sebenarnya. Cuma belum diberi kesempatan selama ini. Nah sekarang saya kasih kesempatan di depan semua. Karena gubernurnya sekarang kan sehari-hari kan cuma dirjen, jadi ini cuma kerjaan tambahan saja. Jadi gubernur itu rasanya masih seperti jadi camat saja gitu. Terlalu ringan ini jabatan ini sebenarnya nih. Kawan-kawan yang saya muliakan, ada Pak Baso Ali Mamri, direktur ini, kemudian ada steering komite Pak Yunus, kemudian ada Pak Herianto, kemudian ada Ibu Mince, Pak Haryadi, kemudian ada Pak, banyak sekali yang hadir kawan-kawan saya tadi itu ada dari perbankan, perbankan semua ini ada Sulawesi Selatan, kemudian ada dari kawasan industri dan kawan-kawan yang lainnya dari Tribun, dari Bosowa, dari macam-macam grup. Saya maafkan saya tidak sebut satu persatu, kita karena waktu sangat terbatas. Sulsel ini tampil ke ini deh, apa itu peta dunia tadi, ini biar peta dunia ini. Biar tahu bahwa gubernurnya juga ngerti dunia itu, gitu. Bukan tidak mengerti dunia dan bisa mendiskusikan dunia kaitannya dengan Makassar, Sulsel. Sulsel ini Makassar ini. Sebelum Belanda datang bermarkas di Makassar 1669, itu Makassar ini sudah perdagangan rempah-rempah. Orang datang dari Eropa ke sini. 1300-an baru rame di sini Makassar karena kerajaannya baru dibikin 1300-an. Hampir bersamanya Majapahit. Majapahit itu 1295 gitu. 1400 lah rame setelah sampai 1600 mungkin rame sekali setelah itu, setelah Ottoman ya. Setelah Ottoman lah itu menguasai lah sampai wilayah timur. Itu sangat berpengaruh sini karena gelar sultan-sultan ini mulai ada di Sumatera, di Semenanjung Melayu, Jawa di sini. Karena setiap gelar sultan itu artinya dia berpayat kepada Ottoman. Nah, jadi pada masa Imperium Ottoman itulah ini banyak berkembang wilayah ini. Nah, rempah-rempah di bawah sini ada 2 komoditi di daerah ini, di Indonesia ini. 1 komoditi rempah-rempah, yang kedua komoditi bisnis orang, jual beli orang. Perbudakan. Itu kenyataannya dulu. Dulu bisnis itu yang 2 itu. Kalau Anda baca sejarah perbudakan di Indonesia, nah dia mulai berkurang diambil dari sini setelah ada budak baru dari Afrika.
Maka dari situlah orang-orang Afrika banyak bergeser ke Eropa. Lebih murah, lebih kuat, lebih tahan. Kira-kira gitulah. Nah, ini sebelum Indonesia merdeka konkretnya, sebelum 1600 ini sudah rame. Ini jalur dagang seluruh dunia. Orang dari China datang, dari sini datang, dari mana-mana datang sini. Ini 511 Portugis ngambil alih Malaka. 1641 POC mengambil alih Malaka. 1641. Sejak itulah dia lalu bergeser ke Batavia karena dia tidak ada Banten di sini, ada Mataram, dia hajar dari Banten ini, dari Jakarta sekarang. 1641 pusat-pusat dagang di Sumatera mulai dikuasai sampai Kutai dikuasai semua. Nah, tertinggal satu di sini. Panik semua orang pedagang seluruh dunia yang bermain di wilayah ini. Karena seluruh dermaga-dermaga pelabuhan mulai dikendalikan oleh POC dan sangat tidak adil perdagangannya. Maka mereka bersepakat mendorong ada sebuah pelabuhan dermaga baru di Makassar ini itu sebagai yang netral. Nah, bertemulah kepentingan global, external power dan lokal yang juga ingin memperbesar kerajaannya. Maka jadilah Makassar ini pusat dagang baru yang besar sekali sebelum perjanjian Bungaya itu. Nah, jadilah Makassar pelabuhan yang besar sekali karena barang-barang dari sini seluruhnya dikendalikan di sini. Kalau dikendalikan POC pasti cukainya mahal. Nah, yang saya mau bilang intinya ini berlangsung sampai Indonesia merdeka, sebelum Indonesia merdeka. Sulsel ini dulu, Makassar ini adalah pusat dagang dunia. Orang dari seluruh dunia berdagang di sini, barang-barang dari Makassar langsung ke atas, ke Lintang Utara, lewat sini atau lewat sini semuanya. Dulu sebelum Indonesia merdeka. Ya, terkoneksi seluruhnya. Sekarang bagaimana Makassar sekarang setelah Indonesia merdeka? Nah, sekarang ini Makassar, penerbangan dari udara Makassar, pelabuhan dari Makassar, sebelum saya datang jadi PJ Gubernur, tidak ada satupun kapal barang kontainer dari Makassar langsung ke luar negeri sini. Semua harus lewat Surabaya, Jakarta. Apa maknanya? Maknanya ekonomi Makassar tidak mandiri. Yang kita sebut itu Makassar pusat dagang timur itu tidak benar di alam nyata. Alam nyata. Karena semua barang harus dibawa ke Surabaya dulu, baru sini. Padahal kalau dari Makassar langsung ke Hong Kong, Makassar langsung ke Jepang, Makassar langsung ke China, jauh lebih murah dan lebih dekat. Kenapa harus mutar-mutar ke sini? Ke Surabaya dulu, bahkan harus lewat Malaka lagi. Malaka kita caus, kalau udah di pelabuhan Canggih itu cukainya besar, baru putar ke atas. Mahal, logistik jadi mahal sekali. Gitu. Saya baru upayakan satu trip sebulan yang lalu dari Makassar, sekarang sudah saya buka langsung ekspor dari Makassar langsung ke Shanghai. Sekarang ini. Gitu. Baru. Sebelumnya tidak pernah. Saya coba satu dulu. Ini saya mau coba lagi tapi takutnya barangnya kagak ada gitu. Selama ini karena kapal-kapal datang ke pelabuhan Makassar, drop barang, keluar tidak ada isinya. Karena produksi di darat juga terbatas. Gitu. Kawasan industri isinya hanya gudang, tidak ada industrinya. Pabrik terbatas, hanya 240 hektar, 453 hektar. Nah, jadi pelabuhan kita ini dia bisa 7 juta tius, tapi kita pakai baru 1,3. Buat apa pelabuhan besar-besar kalau nggak dipakai? Gitu. Pelabuhan udaranya hanya orang ke Mekah, Saudi langsung. Yang kedua langsung dari Makassar ke Singapura, Makassar ke Malaysia. Hanya 3 saja. Langsung. Jadi yang kita sebut pusat perdagangan, pusat Indonesia Timur tidak ada dalam nyata dari sisi udara. Hanya 3. Hanya ke Singapura, ke Malaysia sama ke Mekah. Nah, baru saya buka juga bulan lalu. Gitu. Satu trip sekarang sudah bisa kapal logistik barang, ini orang itu logistik. Sekarang 23 ton dari Makassar langsung ke Hong Kong. Sudah ada sekarang. Jadi kawan-kawan mau ekspor langsung udang,
ikan, taripang dari Makassar yang hidup ini langsung ke Hong Kong. Sudah ada sekarang. Bisa langsung ekspor. Tidak perlu lagi ke Surabaya. Bayangkan selama ini ekonomi di Sulawesi Selatan ini, masa ke Jepang 5 jam ke Makassar harus ke Jakarta dulu. Jadi kalau ke Jakarta dulu, Jepang ke Jakarta 7 jam atau ke Bali, Jakarta 7 jam tambah ke Makassar. Jadi 9 jam yang harusnya hanya 5 jam. Ke Shanghai harusnya 7-8 jam, ke Jakarta dulu 11 jam, baru ke Makassar lagi. Tambah tiba 4 jam. Ngapain muter-muter seperti itu? Inilah ekonomi yang tidak adil. Jadi bukannya Sulsel ini maju setelah Indonesia merdeka. Ini bukan pusat dagang Indonesia Timur ini. Itu hanya cerita-cerita kertas saja ini kalau begini nih. Mohon maaf, orang Bugis Makassar lurus-lurus omongnya itu saja itu. Tunjukkan saya data. Kalau kawan-kawan ini jagoan di ruangan ini, tunjukkan saya data bahwa saya omong ini salah. Gitu. Tidak ada itu, Pak. Ini kawasan, coba buka Indonesia. Nah, sekarang ini Makassar yang kita hebat ini, akibat dari POC dulu, karena POC datangnya dari barat, bermarkas di Makassar, dan sebelum itu ada di sini Parepare pelabuhan besar. Nasibnya Sulawesi Selatan ini, peta Sulsel dek, peta Sulsel kalau ada, persis dengan nasibnya Pulau Jawa zaman dulu sampai Jawa sekarang. Nah, mereka datang dari barat, maka yang berkembang ini adalah pantai barat saja, pantai barat. Kembali peta Indonesia dek, peta Indonesia coba. Nah, karena mereka datang dari barat, mereka hanya berkembang di sini ratusan tahun sampai hari ini. Maka berkembang daerah-daerah kota besar, Makassar ini begitu berkembang. Kapal lewat dari Jawa, lewat di sini antara Bulukumba dengan Selayar langsung ke Babau, Kendari. Ini tidak ada kapal di sini lewat sini. Maka ratusan tahun pantai timur ini sepi tidur. Padahal tanahnya lebih produktif dari Sinjai, Bone, Wajo, Luwu. Sini. Semua barang-barang dipaksa ke Makassar naik tebing-tebing tinggi dan mimpilah kita akan lihat kontainer ke situ. Tidak akan pernah ada. Biaya logistik tinggi. Bonyok nih peletuk di Padang. Iya gitu. Begitu juga ada barang-barang seperti besi-besi, baja kita dari Makassar harus naik-naik ke Supalabu lewat sini, mahal sekali. Gitu. Terjadi ketimpangan pembangunan antara pantai barat, pantai timur. Persis Pulau Jawa. Kita pantai utara begitu hebat, dari Jakarta kita putar sini sampai ke Surabaya. Di pantai utaranya, pantai utara begitu maju, pantai selatan sepi. Sekarang mulai kita bangun ini sekarang pantai utara Jawa ini, Sukabumi, Cilegon, Pangandaran segala macam. Nah, kalau ini ketimpangannya belum berhenti. Di sini mulai dari timur sampai Sinjai tidak ada pelabuhan logistik satupun yang besar. Kecuali tersus-tersus kecil punya perusahaan. Yang ada hanya pelabuhan penyeberangan orang. Padahal di sini raksasa besar ini ekonominya. Nah, saudaraku yang saya muliakan, inilah landscape baru yang harus dibangun pemimpin di Sulawesi Selatan. Jangan melihat Sulsel ini dari Makassar. Dan para pemimpin di wilayah ini juga jangan selalu kiblatnya ke Makassar. Gitu. Mulailah dia harus menghadap ke laut dia. Dulu juga POC, para penjajah datang melalui laut kok ke sini semua. Maka konektivitas di sini sudah harus ada pelabuhan-pelabuhan besar, pengumpul paling tidak pelabuhan logistik. Dari sini kita tarik kontainer tongkang, baru kita kumpulin di pelabuhan Makassar sini, baru kita tarik. Hari ini tidak ada, kita paksa naik ini semua, naik truk semua. Kita tanam ubi di Luwu, ubi, kita bawa ke pasar Pamambeng jualnya atau pasar Terong. Kita juga tanam ubi di Maros, jualnya juga ke pasar Pamambeng, pasar Terong. Mana yang lebih murah dan lebih ekonomis? Pasti yang tanam di Maros, di sini tidak kalah terus. Karena semua dipaksa pakai truk. Jalanan yang harusnya 5 tahun, setahun selesai.
Semua serba harus pantai barat. Ratusan tahun. Jadi, saudaraku yang saya muliakan, bagaimana kita membuat Sulsel hari ini ke depan? Ini lahannya ada 7 juta hektar yang ditanami padi, jagung itu 681.000 hektar. Lahan tidurnya itu 2,5 juta hektar. Lahan tidur, nggak jelas, nggak ada hasilnya. Ekonominya bertumbuh ke Makassar. Belok kiri dari bandara, gedung-gedung sangat tinggi. Belok kanan dari bandara, keliling kantong-kantong kemiskinan. Merata, hampir seluruh daerah. Cari hotel di kabupaten tertentu, Pak. Makassar hari ini, Sulsel hari ini, itu masih persoalan. Suatu ketika saya protes kawan-kawan di Kemenlu. Beberapa tahun yang lalu, kira-kira 10 tahun yang lalu lah. Dulu kan event-event antara kepala negara di dunia kan rajin sekali dulu, apalagi zaman Pak SBY zaman dulu. Saya protes, saya waktu itu masih direktur. Bro, Mas, kenapa sih acara pertemuan kepala negara 5 orang, 10 orang harus di Bali, Jakarta, tidak pernah di Makassar? Kampung saya kurang hebat apa saya bilang. Gitu. Ada wakil presiden 2 orang, saya bilang. Kenapa pertemuan kepala negara seluruh dunia tidak pernah di Makassar? Kenapa harus di Bali? Kenapa harus di Batam? Kenapa harus di Jakarta? Ternyata jawabannya sederhana sekali dia. Bang, kami senang sama Makassar. Kita ini juga pasti ada turunan Makassar. Cuma tunjukkan saya tempat di Makassar, hotel layak nginap presiden 5 orang seluruh dunia. Rupanya sampai hari ini Pak, setelah saya jadi gubernur, saya cek tempat di Makassar, hotel, memang tidak ada hotel yang layak ditiduri Presiden Amerika, Presiden Rusia, Presiden Cina, 5 orang bersamanya Makassar, tidak ada yang representatif. Mohon maaf pengusaha hotel Sulawesi Selatan. Ya gitu. Tantangan kita. Jadi sini Pak, tidak akan pernah namanya pertemuan kepala negara seluruh dunia Pak. Cerita-cerita di kertas gitu. Tidak akan ada. Karena tidak ada tempat representatif untuk pertemuan 10 kepala negara di dunia. Mereka survei tempatnya itu 1 tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya dia sudah survei. Di mana? Kita mau simpan di sini kepala negaranya? Tidak mungkin Pak. Ini tantangan Indonesia Timur kita ini. Itu dia. Sebagai kota jasa, apa segala macam. Nah, ada 3 hal terakhir. Sebenarnya memandang daerah saya sederhana aja Ibu Sinta. Negara juga begitu. 3 hal saja yang kita ketahui sama-sama. View, food, energy, water. Ini pengetahuan kita sama-sama. Bukan senjata yang diperkuat. Sekarang soal air. Kalau sebuah daerah airnya bermasalah, itu udah pasti masalah. Gitu. Sulsel ini air bersih pun bermasalah. Sampai saya gubernur bulan lalu sebelum hujan setelah kita upayakan rekayasa hujan ini. Kami harus masih menyiapkan tangki-tangki air. Hampir seluruh kabupaten masih bermasalah air sampai hari ini. Bahkan kawasan industrinya Pak Alif juga masih bermasalah air. Gitu dia. Karena tidak ada air sumur bor dalam. Bagaimana industri bisa berkembang kalau air saya bermasalah? 2, listrik. Pak Solin punya kerjaan ini dan kita semua. Gitu. Sulsel ini saya sudah kumpul PLN-nya, Direktur Teknik PLN saya panggil dari Jakarta sini. Listrik kita itu nyambung dari Makassar sampai Sulawesi Tengah. Sulteng berkembang industri smelter besar-besaran. Listriknya hanya mengandalkan PLTA. Sekarang 5-7 jam pemadaman listrik bergilir di selatan. Minimal 3 jam. Sekarang lalu Anda bilang mau akan ada investor. Namanya investor akan, semua judulnya itu Pak. Akan ada setelah listrik ada. Jadi saya kumpulkan teman-teman saya ini, bos berhenti mau tanda tangan itu MOU itu. Kenapa? Bos, jangankan itu, mesin kopi saja pakai listrik. Apalagi kalau bilang minta 200 watt, megawatt, 50 megawatt, 40 megawatt, listriknya yang tidak ada. Jangankan untuk itu, nyalahin rumah saja gitu. Jadi saudaraku saya muliakan, mulailah diskusi kita realistis lah.
Itulah kesalahan kita karena hanya mengandalkan di sini. Mestinya di sini ada kawasan industri, di Lu Timur, di Lu harus ada, di sini harus ada kawasan industri. Semua tidak menumpukan di sini. Ada kawasan industrinya, hanya kawasan industri Makassar sekecil itu. 240 hektar ya Bang ya? Itu pun isinya cuma gudang, nggak ada pabrik itu. Kawasan industri Banteng sedikit, Pindrang sedikit, yang lain akan ada kawasan industri, akan ada. Jadi kalau mau, ini bisnis baru ke depan, bikinlah kawasan industri di sini, bikin pelabuhan. Yang terakhir, saya bilang sama kawan-kawan, Sulsel, hari ini setahun ke depan, tidak usah tinggi-tinggi mimpinya. Cari investasi yang tidak pakai listrik. Ada tidak? Ada investasi tidak pakai listrik. Uangnya juga banyak, namanya di bidang perikanan. Tangkap ikan, bikin terumbu karang, ini 19 triliun setahun ini ekspornya kita. Gitu. Apalagi peternakan, kita nomor 3 di Indonesia. Ya, 1,3 juta kita ditambah. Ada 2 juta hektar lahan yang kosong, tidak produktif. Makanya di Sulsel ini yang kerja orang, bukan aset, masih seperti itu. Kita kerjanya masih tanggal 1 Januari sampai 31 Desember, tidak berhenti-berhenti kita kerja. Karena lahan kosong ini tidak kerja. Coba kalau sudah kita tanami semua ini duren, tanami sukun, 1 juta pohon, kita tanami nangka 50 juta pohon, pisang 5 miliar pohon. Kalau kita berbuah, kita lihat-lihat aja dari sambil berenang-berenang di mana di negara lain, 10 bulan aja kerja, 2 bulan kita liburan. Seperti warga-warga negara lain, tidak terlalu sibuk kerja gitu. Karena asetnya sudah kerja. Saudaraku yang saya muliakan, Sulsel ini masih dikelola dengan tata kelola lama. Saya sedang menginstalasi cara kelola yang baru. 1 tahun ke depan, karena saya cuma sebentar, saya sudah mengubah ini, termasuk APBD yang uang kecil Sulsel itu untuk mengungkitkan ekonomi masyarakat yang paling kecil itu. Pada 3 sektor, saya akan membangun terumbu karang buatan dan rumpun buatan kurang lebih 100.000 supaya saya cita-citanya sih mau kalahkan Thailand, tapi setelah hitung-hitung perlu uang 1 triliun saya. Setelah lihat APBD uangnya tidak ada Pak Tribun. Gitu. Kalau ada uang saya 1 triliun di sini, investasi bikin terumbu karang pasti saya kalahkan Thailand ikannya. Kalau saya ada uang 1 triliun saja untuk investasi bidang peternakan, itu saya kalahkan daerah-daerah lain. Sekarang telur kami untuk seluruh provinsi ini. Kemudian di bidang pertanian ada 2 juta hektar lahan yang bisa ditanami macam-macam. Tapi saya bilang, jangan lagi konsep, mohon maaf kalau sebut merek, konsep Indomaret, konsep Alfamaret dibawa ke kebun. Ini di Sulsel ini saya sudah lihat kebun dari Bulukumba, Sinjai sampai Lu. Konsep Indomaret dibawa ke kebun. Ada 2 pohon salak, ada 5 pohon jambu, ada 5 pohon rambutan dalam 1 hektar. Jadi minggu ini kita bisa beli, minggu depan tidak ada. Namanya konsep semua serba ada dalam 1 kebun. Harusnya dibikin duren 1 miliar pohon, 1 juta pohon, gitu, harus begitu tuh. Nangka gitu. Lahan ada 2 juta, saudaraku saya muliakan. Maka Sulsel ini pertumbuhan penduduknya masih kumpul di Makassar, timpang desa-desa ini tidak ada sumber-sumber kehidupan baru sepanjang pantai timur ini tidur. Nah, yang saya kerjakan ini juga saya akan membuat pelabuhan besar yang baru, Pak Patiro Bajo Bone. Ini baru diserahkan saya, nanti barang-barang sekitar Bosowasi ini saya tarik dari sini nanti. Bandara sedang saya dorong, alternatif Makassar jangan 1.400 meter. 1.400 meter privat jetnya Bu Sinta nggak bisa turun. Bikin bandara 1.400 privat jet nggak bisa turun. Karena privat jet itu minimal 1.800. Kalau bandara ukuran dari 1.800 tidak pernah akan ada orang kaya datang di situ Pak. Iya, karena orang kaya dia pakai privat jet. Hanya waktunya 2 jam pulang lagi. Bandaranya Bone itu Pak, kampungnya Pak Solihin, baru 1.400 Pak Solihin. Desainnya hanya 1.600. Saya bilang sini saya tanda tangan, minta ditambah 2.500. Kalau ada apa-apa di Bandara Makassar, turun di mana? Harus turun ke Surabaya lagi, jauh banget parkirnya. Ini memang pikirannya langkah 7, 8, 9, langkah 1 nggak dikerja, langkah 2 tidak dikerja milestone-nya. Nah, ini yang mau saya sampaikan, intinya terakhir.
saudaraku semua, hari ini kita sedang berbicara kepemimpinan ke depan Sulawesi Selatan, hari ini di Indonesia. Mulailah lihat alam nyata, jangan mengecek Indonesia dari langit atau Sulsel dari langit. Sulsel itu kehidupannya laut ini sampai dekat Lombok sini. Nih orangnya itu situ. Daratnya inilah daratnya nih dari Paraena. Nih. Ini ada kawasan strategik luas, lahan luas, potensi wisata sudah disebut. Apa itu? Dapat dari Maroko apa namanya itu? UNESCO apa itu? Geopark Maros Pangkep, terus Geopark Takabonerate. Setelah kau dikasih piagam dapat apa saya bilang? Nah, kalau saya akan ancam si UNESCO, bos, itu Geopark Maros semua jadikan sawah semua. Lah, kau kasih saya penghargaan tapi tidak dikasih uang untuk jaga alam. Ya dong. Ini kan kelakuannya Eropa ini, dikasih piagam-piagam kita suruh jaga alam, baru dia kasih kita duit untuk hanya cerita saja. Cerita saja. Jadi harus berani mengkritisi cara Barat menjajah kita. Makanya ada namanya revolusi mental. Mental kita revolusi gitu loh. Jangan mau dibodoh-bodohi hanya dengan sertifikat. Gitu. Dan itulah yang selama ini kelakuan kita dan sedikit kebodohan kita, sedikit. Karena kita memaksa hasil bumi Sulawesi Selatan ini harus lewat Selat Malaka dan harus kita bawa ke Eropa. Di Eropa ini penuh dengan standarisasi, tidak mungkin kita bisa menang pertarungan di sana, barang apapun kita jual. Karena standarisasinya dia yang bikin sesuai dengan produknya dia. Tidak pernah kita menang, gitu. Maka peluang barunya itu pasar dagang Afrika harus kita buka melalui sini Timur Tengah, pasar langsung melalui Alki 2 langsung ke Jepang, China segala macam harus dibuka. Jangan tergantung lagi Selat Malaka. Jadi langsung ke atas sini jauh lebih dekat, ekspor langsung ke sini. Maka saya sudah buat surat tertulis bahkan pada Bapak Presiden. Kalau hendak menjadikan Makassar Sulsel sebagai pusat pertumbuhan kawasan timur atau lintang utara, izinkan saya teman-teman ini ikut perjuangkan 2 hal saja, menyederhanakan. Tidak usah ikut pameran keliling dunia menjelaskan tentang Sulsel. Buka saja Bandara Sulsel, Bandara Makassar kepada seluruh dunia, boleh sini datang orang tiap hari. Jangan hanya ke Timur Tengah, Malaysia sama Singapura. Buka saja, dengan sendirinya orang datang seluruh dunia. Pertama makan-makan, nanti dilihat sendiri apa yang diinvestasi. Yang kedua, pelabuhan Makassar jangan lagi harus dipaksakan ke Surabaya semua. Harus dibuka pada seluruh dunia juga pelabuhan Makassar, boleh langsung ke Makassar. Dengan cara itulah akan secara alamiah akan terbuka Sulawesi Selatan. Kalau tidak, daerah ini tetap terisolasi dari perdagangan dunia atau regional. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak untuk tetap berada di atas panggung karena selanjutnya bersama-sama kita akan melakukan pembukaan acara dengan hand scanning. Dan dengan ini kami mengundang Ibu Disa Novianti selaku Chairwoman of Makassar Leadership Summit 2023, Ibu Sinta Kamdani selaku Ketua DPN Asosiasi Pengusaha Indonesia, Bapak Herianto Agung Putra selaku Ketua Umum Perhimpunan Manajemen Sumber Daya Manusia, dan Bapak Yunus Trionggo selaku Ketua Umum Gerakan Nasional Indonesia Kompeten. Yang tentunya dengan ini dilanjutkan dengan prosesi scan hand. Kami persilahkan untuk dapat menghadap ke layar monitor. Kami mohon kesediaannya untuk dapat meletakkan tangan di depan monitor. Bapak Ibu sekalian, kita countdown bersama untuk opening ceremony dari Makassar Leadership Summit 2023. 3, 2, 1. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah tentunya untuk opening ceremony dari Makassar Leadership Summit 2023.
Mohon izin kesediaannya untuk dapat berfoto bersama. Foto dulu, Kak. Mohon izin untuk dapat berfoto bersama terlebih dahulu. Baik, sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah tentunya. Baik, dan kami ucapkan terima kasih kepada pejabat Gubernur Sulawesi Selatan yang saat ini akan langsung meninggalkan ruangan acara dikarenakan adanya agenda berikutnya tentunya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pejabat Gubernur Sulawesi Selatan. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah kita ikuti bersama opening ceremony dari Makassar Leadership Summit 2023, kita akan lanjutkan kembali rangkaian acara kita pada hari ini. Namun tentunya sebelumnya kita antar dulu beliau, pejabat Gubernur Sulawesi Selatan yang akan meninggalkan ruangan acara. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi tentunya Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih banyak. Baik, Bapak Ibu sekalian, tentunya dalam kegiatan kita di Makassar Leadership Summit 2023 untuk di hari yang pertama, hari ini di Senin 27 November 2023, ada banyak sekali rangkaian-rangkaian acara yang akan kita ikuti dan juga berbagai sesi dengan tema-tema yang sangat menarik. Untuk itu, pada acara kita di hari yang pertama ini, kita akan bersama-sama untuk mendengarkan keynote speech Women Leadership, The Power of Women Leaders, di mana untuk keynote speech ini akan dimoderatori oleh Bu Fauzia Sulfitri yang merupakan founder and director of Insight Sinergi Talenta dan 20 tahun berpengalaman dalam bidang Human Resources and Development. 7 tahun berpengalaman dalam mengelola lebih dari 500 karyawan dalam memimpin tim dan mencapai target bisnis perusahaan. Beliau juga merupakan General Manager Operational and Support Unit dari Trans Studio Tempark. Sebelumnya sempat menjadi Director of Hospitality Group dari Bosua Propertindo. Strong competence in training, mentoring, and coaching for professional purpose. Certified Master Coach in International Muslim Women Coaching Academy dan juga ICF Professional Certified Coach PCC from International Coach Federation. Mari bersama-sama Bapak Ibu sekalian, sesaat lagi kita akan segera untuk mengikuti dan juga menyimak bersama yaitu keynote speech yang sangat menarik. Dan tentunya pada kesempatan ini juga kami mengingatkan bahwa di segmen-segmen berikutnya kita akan mengikuti tema-tema yang sangat menarik, diantaranya ada How Gen Z, How to Lead Them, Leading Across Generation. Dan juga nantinya di segmen yang kedua ada Building High Performance Teams. Dan berikutnya di segmen yang ketiga kita ada tema yang juga tidak kalah menarik, ada Driving Leadership Essence, Learning is a Never Ending Process. Dan juga di segmen yang keempat ada Leading Family Business System to the Next Generation. Dan tentunya kita akan mendengarkan bersama untuk concluding remarks yang akan disampaikan nanti di akhir acara yang akan disampaikan oleh Ibu Fauzia Sulfitri. Dan ini dia hadirin sekalian, mari kita ikuti bersama keynote speech Women Leadership, The Power of Women Leaders. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi. Oke, baik. Alhamdulillah saya sangat bersyukur dan berbahagia bisa duduk di depan Bapak Ibu semua, para hadirin, para peserta Makassar Leadership Summit. Dan hari ini adalah sebuah kebanggaan bagi saya untuk bisa membuka sesi ini, dan sesi ini akan dibawakan oleh seseorang yang
sangat luar biasa yang sejak saya diberikan tugas oleh panitia dari MLS, saya mempelajari profil beliau dan juga kemudian mempelajari sepak terjang beliau. Kemudian juga melihat bagaimana prestasi-prestasi beliau di dalam memimpin organisasinya. Tapi sebelum kita memulai, mohon izin saya kepada Bapak Ibu semua, saya ingin membukanya dengan sebuah frame karena materi kita hari ini adalah materi yang sangat spesial tentang woman dan leadership. Ada dua pertanyaan saya kepada Bapak Ibu semua peserta hari ini. Apa yang ada di benak Anda ketika Anda mendengar kata woman dan leadership? Kemudian, apa yang ada di benak Anda ketika kedua kata tersebut digabungkan? Woman, leadership. Saya yakin di benak Anda ada banyak impresi dan juga persepsi yang muncul ketika kita berbicara tentang peran pemimpin di dalam organisasi. Tergantung dari bagaimana Anda menghadapi dan berinteraksi dengan para pemimpin perempuan di dalam perjalanan karir Anda. Bapak Ibu semuanya, dalam perjalanan karir saya juga bertemu dengan banyak perempuan-perempuan hebat yang saya memandang bagaimana dinamika dan juga challenge yang dihadapi oleh seorang pemimpin perempuan yang punya banyak peran sebagai perempuan, sebagai istri, sebagai ibu, dan juga sebagai pemimpin di dalam organisasi. Sebuah hal yang tidak mudah. Dan dalam diskusi-diskusi saya dengan mereka, saya banyak mengajukan pertanyaan. Salah satunya adalah, mengapa harus disebut woman leaders? Why don't we just call ourselves leaders? Dan menurut mereka, dari hasil diskusi panjang tersebut, keluar satu kesimpulan bersama Bapak Ibu. Bahwa ternyata pemimpin perempuan, terutama kita yang lahir di Indonesia, lahir dan besar di Indonesia, dengan budaya timur dan juga spiritualisme yang kita pegang teguh, menjadi pemimpin perempuan itu adalah sebuah keistimewaan. Dan keistimewaan itu menghadirkan kekuatan justru karena kita perempuan. Hari ini sangat spesial buat saya karena saya akan mendampingi seseorang yang punya prestasi luar biasa. Generasi ketiga yang memegang tampuk jabatan sebagai CEO dari Sintesa Group yang sudah berusia 100 tahun, membawahi 4 industri yang sudah punya 16 unit perusahaan tersebar di seluruh Indonesia, dan beliau yang lulusan dari Amerika, dari Columbia University dan juga Harvard Business School, mempunyai banyak sekali prestasi yang diakui bukan hanya saja di Indonesia, tapi juga di kancah internasional. Dengan sangat bangga saya memperkenalkan Ibu Sinta Wijaya Kamdani. Mari kita berikan tepuk tangan kepada beliau. Selamat pagi Ibu Sinta. Gimana kabarnya Bu? Baik. Bisa dengar semuanya? Selamat pagi Makassar. Senang sekali bisa ada di sini. Masya Allah. Oke. Makassar ini bukan kota yang tidak pernah Ibu datangi pastinya ya. Dan saya yakin ada makanan kesukaan Ibu di Makassar Bu? Yang paling Ibu favorit apa Bu? Waduh, saya itu kalau namanya makan, apapun yang dikasih ke saya pasti saya makan. Tapi kalau di Makassar itu saya tuh suka seafoodnya sih. Seafoodnya, oke, iya, Masya Allah. Ya di sini memang seafoodnya luar biasa Bu. Nggak sama kayak di Jakarta yang katanya udah mati 3 kali baru sampai di rumah ya. Beda. Oke, baik rekan-rekan sekalian, para hadirin, hari ini saya akan mendampingi Ibu Sinta selama 1 jam ke depan. Jadi mohon persiapkan jika Anda punya pertanyaan khusus untuk beliau. Dan hari ini Bu Sinta akan membawakan materinya terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Selama 15 menit beliau akan membawakan presentasi tentang woman leadership. Dan nanti kita akan ada tanya jawab dari saya sebagai moderator. Dan nanti juga Bapak Ibu saya persilahkan jika Anda punya pertanyaan yang secara spesifik yang ingin Anda ajukan kepada Ibu Sinta Kamdani. Sudah siap Ibu? Siap.
Mari kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Sinta. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semuanya. Sungguh sebuah kebanggaan buat saya bisa berada di tempat ini dengan topik yang sangat menarik. Tapi saya mau mengucapkan terima kasih dulu nih kepada Perhimpunan Manajemen Sumber Daya Manusia Sulawesi Selatan, Gerakan Nasional Indonesia Kompeten Sulawesi Selatan, dan juga tentu saja teman-teman dari DPP Apindo Sulawesi Selatan. Tepuk tangan. Ini luar biasa ya bahwa Makassar bisa hosting sebuah leadership summit yang juga membawa speaker tidak hanya dari Sulawesi Selatan tapi juga dari Jakarta dan tempat-tempat lain. Ini temanya sangat relevan nih kalau kita ngelihat temanya, karena temanya itu empowering and shaping future leader for a transformative and sustainable Indonesia. Waduh, itu luar biasa. Tadi saya lihat generasi-generasi muda sudah memberikan sebuah policy recommendation juga, rekomendasi kebijakan kepada Bapak Gubernur. Jadi ini sangat transformatif dan semoga Makassar bisa leading effort ini teman-teman dari daerah. Jadi sekali lagi kita berikan tepuk tangan, luar biasa. Saya selalu bilang, ini susahnya kalau jadi pemimpin perempuan, kalau soal topik-topik namanya topik perempuan dikasihnya kepada perempuan. Nah, jadi kebetulan ini suatu topik yang juga sangat dekat di hati saya. Jadi topiknya hari ini adalah Women Leadership, membangun kepemimpinan perempuan. Saya sudah menyiapkan beberapa slide untuk men-trigger mungkin dialog kita pada hari ini. Saya mau mulai berbagi perspektif tentang pentingnya kepemimpinan perempuan dalam pertumbuhan ekonomi lewat akselerasi pertumbuhan bisnis yang melibatkan perempuan. Jadi kalau saya mulai dengan slide pertama, saya ingin memulai dengan tadi Ibu udah 2 pertanyaan. Saya mau 1 pertanyaan untuk kita semua di ruangan ini. Mengapa kepemimpinan perempuan itu penting? Kenapa? Nah, di sini kita mungkin sudah sering dengar juga. Kalau namanya pemberdayaan perempuan untuk menjadi pemimpin, ini adalah smart economics. Kenapa? Karena studi mengatakan di McKinsey itu mengungkap jika kita memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk bisa berkontribusi dalam ekonomi, termasuk menjadi pemimpin, maka perekonomian juga akan meningkat. Jadi ada direct correlation, direct hubungan. Secara global ini akan meningkat hingga 12 triliun US dollar di 2025. Luar biasa ya angkanya nih ya. Jadi ini bukan angka dari saya, ini angka dari McKinsey setelah mereka melakukan riset. Jadi kalau perempuan diberikan kesempatan untuk masuk ekonomi, ini angka besar yang akan kelihatan. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Kita kalau global ya, Indonesia bagaimana? Nah, partisipasi angkatan kerja perempuan naik 3% saja, PDB Indonesia itu bisa naik sampai 135 miliar US dollar di 2025. Luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah satu fakta bahwa kita memang harus melibatkan juga perempuan di dalam ekonomi. Nah, maka mendorong partisipasi perempuan adalah bagian besar dalam mendukung kesetaraan gender. Jadi kita selalu ngomong kesetaraan gender itu apa? Kesetaraan itu adalah kesempatan yang sama yang bisa kita berikan kepada perempuan maupun laki-laki. Nah, dalam konteks bisnis ini artinya apa? Artinya kita mesti mengeliminasi yang namanya praktek diskriminasi pada perempuan. Memastikan proses rekrutmen dan promosi yang berdasarkan perspektif gender sehingga dapat memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mencapai juga puncak karirnya sebagai pemimpin. Di slide berikutnya, apa keuntungan memiliki pemimpin perempuan? Perempuan ini membawa perspektif dan pendekatan yang berbeda ke bisnis. Juga menghasilkan tempat kerja yang lebih inklusif serta menghasilkan kinerja yang lebih baik bagi perusahaan. Ini semua
data menunjukkan produktivitas, profitabilitas, juga korelasi antara jumlah perempuan di sisi manajemen dan keuntungan rata-rata tahunan perusahaan. Jadi ini semua datanya menunjukkan demikian. Malahan return on equity itu bisa 35% lebih tinggi, bukan dari Sinta loh. Ini dari, kurang kedengaran ya Pak ya, oke. Ini bukan dari Sinta, ini memang data yang sudah dari data research. Kalau kita lihat di slide berikutnya, kita bisa melihat bahwa apa itu global gender gap. Jadi global gender gap ini, Indonesia ini kalau dilihat kemajuan kesetaraan gendernya, ini masih menempati posisi ke-87 Bapak Ibu dari 146 negara. Jadi kita masih jauh ya, 87 dari 146 negara. Dan ini saya akan share sedikit nih bidang-bidangnya. Kalau bidang pendidikan Indonesia mencapai 0,972 poin di 2023. Juga dalam dimensi kesehatan itu 0,970. Nah kalau ekonomi apa? Kalau ekonomi itu kita skornya masih 0,66, jadi masih rendah. Jadi kalau pendidikan lebih tinggi ternyata, tapi kalau ekonomi masih lebih rendah. Nah politik itu paling rendah, itu cuma 0,1. Jadi Bapak Ibu, kalau untuk perempuan di politik itu masih sangat rendah kalau untuk di Indonesia. Perempuan dalam kepemimpinan di Indonesia ini kita lihat bahwa memang sudah perkembangannya, progresnya itu sudah sangat signifikan. Jadi kalau kita lihat dari angka 22,32% di 2015, sekarang ini sudah masuk ke 30%. Jadi ini sudah ada peningkatan yang cukup tinggi. Namun di 2020 itu 33%, kemudian turun di 2021. Jadi ini dia belum stabil angkanya. Nah, kenapa ini angka-angka penting? Karena sebenarnya ternyata pada waktu pandemi kemarin itu kita merosot. Jadi ada regresi dari segi dan perempuan. Jadi kita lihat bahwa memang pada waktu pandemi itu banyak perempuan yang tidak hanya kehilangan pekerjaan, tapi kemudian harus kembali lagi rumah tangga. Jadi banyak yang kemudian kita mundur dari langkah yang sebelumnya. Nah, tetapi kalau kita lihat yang paling yang harus saya ingin Bapak Ibu menjadi perhatian, itu apa? Itu adalah kepemimpinan perempuan. Jadi kalau kita masuk ke dalam di bawah gitu ya, di level bawah labor, itu sebenarnya is not that bad. Dia naik ke atas ke level middle management itu lumayan, masih ada sekitar 30-an persen lah middle management. Tapi problemnya dia nggak naik ke atas. Jadi dia di atas di level yang namanya BOD, C-suite itu cuman paling 5-6%. Jadi berarti perempuan itu dia nggak naik kalau di ekonomi. Jadi dia stop di mana-mana. Saya tuh penasaran banget terutama di Indonesia, kenapa? Jadi permasalahannya ternyata banyak perempuan ini punya masalah dengan work life balance. Dengan kata lain, daripada saya dipromosi susah-susah, saya nggak bisa keseimbangan dengan rumah tangga, mendingan saya tetap aja di posisi saya. Nah, saya nggak tahu apakah dialami di perusahaan Bapak Ibu juga, tapi ini adalah satu fenomena yang harus menjadi perhatian kita karena kita tidak naik di dalam kepemimpinan perempuan. Saya juga mau touch di next slide mengenai UMKM perempuan. Fakta menunjukkan bahwa meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan berkaitan dengan hasil makroekonomik yang positif itu juga termasuk pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, ketidaksetaraan yang lebih rendah, peningkatan produktivitas dan stabilitas keuangan yang lebih besar. Sehingga salah satunya ini adalah dengan memperdayakan UMKM perempuan. UMKM Indonesia itu ada 97% dan dari 97% itu 60% itu lebih perempuan. Jadi memang sebagian besar UMKM Indonesia itu memang ada di perempuan. Ada 64,5% tepatnya. Ini adalah bukti kuat akan peran penting bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi baik di tingkat global maupun nasional. Nah, salah satu aspek yang penting kalau kita ngomongin UMKM perempuan itu adalah adopsi digital. Ini kenapa saya mau sharing. Ini UMKM milik perempuan ini ternyata juga terbukti memiliki inovasi, daya adaptasi dan ketangguhan yang lebih tinggi yang juga kita lihat angkanya nih, itu angkanya dilaporkan sebanyak 47% wirausaha perempuan berjualan secara online.
dibandingkan dengan 40% wirausaha laki-laki. Jadi ternyata perempuan lebih banyak untuk memakai adopsi daripada digital ini. Dan kita juga melihat bahwa UMKM perempuan itu juga lebih banyak yang masuk ke dalam bisnis-bisnis yang kemudian mengandalkan yang namanya e-commerce tadi. Apa sih sebenarnya tantangannya? Tantangannya itu pertama adalah akses to marketnya. Jadi kita masih memiliki permasalahan walaupun sudah dengan e-commerce, akses to market. Kedua adalah tantangan mengenai keterbatasan dalam akses ke pendanaan. Ternyata ini sangat sulit buat UMKM perempuan untuk dapat akses pendanaan. Jadi dia tidak kesenjangan ini pembiayaan bagi pengusaha perempuan ini mencapai sekitar 6 miliar US dollar. Kemudian tidak banyak tahu perempuan itu bagaimana caranya melegalkan bisnisnya. Karena kebanyakan UMKM perempuan ada di bisnis informal. Jadi gimana caranya dia mau jadi memformalkan bisnisnya. Ini juga suatu yang menjadi tantangan. Kemudian pencatatan keuangan ini rupanya menjadi salah satu yang paling penting yang juga masih membuatkan tantangan bagi UMKM perempuan. Nah, apalagi kalau kita lihat kesulitan dalam mengakses bantuan dari pemerintah. Jadi laporan yang dikeluarkan UNDP itu menunjukkan hanya 15% wirausaha perempuan yang mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah sepanjang 2020. Ini adalah datanya. Jadi walaupun kenyataannya begitu banyak bantuan dari pemerintah, itu accessibility kepada UMKM perempuan itu masih sangat terbatas. Di slide berikutnya saya juga mau sharing mengenai hambatan struktural yang dihadapi di dalam sebuah organisasi. Jadi ini akses kepada sponsor dalam pekerjaan yang tidak setara. Ini laki-laki di tingkat senior itu 50% lebih mungkin untuk mendapatkan sponsor atau namanya mentor, apapun itu namanya, dibandingkan perempuan. Kemudian jejaring yang kuat. Pada kenyataannya ternyata perempuan itu walaupun kita tuh sering sekali berkumpul, jejaringnya itu tidak sekuat laki-laki. Ini saya ngomong semua berdasarkan data ya, bukannya cuma Sinta yang ngomong, tapi ini ternyata begitu. Jadi mungkin perempuan jejaring ada tapi tidak untuk inikan ekonomi, mungkin ininya banyak tapi tidak dalam aspek untuk bisnis. Kemudian kita juga melihat tanggung jawab keluarga. Kendalanya wanita profesional cenderung harus bisa menyeimbangkan tuntutan pekerjaan dan keluarga yang tadi saya sebutkan, work life balance, dan ketiadaan role model. Role model ini sangat-sangat penting bagi para kaum perempuan. Nah, kita juga kurangnya perempuan dalam posisi kepemimpinan ini akan berpengaruh dalam regenerasi dan retensi karyawan perempuan dalam organisasi. Ternyata ada itu korelasinya. Next slide, saya juga mau melihat bahwa bagaimana kita kemudian dapat membuat dobrakan atau berkontribusi dalam meminimalisasi, menghapuskan tantangan yang tadi saya sebutkan. Pertama adalah bias pemahaman dulu yang timpang antar gender. Di perusahaan-perusahaan itu kadang-kadang orang ditanya, enggak kok kita tidak ada ketimpangan, kita tidak ada diskriminasi, semua sama. Setelah dibuka datanya baru kelihatan. Jadi kenyataannya bahwa memang kita rekrut lebih banyak laki daripada perempuan. Kenapa? Kalau perempuan tuh susah, nanti mesti cuti hamil, mesti ini. Jadi kenyataannya itu ternyata ada aspek itu. Jadi ini kalau kita bilang namanya unconscious bias. Jadi kita tidak menyadari tapi ada pemahaman yang timpang. Kemudian gunakan standar yang sama ketika mengevaluasi. Ini saya rasa penting. Laki dan perempuan kita punya standar yang sama. Unilever Indonesia sekarang kalau dia mencari posisi itu kandidatnya, calonnya itu 50% perempuan, 50% laki-laki. Tapi nanti yang dipilih tergantung daripada tentu saja skill yang paling cocok. Tapi 50% itu kandidat harus ada. Jadi perusahaan sudah banyak melakukan hal ini. Nah itu juga kita juga perlu menjadi teladan untuk mendukung kemajuan perempuan. Jadi di dalam kapasitas kita masing-masing, kita nggak bisa cuma ngomong-ngomong soal kesetaraan gender, tapi bagaimana kita walk the talk and juga lead by example. Terutama para kaum laki-laki ini yang menjadi supporter yang utama, bisa menjadi champion untuk women leadership. Nah, bagaimana kita dapat mendobrak batasan ini? Kita juga harus
berkolaborasi untuk membuka jalan dan mempercepat keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan. Nah, ini saya mau sharing, kita kebetulan saya mendirikan yang namanya Indonesia Business Coalition on Women Empowerment. Kenapa? Koalisi bisnis untuk kesetaraan gender di tempat kerja. Karena saya lihat banyak perusahaan sebenarnya tertarik, tapi mereka nggak tahu how to, bagaimana caranya memasukkan ini ke dalam kebijakan-kebijakan. Jadi kita ada assessment dan certification. Nah, jadi kita harus memastikan presentasi komposisi pekerja, memberikan peluang kerja setara bagi laki-laki dan perempuan, mengupayakan kesetaraan upah. Ini kenyataannya, ini upahnya juga belum setara buat posisi yang sama. Kemudian menerapkan pendekatan gender lens. Jadi praktek pengelolaan sumber daya manusia ini semua harus dilihat dari aspek gender lens juga. Dan juga banyak ruang untuk penilaian yang jangan yang stereotyping, itu yang saya rasa penting. Nah, pelatihan ini penting sekali, pelatihan untuk kepemimpinan manajerial. Jadi sama, perempuan, laki-laki mereka harus mendapatkan bagaimana cara untuk pengenalan bias gender, bagaimana caranya untuk bisa tahu penyebab-penyebab apa yang terjadi di lingkungan kerjanya. Apa yang telah dilakukan Apindo? Apindo, kami adalah ekosistem enabler bagi pemberdayaan perempuan. Seperti diketahui saat ini Apindo menjadi visi utama adalah kami mau bisa create jobs, menciptakan lapangan pekerjaan. Tadi disebutkan Pak Gub itu katanya sekarang bonus demografi. Betul, bonus demografi kita kalau mau jadi negara maju cuma tinggal punya waktu 10 tahun. Tapi bonus demografi ini bisa menjadi liabilitas. Dengan adanya teknologi, dengan adanya tidak cukupnya kita menyiapkan lapangan pekerjaan. Nah, oleh karenanya sebagai ekosistem enabler, Apindo juga masuk ke dalam isu inklusivitas. Kita mendorong penerapan inklusivitas dan pemberdayaan perempuan dalam dunia usaha Indonesia. Juga melakukan advokasi untuk promoting gender mainstreaming, yaitu advokasi. Kita juga melakukan non-standard form of employment yang juga berkontribusi kepada PDB, juga isu-isu kesetaraan gender dan hak-hak perempuan yang sekarang juga banyak menjadi perdebatan. Nah, kami juga menarik nih menyusun panduan namanya kesetaraan dan inklusivitas di tempat kerja bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan USAID dengan modul juga pelatihan untuk penerapan kesetaraan dan inklusivitas di tempat kerja. Jadi panduan ini untuk supaya perusahaan-perusahaan akan lebih mudah dalam penerapannya di lapangan. Kami juga menerbitkan pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan pelecehan seksual. Ini juga penting bagaimana ada mekanismenya apabila terjadi di tempat kerja. Dan juga untuk UMKM kami punya yang namanya UMKM Merdeka, program Pentahelix bersama dengan universitas, bersama juga dengan UMKM dan perusahaan besar, di mana pelajar-pelajar itu juga magang untuk jadi UMKM. Jadi kenyataannya pelajar-pelajar itu baik perempuan maupun laki-laki itu nggak mau cuman kerja di industri, tapi dia juga bagaimana caranya untuk jadi UMKM. Jadi itu adalah beberapa program dari Apindo. Tentu saja kami terus mengedepankan isu pemberdayaan ekonomi perempuan, baik itu melalui pengembangan UMKM maupun kesetaraan gender di tempat kerja. Itu kira-kira mungkin triggernya ya Mbak untuk bisa kita mulai dialognya hari ini. Semoga ini bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Sinta. Jadi tadi itu beberapa key point yang sudah disampaikan oleh Bu Sinta. Mudah-mudahan bisa menjadi trigger untuk teman-teman semuanya, para hadirin hari ini untuk mengajukan pertanyaan. Dan mohon izin Bu, saya ada beberapa pertanyaan juga buat Bu Sinta ya. Boleh silakan diminum dulu Ibu. Oke, tadi Ibu Sinta sempat menyampaikan yang pertama adalah tentang mencoba untuk membuat agar bias-bias yang terjadi di dunia kerja itu tidak sampai betul-betul terjadi gitu ya Bu. Tapi kan ada fenomena yang namanya glass ceiling phenomenon ya Bu, yang kelihatannya kita udah dipersiapkan di perempuan sampai di posisi atas, tapi ada hambatan yang tidak kelihatan, tapi sebenarnya dia ada
Dan itu membuat perempuan menjadi punya batasan untuk bisa sampai ke sana. Saya sendiri pernah mengalami hal seperti itu, Bu. Sudah sampai di posisi di mana kita dipersiapkan untuk menjadi top leader, tapi justru ada hal yang sepertinya masih malu-malu gitu loh Bu, ngasih buat perempuan, adalah gitu dikasih kesempatannya, tapi banyak hal yang akhirnya membuat itu menjadi tidak terwujud. Gimana kalau menurut Ibu tentang hal ini? You know, mungkin teman-teman tahu nggak, Apindo itu udah berdiri 71 tahun. 71 tahun ini baru pertama kali punya ketua umum perempuan, bayangin aja 71 tahun. Kalau Kadin malah nggak ada sama sekali, belum pernah ada ketua umum perempuan. Jadi memang menurut saya ya kalau breaking the glass ceiling is not easy gitu ya. Karena kita tuh perempuan kenapa? Kalau kita mau kemudian arah ke pemimpinan langsung dibilangnya itu si perempuan terlalu ambisius. Ya, itu terlalu dia Bu. ambisius. Maunya jadi pemimpin, maunya terlalu ambisius. Jadi suka malu-malu kucing kitanya ya. Jadi kita juga sulit karena kita nggak mau kalau dianggap ambisius. Ya. Terus kedua, saya tuh selalu melihat kita masih dalam norma dan budaya, Mbak. Jadi norma budaya di Indonesia ini, saya ini kalau sama suami, saya tuh masih takut-takut gitu sama suami itu. Jadi walaupun saya dibilang, wah kalau saya dipemimpin di perusahaan, di organisasi ini, kalau sama suami saya ciut. Karena saya tetap merasa bahwa dia adalah kepala rumah tangga saya gitu. Nah, masalahnya kalau kita gagal di dalam rumah tangga sebagai orang perempuan, itu dianggap gagal dalam hidup. Yes, exactly Bu. Ya. Itu susahnya. Dan langsung di highlight gitu ya Bu Iya, ya. iya, makanya kita selalu jangan sampai nih gitu kan. Jadi walaupun kita terus karir jalan, itu di dalam Dalam rumah hati, tangga ya, kita ya harus ya. tetap harus kita jalan. Jadi ini yang work life balance itu saya rasa kunci yang paling utama untuk breaking the glass ceiling. Itu tidak mudah untuk menjaga keseimbangan itu. Semua mentor-mentor saya itu banyak juga kaum laki-laki. Kenapa? Karena mereka bisa mengerti dan membuka jalan. Jadi kita juga perlu dukungan teman-teman laki-laki maupun bos laki-laki atau mentor laki-laki untuk bisa bantu kita mendukung. Jadi dalam program yang saya lakukan sekarang di organisasi juga salah satunya untuk kesetaraan gender, itu kita punya namanya Male Champions. Male Champions. Nanti bapak-bapak di sini mungkin ada yang mau jadi Male Champions. Male Champions itu apa? Male Champions itu mereka juga membantu untuk penetapan kesetaraan gender tadi. Jadi nggak cuma perempuan yang fight ya Bu ya, tapi laki-laki juga harus bantu kita untuk fight. Jadi ini adalah satu keseimbangan yang harus kita jaga. Ya, oke. Jadi tadi key point dari Ibu adalah memang tidak mudah dan itu memang tugas kita sebagai perempuan untuk bisa membuktikan bahwa kita bisa sampai di titik itu. Tapi ya karena kita di Indonesia Timur, di Indonesia terutama ya Bu, di budaya Timur, jadinya juga perlu ada keseimbangan juga yang kita persiapkan untuk keluarga kita juga gitu ya Bu ya. Oke, nah sekarang yang berikutnya nih Bu. Pemimpin perempuan itu kan seringkali yang disorot adalah sisi softnya. Ya. Dianggapnya emosional, dianggapnya jauh lebih dominan sisi subjektifnya dibandingkan dia mengedepankan sisi objektifnya. Padahal sebagai seorang leader dibutuhkan hal tersebut. Padahal enggak juga ya Bu. Padahal perempuan juga sebenarnya bisa menggunakan kekuatan emosionalnya itu ketika memimpin. Bagaimana kalau menurut ya, Ibu? Jadi kalau saya melihat ini kelebihan dan kekurangan antara kepemimpinan perempuan dan laki-laki ini yang harus dijadikan faktor di dalam suatu organisasi. Karena emosi itu kadang-kadang bagus gitu ya. Jadi soft powernya itu juga dibutuhkan. Apalagi kalau kita negosiasi yang susah-susah. Biasanya kemudian baru saya dikedepanin kalau udah susah banget gitu kan. Nah baru masuk ke dalam soft power. Nah tapi yang jadi kunci ini sebenarnya adalah memang pada dasarnya itu bahwa perempuan itu mungkin lebih risk adverse. Jadi memang untuk pengambilan risiko itu tentu saja laki-laki lebih berani dari perempuan. Ya. Itu kenyataannya memang seperti itu. Jadi kita lebih risk adverse. Nah makanya di dalam sebuah organisasi pada saat kita, kenapa ini penting untuk penempatan kepemimpinan baik perempuan dan laki-laki, kita bisa melihat gitu loh untuk posisi apa, gimana caranya ini justru menjadi sinergi antara kepemimpinan perempuan dan kepemimpinan laki-laki. Jadi we need both gitu ya. Ada yang lebih risk taker, ada yang lebih emotional approach-nya gitu. Tapi kita butuh dua-duanya. Nah ini sinergitas ini yang saya rasa harus kita bangun. Kombinasinya Bu Kombinasi dan tidak ada yang namanya perfect ya. Dan kita juga nggak bisa generalisasi. Mungkin Mbak sama saya juga beda kepemimpinannya. Oh kalau perempuan semuanya soft, nggak juga. Ada saya tahu perempuan yang wow
atau itu juga ada. Jadi kita nggak bisa samaratakan. Ini kita cuman generalisasi bahwa kenyataannya di lapangan seperti itu. Ya, oke. Tadi juga Bu ya sebelum masuk ke acara ini, saya tuh sempat ngobrol dengan beberapa perempuan leaders yang hadir di acara hari ini. Memang mereka mengatakan bahwa di organisasi kebanyakan leader perempuan itu ada di lini tengah yang paling banyak Bu. Tapi di lini strategis itu masih kurang. Kalau menurut Ibu apa yang membuat hal itu masih belum betul-betul bisa terwujud? Di lini tengah banyak ya, strategis tadi yang kurang. saya sampaikan itu angkanya kan menunjukkan memang kebanyakan mereka nggak mau naik dari lini tengah. Malahan dari bawah ke tengah aja juga udah ngucut. Jadi dia tuh piramidanya tuh kelihatan banget, apalagi ke atas. Itu kalau ini ya susahnya gini, kita namanya sekarang punya namanya flexible working hours dan lain-lain gitu ya. Kita sekarang punya tempat yang namanya kalau di tempat kerja sekarang ada ruang menyusui, kita ada infrastruktur untuk tempat penitipan anak. Macam-macam sebenarnya sudah disiapin, tapi tetap saja itu beda gitu loh. Kalau kita komitmen untuk jadi pemimpin itu waktu dan dedikasi itu kan beda. Jadi makanya tadi yang saya sebutkan itu ada rasa wah saya nanti hidupnya nggak bisa seimbang. Daripada saya jadi bos-bos gede dan mungkin penempatan juga bisa aja ya, saya mesti ditempatkan di mana saja. Mendingan saya di sini saja. Oke, penghasilan saya sekian gitu, tapi saya happy dengan pekerjaan saya dan saya bisa seimbangkan dengan rumah tangga saya. Jadi kenapa dia nggak mau naik kepada pemimpin? Karena sulit gitu. Nah, oleh karenanya organisasi dan perusahaan itu harus mendorong. Jadi dia kalau nggak didorong dan diberikan kesempatan yang maksudnya kebijakan-kebijakan untuk membantu, mempermudah, dia tidak akan mau, akan sulit. Orang saya ini punya pengalaman ya Mbak. Saya waktu pekerjaan pertama saya itu, saya running sales force, perempuan, direct sales. Itu waktu itu saya di jualan kosmetik kalau nggak salah. Jadi saya sales sales saya ada ribuan untuk jualan. Nah, kemudian itu kan kalau namanya direct sales tuh penghasilannya tuh bisa bagus tuh sampai kalau yang jago. Itu bisa loh Mbak. Ada yang suaminya datang ke saya, dia bilang saya nggak mau istri saya kerja lagi. Kenapa? Dia penghasilannya lebih besar dari saya nggak mau. Gitu. Jadi ini kita harus bahwa masih ada hal-hal semacam ini gitu loh. Bahwa dari segi penghasilan pun, karena penghasilannya bisa lebih besar, lebih tinggi, itu belum tentu suaminya bisa menyetujui gitu. Nah ini hal-hal yang saya rasa perlu kita perhatikan bahwa masih ada hal-hal seperti itu di Indonesia. Oke. Nah, bagaimana dengan kita yang kebetulan memang sedang ada di posisi itu, Bu? Apa mungkin yang bisa menjadi sarannya Ibu agar ketika kita berada di antara pilihan nih, itu kan kadang-kadang pilihannya jadi berat ya untuk perempuan. Saya ingat banget kalau misalnya perempuan yang traveling itu pasti ditanya, anakmu nanti sama siapa? Tapi kalau laki-laki emang ditanya kayak gitu? Kan enggak ya Bu ya? Nah jadi nomor satu kalau anak sakit dulu, anak sakit siapa yang dipanggil pulang dari kantor? Bukan bapaknya ya? Bukan bapaknya lah. tapi sekarang saya ini menarik karena sekarang karyawan-karyawan laki-laki saya sudah mulai dia nganter anak sekolah ke kantor. Dia udah mulai ini. Jadi kita secara tidak langsung membuka kesempatan karena ternyata kalau diem-diem itu banyak loh. Orang ada yang ngambil cuti hamil, itu ada yang suaminya mau ikutan gitu loh. Suaminya mau ikutan cuti juga? Mau ikutan untuk mau iniin anak gitu. Jadi kalau kita diam-diam, ini kan masalahnya Indonesia ini kan skeptik ya. Jadi maksudnya pandangan, kita tuh kan malu kalau dipandang, kamu kok sampai begitu gitu ya. Jadi pandangan, padahal sebenarnya laki-laki juga ada yang mau gitu loh. Untuk mungkin mengambil yang sekarang kalau di Malaysia ada yang namanya paternity leave. Ada di Malaysia paternity leave gitu sayangnya kan. di Indonesia belum banyak ya Bu. Nah tapi itu kan harus digunakan benar-benar untuk menjaga bayinya ya, bukan untuk main-main golf kan, ya kan. Nah ini mungkin yang mungkin harus menjadi perhatian kita semua. Memang kita butuhkan dukungan daripada laki-laki yang mau juga melakukan hal tersebut. Oke, Bu, sebelum saya melemparkan pertanyaan, kesempatan bertanya kepada para hadirin hari ini, saya punya satu pertanyaan lagi, Bu. Perempuan sebagai seorang leader, ketika dia asertif, itu tuh sering banget disamakan dengan agresif gitu Bu. Padahal kita simply ingin menyatakan apa yang ada di pikiran kita, di perasaan kita, ataupun juga pendapat kita. Tapi seringkali yang ditemui, assertivity ini dianggap agresif. Padahal
Kalau laki-laki yang melakukan itu tidak dianggap seperti itu gitu. Nah itu gimana tuh Bu kita menyikapinya kalau menurut Ibu dalam prakteknya ketika kita berhadapan dengan kondisi-kondisi yang mempersepsi seperti itu menurut Ibu bagaimana kita menyikapinya? Pertama saya rasa kita mesti kembali lagi kita ada di mana gitu ya. Jadi assertiveness terutama di budaya seperti Indonesia itu masih dianggap yang tadi saya katakan agresif dan lain-lain. Jadi kita juga mesti tahu penempatan kita itu ada di mana. Kalau enggak kita yang kena ya kan. Jadi disinilah saya rasa perlunya lebih banyak edukasi ya. Jadi supaya kita juga belajar untuk sebagai pemimpin perempuan itu harus seperti apa sih gitu kan. Bagaimana sih penampilannya, kalau bukan soal orang ngomong kita seperti apa, bukan. Tapi untuk kita sendiri juga gitu. Gimana kita bisa menjaga nih tadi bahwa kalaupun kita mau assertif jangan kelihatan kayak kita overly agresif gitu kan. Nah ini yang saya rasa perlu, makanya saya bilang pelatihan-pelatihan untuk kepemimpinan perempuan itu juga dibutuhkan gitu. Apalagi yang namanya mentoring. Saya di perusahaan itu punya sistem mentoring, baik laki maupun perempuan. Karena mereka perlu pendampingan. Jadi untuk karyawan-karyawan yang baru gitu ya, bagus kalau ada mentor. Jadi dia bisa tahu nih, oh jadi ini seperti ini, oh manajer kayak gini. Jadi itu saya rasa bisa saling mendukung. Makanya kita harus tahu penempatannya seperti apa. Penggunaan assertiveness itu digunakannya kapan. It's not kapan saja kita pakai, tapi ada waktu-waktu tertentu di mana itu kita gunakan. Jadi hal-hal kualitas seperti ini adalah bagian daripada edukasi untuk menjadi seorang pemimpin. Oke, kata kuncinya di edukasi ya Bu, pelatihan, mentoring dan lain-lain. Sejauh ini apa yang Apindo sudah bisa lakukan Bu untuk para pekerja perempuan dari sisi hal ini? Jadi kita ada dua hal ya. Pertama tadi untuk kesetaraan gender kita punya kan pelatihan, panduan dan lain-lain. Kita membawa juga perusahaan-perusahaan yang mau mengedepankan kesetaraan gender di tempat kerja untuk punya toolsnya. Jadi kita punya tools yang namanya juga di IBCU itu kita punya tools namanya gender tool namanya Gear. Ya, jadi untuk bagaimana kita bisa punya assessment. Ini perusahaan ini kalau bilang saya nggak ada diskriminasi di tempat saya, semua setara, tapi dalam kenyataannya pada waktu melakukan assessment kelihatan. Oh oke, Ya itu dilakukan oleh Apindo ya Bu ya? Ya, jadi kita juga dukung itu. Nah kemudian kita juga dari segi perusahaan ini kita bangun jaring. Jadi perusahaan-perusahaan kebanyakan kalau multinasional untuk inklusivitas dan gender itu mereka tuh kita namanya diversity and inclusion. Itu tuh kan mereka punya ini sendiri perusahaan multinasional. Tapi kalau perusahaan Indonesia lokal itu belum banyak. Nah jadi ini mesti terus digerakkan. Makanya kita bawa anggota-anggota kita untuk ada panduannya, ada pelatihannya. Mereka juga bisa ada jejaring dengan perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan. Jadi mengetahui bagaimana caranya. Nah, tapi selain itu yang kedua yang sangat penting itu adalah pengembangan UMKM perempuan. Ini kunci. Karena yang tadi saya katakan angkanya itu jelas-jelas menunjukkan sebagian besar UMKM itu adalah kaum perempuan. 60% tadi Bu ya? Iya. Sementara dari 97% ekonomi Indonesia adalah UMKM. Sementara mereka semua masih di informal sector. Gimana caranya masih formal? Sekarang mau mendapatkan pembiayaan dari perbankan aja masih susah. Betul Bu. Gitu, ya kan? Nah inilah hal-hal yang perlu didukung. Makanya tadi saya katakan Apindo ini mau jadi ekosistem enabler. Jadi kami juga bersama-sama Kadin juga punya program-program di mana kita mau UMKM perempuan ini juga mendapatkan kesempatan yang sama gitu loh. Termasuk dari segi tadi pembiayaan, akses to market, ya kan, pelatihan. Ini juga kita membantu pengembangan daripada organisasi UMKM. Saya tuh kebetulan sudah lama bergelut juga di dalam gender lens investing. Gender lens investing itu apa? Jadi saya invest di dalam UMKM perempuan. Jadi startup juga perempuan. Itu juga saya lakukan. Kenapa? Karena saya ngelihat bahwa pembiayaan di perbankan itu sangat terbatas gitu. Jadi kalau kita nggak bantu gitu, dari segi kita saya bentuk namanya fund ya. Jadi ada fund khusus untuk pemberdayaan ini, khusus untuk gender lens investing. Nah itu susah untuk berkembang. Nah selain daripada itu kita juga mau UMKM-nya naik kelas gitu. Karena bukan hanya mau bangun bentuk UMKM, tapi bagaimana dia bisa kemudian naik kelas, bisa mempekerjakan ya dari mungkin 2-3 naik. Nah di Sulawesi Selatan itu banyak loh UMKM. Saya kemarin sempat
keliling itu ngelihat UMKM perempuannya Sulawesi Selatan tuh luar biasa. Jadi Luar saya mau biasa. berikan tepuk tangan nih, luar biasa UMKM perempuannya Sulawesi Selatan. Jadi ada yang tadinya bisnis kecil-kecilan dari rumah sekarang sudah bisa sampai puluhan pekerja dan lain-lain. Nah ini yang menurut saya narasi cerita-cerita seperti ini yang harus terus ditumbuh kembangkan gitu supaya lebih banyak orang tahu bahwa UMKM perempuan ini juga bisa didukung. Apalagi yang didukung suami-suaminya banyak loh. Ya kan? Jadi sama-sama dia memajukan bisnisnya, istrinya maju, nah suaminya juga turut Bisnisnya membantu juga. untuk pengembangan bisnisnya. Oke, luar biasa. Baik, kita beri tepuk tangan dulu untuk Ibu Sinta untuk beberapa penjelasannya ya, Bapak Ibu semuanya. Tadi udah ada beberapa highlight yang beliau sampaikan mulai dari kompetensi, mulai dari kolaborasi, dan juga dari kesempatan yang diberikan kepada perempuan untuk bisa masuk ke dalam ranah yang lebih strategis. Oke, baik, kepada Bapak Ibu semuanya jika ada pertanyaan, barangkali bisa langsung boleh angkat tangan. Sudah ada, saya mulai dengan 3 pertanyaan dulu ya. Dari sudut kiri, Bapak yang pakai baju merah ya Pak ya? Oke, kemudian dari tengah ada satu lagi, Bapak-bapak ini yang bertanya Bu malah ya. Ya, kemudian ada dari anak muda perempuan yang udah melambai di sudut kanan. Silahkan. Sudah safety? Silakan Pak, disebutkan namanya, kemudian mewakili dari komunitas, instansi atau organisasi mana Pak? Ini LSM. LSM? LSM UMKM. Oke. Namanya itu kalau bisa bahasa Bugis LSM Lembaga Saromase. Tepuk tangan untuk LSM. Baik Bu Sinta, saya salah satu pemikir pendiri Apindo. Umur saya 80 tahun. Ibu Sinta, nama saya Sugito. Pak Sugito. Pak Sugito. Kalau dibalik bahasa Bugis itu Sugi, jadi tidak bisa bangkrut. Wong Sugih ya Pak. Inilah UKM. Ya, UMKM ya siap. Iya, harus legowo. Iya tuh. Ibu Sinta, saya bahasa China sedikit, karena saya terusan Cina dari Semarang. Ni hao ma. Baik Bu Sinta, saya berdiri ini karena perempuan. Karena perempuan tuh mengajak kita berdiri. Iya Bu Sinta, perempuan mengajak kita bangkit. Perempuan kita bisa berdiri katanya gitu. Iya, perempuan paling tidak senang itu kalau di Jepang suaminya cepat pulang. Di Jepang begitu Bu. Ibu Sinta kan sudah keliling Asia. Tolong Bu Sinta, kapan satu waktu anak-anak muda Sulawesi Selatan ini ada satu provinsi di China. Itu perempuan menanam tanaman di atas tanah yang pahit, tapi dia bisa bikin subur. Tolong baca majalah Tempo. Karena sampai hari ini, setiap hari 4 majalah saya baca, 4 koran saya baca. Disinilah perempuan itu harus kita hargai. Bapak-bapak, ibu-ibu, karena setiap pidato negara itu dikatakan bukan laki-laki yang dahulukan. Ladies and gentlemen. Ya, jadi pertanyaannya Pak, boleh diajukan pertanyaannya? Pertanyaan saya Bu, Ibu 71 tahun ini Apindo, tapi jangan pernah mundur. Saya katakan teman-teman, saya kan baru datang dari KTI Bu, ada satu perempuan mengumpul tulang-tulang belulang yang ada di Ternate, namanya Pulau Tulang. Sekarang sudah surga di sana Bu, Ibu bisa jalan-jalan. Di sana ada dolar, di situ juga ada dulah, diurus lalu hancur. Itulah UMKM. Ibu, tolong Ananda mainkan itu kamera baik-baik, karena di dunia mau lihat. Small, medium enterprise. Bahwa di Indonesia itu adil. Yang jadi masalah sekarang ini Bu Sinta, adalah kita UMKM itu masih dikatakan belum banking. Belum. Sertifikat sama saya itu ada Bu, 21 sampai 20 negara. Waktu itu Pak Jokowi bareng saya pameran di Jakarta.
Ya. Satu hari pameran tuh 5 negara, itu hasil ditarik kiri kanan. Baik Pak. Baik Ibu, saya hanya minta. Ini hari juga Apindo, jangan dikatakan bahasa celenehan bahasa Jawa itu, jangan dibilang aku pikunkan Indonesia. Ayo kita bangkit, Apindo. Tepuk tangan Apindo. Gak ada pertanyaan. Oke. Mulai hari ini Apindo harus bangkit. Ya. Baik, terima kasih Pak. Berarti tidak ada pertanyaan ya, adanya pernyataan hanya pesan. ya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Sugito. Baik, Pak. Ya, terima kasih ya Pak. Tunggu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berbahagia. Terima kasih Pak. Kita kasih tepuk tangan untuk beliau. Jadi ternyata tidak ada pertanyaan ya Bapak Ibu, adanya pernyataan dari beliau. Oke, baik, saya berikan kesempatan kepada Bapak yang di tengah tadi. Boleh diangkat tangan lagi Pak, silakan. Ya, silakan pertanyaannya. Singkat dan langsung aja ke poinnya ya Pak. Boleh berdiri Bapak, silakan. Wakil dari mana, baik. Kemudian pertanyaannya apa, Makasih. silakan. Saya salah satu pelaku bisnis di Makassar. Kebetulan juga anggota Apindo. Ya, selamat datang dan selamat pagi buat Ibu Sinta. Saya langsung saja. Di perusahaan saya itu Bu, 80% karyawannya perempuan. Kenapa? Karena pengalaman membuktikan bahwa sepanjang perjalanan perusahaan saya, ketika kita memakai tenaga kerja perempuan, mereka cenderung lebih telaten, lebih teliti, dan ketika kita berikan tanggung jawab, mereka bersungguh-sungguh menyelesaikan tanggung jawab tersebut. Di tempat saya ada pegawai yang kebetulan kami bermitra dengan PT Vale, kami juga menyuplai tenaga operator Bu, operator alat berat. Dia mengendarai mobil yang atau truk yang sangat besar. Dia juga bisa sebagai mekanik. Bahkan di tempat saya ada juga yang juru las. Perempuan ya Pak? Certified. Semuanya perempuan. Perempuan. Jadi kalau tadi ada istilah breaking the glass ceiling, di tempat saya juga kami sudah lakukan itu. Beberapa posisi kami berikan ke perempuan dan membuktikan bahwa dengan ketekunan dan ketelitian mereka, tingkat eksiden terhadap perempuan itu jauh lebih kecil. Baik. Pertanyaannya Tapi, Pak? Pertanyaannya Pak? Ya, tapi ada kendala yang sering terjadi. Kami sudah memberikan training, pelatihan. Ketika karyawan kami ini berkeluarga, disitulah mulai timbul masalah. Ada anak yang sakit, ada keluarga yang minta perhatian lebih, ya, terutama suami kadang-kadang. Ya. Nah, ini lambat laun tingkat produktivitas yang kita harapkan seharusnya lebih tinggi dengan training dan lain-lain itu makin menurun kadang. Bahkan yang paling parah adalah ketika urusan keluarga itu jauh lebih mendominasi sehingga perempuan harus resign dari tempat kerja. Sementara kita sudah mengeluarkan biaya untuk training dan pelatihan lain-lain. Oke Pak. Seperti itu. Jadi pertanyaannya Pak? Ke Ibu Sinta ini, gimana cara kami sebagai perusahaan agar supaya bisa tetap meng-keep karyawan kami agar supaya ke depan bisa lebih produktif.
Ya. Seperti itu. Oke, berarti ini Pak ya, retention ya. Retention. Ya. Oke. Benar. Baik. Terima Makasih. kasih untuk pertanyaannya Pak. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu semuanya. Barangkali bisa langsung dijawab dulu Bu atau saya terima pertanyaan dulu? Terima dulu. Oke, silahkan. Ini kayaknya dari generasi muda perempuan ya, silahkan yang di belakang, yang sudah angkat tangan dari pemimpin ID kayaknya ya. Betul? Ya. Silahkan. Langsung ke pertanyaannya ya Kak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ainun Gitsa dari Duta Pemuda Kota Makassar di bawah naungan Dispora. Sebelum saya masuk ke pertanyaan, ada sedikit prolog mengenai kisah di lingkungan saya dan keluarga, bahwa banyak sekali di lingkungan saya orang tuanya menikahkan anak perempuannya di usia muda. Menikahkan di anak usia perempuannya muda. di usia yang sangat masih muda. Oke. Di mana orang tua itu selalu berpikir bahwa lebih baik saya nikahkan anak saya dengan laki-laki yang lebih mapan agar masa depannya cerah. Bukankah hal seperti itu berarti orang tua meragukan kemampuan dari anak perempuan itu sendiri? Nah, dan pertanyaannya adalah bagaimana cara menanggapi orang tua yang bersikap skeptis terhadap anak perempuannya? Sekian dan terima kasih. Oke. Ya, baik yang pertama dulu Bu mengenai retain karyawan perempuan ya. Tadi silakan. mengenai retensi ya, saya rasa yang dialami Bapak itu juga banyak dialami perusahaan-perusahaan lain. Jadi memang bagaimana kita bisa retensi karyawan-karyawan perempuan kita yang baik gitu. Saya ini baru juga kehilangan sekretaris saya yang sudah berpuluh tahun karena dia itu suaminya dipindahkan kerjanya. Oke. Jadi karena suaminya dipindahkan kerjanya, dia terpaksa harus resign dari pekerjaannya. Padahal kalau tahu namanya sekretaris itu paling susah kan kehilangan sekretaris ya, karena kita udah training, udah segala macam ya kan. Nah, memang ini suatu dilema gitu. Itu tidak mudah karena pada akhirnya keputusan-keputusan ini kan keputusan keluarga yang harus diambil. Salah satu aspek yang sering kita lakukan sekarang di tempat kerja adalah bagaimana kita bisa memiliki satu environment atau lingkungan tempat kerja yang mendukung perempuan-perempuan yang kemudian juga harus mengurus anaknya. Makanya kemarin tadi saya katakan mulai dari ruang laktasi, menyusui, flexible working hours, itu flexible working hours itu namanya yang waktu kerja yang fleksibel ya kan, sehingga perempuan itu juga didasarkan dari segi outcome, hasil kinerjanya. Jadi bukan dia berapa jam dia ada di kantor, tapi dia bisa kerja dari rumah contohnya. Work from home dengan adanya digitalisasi sekarang ini sangat membantu. Kita sekarang punya Zoom, apapun pakai Zoom bisa gitu ya, dulu mana ada. Nah jadi memang ada beberapa jenis pekerjaan yang bisa dilakukan seperti itu. Saya rasa waktu pandemi itu merupakan satu dobrakan buat kita semua. Karena mulai ada yang namanya work from home. Ada work from office, ada work from home. Jadi mungkin memang kalau kita mau meretensi lebih banyak karyawan perempuan, satu adalah kita mesti punya lingkungan kerja maupun regulasi yang mendukung untuk mereka juga bisa tadi menyamakan work-life balance-nya. Jadi sambil dia juga bekerja dan berkarir, dia juga bisa mengurus rumah tangganya. Itu satu. Kedua, kita juga bisa melihat bahwa pada akhirnya ini kita kembali lagi ke pendidikan, pelatihan, ya kan. Jadi sampai sejauh mana mereka juga punya inspirasi atau dorongan untuk mau terus berkarir. Nah ini suatu makanya saya selalu katakan training kepemimpinan itu punya ini sendiri gitu. Biasanya mereka termotivasi, terinspirasi oleh mentor, oleh pihak-pihak lain. Sehingga mereka lihat, oh ini bisa, ini ada nih perempuan yang bisa sukses ada kerja. Contohnya gitu Bu ya. Juga bisa sukses di karirnya gitu kan. Nah ini mendorong seperti ini juga sangat baik. Jadi kita mesti menunjukkan contoh-contoh bahwa ada perempuan-perempuan yang tetap bisa keep pekerjaannya, tapi dia juga bisa
mengurus rumah tangganya. Nah ini saya ngomong lebih gampang daripada kenyataannya Pak gitu. Kenyataannya memang jauh lebih sulit. Tapi upaya seperti ini sekarang sudah mulai dilakukan gitu. Jadi kita sudah bisa memberikan kesempatan untuk perempuan juga misalnya tadi bekerja dari rumah, flexible working hours itu sudah mulai bisa dilakukan. Tentu saja ini hanya bisa untuk jenis pekerjaan sendiri. Iya, tertentu. Tertentu. Gitu loh. Kalau nggak semua pekerjaan bisa seperti ini kan gitu loh. Tapi operator kayaknya susah untuk work from home ya Pak. Kalau operator dia bisa ini dari rumah mungkin nggak segampang. Jadi memang jenis pekerjaannya ini juga kita harus lihat. Tapi dengan teknologi dan digitalisasi ini sangat membantu. Nah, satu hal yang saya juga mau pentingkan adalah perempuan dalam STEM. Jadi kalau dilihat dari mulai pendidikan, ini sama tadi langsung ke pertanyaan kedua juga mengenai orang tua ya. Kita kebanyakan kalau yang namanya ilmu pengetahuan alam, IPA, segala itu kebanyakan laki-laki. Jadi STEM itu kan science, teknologi, engineering and mathematics. Itu kebanyakan laki-laki, perempuan tuh jarang. Jadi salah satu hal yang sekarang kita coba dorong adalah gimana lebih banyak perempuan di STEM. Jadi ini melalui pendidikan. Jadi dari awal dari orang tuanya yang memberikan kesempatan, anak saya perempuan bisa masuk STEM. Nah ini yang kita sekarang lebih coba untuk lebih banyak godok gimana perempuan bisa masuk STEM. Nah pertanyaan juga masuk ke dalam pertanyaan kedua itu bagaimana caranya menindaklanjuti yang pernikahan dini ya, betul ya? Iya, orang tua yang memaksakan anaknya untuk lebih memilih menikah dibandingkan. Saya mau sharing sedikit cerita saya. Ini saya kedengaran nggak sih kalau ngomong suaranya? Soalnya gaung-gaung. Saya mau sedikit cerita nih personal saya. Saya kebetulan terlahir dari sebuah keluarga di mana cuma punya 2 anak perempuan, nggak punya anak laki. Ayah saya tuh nggak punya anak laki. Jadi dia cuma punya 2 anak perempuan. Nah, kalau namanya bisnis keluarga, tahu-tahu di mana-mana, pasti kan mikirnya kan yang lanjutin tuh laki-laki. Jarang mau ngelanjutin perempuan. Kalau ini ayah saya no choice, nggak punya pilihan, ya kan? Jadi ya terpaksalah anak perempuan yang harus maju. Tapi karena saya juga dari keluarga kecil, keluarga yang jumlahnya kecil karena cuma punya saudara 2 perempuan, saya sama adik saya perempuan. Jadi orang tua saya juga mengharapkan saya bisa memberikan keluarga yang besar. Jadi ini saya dikasih target ini bukan target untuk meneruskan bisnis keluarga saja, tapi target gimana punya anak banyak. Benar. Jadi sekarang saya punya anak 4. Saya nunjukin sama orang tua saya bisa loh, saya bisa nerusin karir urusan bisnis keluarga, tapi saya juga punya anak 4. Ini nggak gampang gitu, ini nggak gampang. Tapi satu hal yang sangat menurut saya itu memang suami. Suami memang harus mendukung sih, gimana pun juga gitu ya. Jadi pada akhirnya kita pada saat kita mau melakukan sesuatu ini pasti kita perlu dukungan juga. Tapi anything is possible. Nah sekarang kalau saya mau cerita soal tadi menikahkan dini, itu sebenarnya di banyak sekali daerah itu banyak yang seperti itu kan. Anak perempuan pokoknya yang penting dijodohkan punya suami yang bisa memberikan hidup yang layak gitu kan, suami yang bisa kerja. Udahlah nggak usah mikir-mikir mau kerja perempuan, mendingan nikah, urus anak, buat anak banyak gitu kan. Nah jadi di sini memang saya kembali lagi kepada orang tua ya kan. Ada juga aspek gimana kita bisa membantu juga memberikan penyuluhan kepada orang tua. Bagaimana anak perempuan itu jangan dinikahkan dini. Kebetulan sekarang juga ada LSM, ada aturannya kan secara legal umur berapa baru bisa dinikahkan, dan LSM sekarang juga ada yang bergerak untuk bisa membantu anak-anak yang dinikahkan dini gitu. Jadi supaya orang tuanya juga diberikan penyuluhan dan bimbingan. Ini semua kembali lagi kepada budaya, kembali lagi kepada pendidikan. Jadi adalah basisnya adalah seperti itu. Tapi kita di sini nggak bisa tinggal diam. Adalah tugas kita, mungkin tadi adik di sana, untuk juga membantu. Gimana kalau ada case-case seperti ini kita juga bisa membantu supaya ini tidak terjadi gitu. Jadi pada akhirnya tadi kesempatan ini mesti kita buka. Mulai dari kesempatan pendidikan, mulai dari kesempatan bekerja, itu kita mesti dapat kesempatan yang setara. Jadi sekali lagi cerita seperti saya juga banyak, jangan khawatir, bukan berarti kalau kita bekerja kita nggak bisa juga punya keluarga yang besar, itu
itu bisa-bisa saja, tinggal kita harus bagaimana komitmen dan disiplin kepada kita sendiri bahwa kita mampu untuk bisa melakukan itu. Masya Allah. Oke, tepuk tangan untuk Bu Sinta. Sama nih Bu, anak saya juga 4 Bu. Oke, baik, waktu kita tinggal 5 menit lagi, jadi sepertinya satu pertanyaan aja lagi ya. Satu pertanyaan lagi, kayaknya saya pengen dengar dari, oh silakan yang udah berdiri. Ini mudah-mudahan dari korporasi ya Mbak ya. Silakan. Langsung ke pertanyaannya ya, langsung ke pertanyaannya aja, silakan. How to create a woman role model in our environment? Kalau misalnya di environmentnya belum ada wanita yang bisa dijadikan role model. Oh, Kasih. oke. Siapa yang bisa jadi role modelnya Bu? Kalau ternyata di environment kerjanya belum ada perempuan yang bisa dijadikan role model. Silakan, Jadi Bu. kalau namanya role model itu bukan harus selalu ada di dalam tempat kerja. Itu bisa saja ada di luar tempat kerja gitu kan. Dari jejaring yang ada gitu. Jadi banyak adalah kesempatan kita apapun carilah role model. Baik itu di dalam maupun di luar. Nah kalau di luar tempat kerja itu kita bisa melihat. Sekarang saya punya kebetulan ada yang namanya mentorship application. Jadi basically kita jodohin menti sama mentor. Ngerti nggak? Jadi kita ada grup mentor, jadi ya teman-teman mentor yang mau mentoring, kemudian grup menti. Sekarang gituan seperti itu sudah ada. Jadi kita kalau mau mencari mentor, kita tinggal masuk app, kemudian kita melihat, oh kita mau cari mentor yang seperti apa. Jadi kesempatan untuk mencari mentor, pendampingan itu sekarang tidak hanya di dalam tempat kerja sendiri. Kalau di dalam tempat kerja yang tidak banyak perempuannya, ya dia bisa dapat kesempatan untuk mencari mentoring di luar. Tapi saya mau sampaikan, mentoring itu tidak harus perempuan ke perempuan. Ya. Bisa perempuan ke laki, dan saya banyak sekali mentor laki gitu loh. Jadi menurut saya ini juga jangan fenomena, oh kalau mentoring harus, kalau saya perempuan harus mentornya perempuan. Nggak seharus seperti itu juga sih. Oke, baik, terima kasih, semoga terjawab ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita sudah hampir sampai di penghujung dari sesi kita. Jadi ada beberapa hal tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Sinta berkaitan dengan woman leadership dan power of woman leaders gitu ya. Nah Ibu barangkali ada kalimat penutup yang bisa disampaikan kepada seluruh peserta hari ini yang jadi key takeaways buat kita semua. Silakan Ibu. Ya, saya pikir ini semua buat woman leaders yang ada di sini, juga untuk para teman-teman, para semua rekan-rekan laki-laki. Pada prinsipnya pemberdayaan perempuan dan kepemimpinan perempuan itu adalah bukan pekerjaan solo. Jadi itu adalah kerjaan kita semua. Kalau kita mau perempuan ada di puncak kepemimpinan, itu juga perlu dukungan dari kaum laki-laki. Jadi prinsipnya kita nggak bisa sendiri. Nah sekarang tinggal kita mau lakukan apa? Apakah kita ada tergugah untuk mau mendukung punya organisasi yang lebih inklusif untuk perempuan juga tidak tertinggal. Saya mau tutup dengan 3 hal di dalam hidup saya menurut saya sangat penting. Ini buat perempuan maupun laki-laki untuk kepemimpinan dan leadership. Pertama, apapun yang kita lakukan dalam hidup itu kita mesti punya purpose. Jadi para perempuan di sini juga, you need to have a purpose. Whatever that purpose is, you need to have a purpose in life. Jadi mesti punya tujuan, kita mau hidup itu seperti apa. Jangan pantang menyerah, karena basically nanti dengan sendirinya kalau purpose itu ada, itu akan dibuka jalannya. Itu satu. Kedua, itu adalah passion. Kita mesti menyenangi apa yang kita lakukan. We need to love what we are doing. Perempuan, laki-laki, we need to love what we're doing. Nah, untuk jadi pemimpin perempuan, jenis pekerjaan ini kita harus benar-benar passion. We need to love it, gitu loh. Kalau enggak, keterpaksaan tidak akan membawa kita kemana-mana. Jadi yang kedua katanya adalah passion. Dan yang terakhir adalah perseverance. Tidak ada suatu hasil tanpa kerja keras. Jadi teman-teman perempuan yang mau ke jalur kepemimpinan itu kita memang harus kerja keras. Mungkin kita mesti double work, triple work, but we need to work hard to get what we want. Terima kasih. Siap, terima kasih. Tepuk tangan dan sekali lagi terima kasih Ibu Sinta untuk closing remarks-nya. Jadi ada 3 takeaway buat kita Bapak Ibu semuanya. Purpose, passion, dan perseverance. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Sinta Wijaya Kamdani. Dan sebentar Bu, ada cenderamata yang ingin disampaikan oleh panitia.
Dan sesudah ini masih akan ada sesi-sesi berikutnya dan saya akan kembalikan kepada MC kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi tentunya. Baik untuk moderator dan juga pembicara kita pada kesempatan untuk mendengarkan keynote speech terkait dengan women leadership, the power of women leader. Baik. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian kita akan lanjut untuk memasuki segmen yang pertama dari Makassar Leadership Summit 2023 kita pada siang hari ini. Di mana kali ini untuk segmen yang pertama mengenai Gen Z, how to lead them, leading across generation. Ini akan dimoderatori oleh Associate People and Process Directorate Kala Group. Mari kita sambut ini dia Yusril Nur Hidayat dengan segmen kita yang pertama, Gen Z, how to lead them, leading across generation. Dipanggil Bapak belum pantas ya, karena belum sebijak Bapak-Bapak di sini ya. Mungkin Kak aja, Mbak. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Yusril Nur Hidayat. Saya sekarang ada di Kala Group di bagian People and Process. Kemarin alhamdulillah baru aja selesai manajemen training program dan alhamdulillah lulus, dan insya Allah pada pagi hari ini akan berbincang bersama speaker kita yang udah keren banget terkait dengan Gen Z gitu ya. Sekarang kan lagi happening banget nih di Instagram gitu ya, di Facebook, banyak yang bilang ini Gen Z susah banget sih diatur gitu ya. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu di sini ya yang punya anak buah mungkin kelahiran 90 ke atas, 2000-an ke atas apalagi, itu pasti kalau ini dikit-dikit mental health gitu ya, dikit-dikit galau, dikit-dikit mungkin aduh saya butuh healing nih. Emang benar seperti itu ya. Ada banyak mungkin perbedaan-perbedaan lintas generasi yang para leaders mungkin wajib untuk garis bawahin gitu ya. Jadi pada sesi kali ini kita akan sama-sama mengupas ya gimana sih sebenarnya perbedaan antara baby boomer, kemudian Gen X, kemudian Gen Z, sekarang kan udah ada lagi tuh Gen Alpha ya. Apa sih yang membedakan mereka gitu, dan bagaimana sebagai seorang leaders itu kita bisa nge-treat mereka the best way possible ya. Ini udah ada narasumber kita, ada Bapak Isdar dari Marsar, bisa langsung saya undang Pak, silakan. Beri tepuk tangan yang meriah dulu. Jadi saya ingin menyampaikan juga permohonan maaf dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar karena pada hari ini belum bisa hadir dikarenakan alasan kesehatan. Jadi eksklusif nih bareng Pak Isdar pagi hari ini kita bakalan lebih gali lagi ya, lebih banyak insight-insight dari Pak Isdar gimana sebenarnya ngelit lintas generasi nih Pak ya. Apalagi kan sekarang topiknya lagi happening banget dan saya dengar udah ada presentasi yang disediain. Ya. Monggo Pak, silakan. Oke, baik. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Saya akan awali presentasi saya dengan sebuah pantun. Jalan-jalan pergi ke pasar. Jangan lupa membeli sutra. Halo, apa kabar Makassar? Semoga selalu sehat dan sejahtera. Bapak dan Ibu, ketika Bu Disa bicara dengan saya bulan Juni dan bulan Juli ketika itu, bicara soal event ini, saya selalu mendorong supaya acara ini bisa diadakan karena Makassar bisa tonji. Bapak dan Ibu, izinkan saya mempresentasikan langsung masalah understanding Gen Z, gitu ya, Gen Z. Kenapa ini penting Bapak dan Ibu? Mungkin Bapak dan Ibu berpikir bahwa Gen Z ini orang yang masih sangat muda, Belanda masih jauh. Tapi yang Bapak dan Ibu harus ingat bahwa if we are not preparing ourselves from now, apa yang kita akan dapat Gen Z yang bisa kita rekrut di dalam organisasi kita hanya mediocre. Hanya Gen Z pemain tengah, papan tengah.
Karena kalau kita ingin bermain di papan atas, kita harus mempersiapkan tim kita dengan baik, organisasi supaya bisa meng-attract dan meretain mereka. Mungkin boleh next slide. Bapak dan Ibu, izinkan saya cerita sedikit soal organisasi saya. Saya bekerja di Mercer. Mercer ini adalah bagian dari Mars McLennan. Ini adalah sebuah perusahaan global di mana kami punya 4 company. Kita punya yang namanya Oliver Wyman, Strategic Consulting sekelas McKinsey. Kami punya Mars, di mana Mars ini adalah insurance broker, insurance company. Kami punya Guy Carpenter, reinsurance company. Dan kami punya Mercer, HR consultant atau HR firm. Mungkin kalau boleh next slide. Kami ada di 130 negara. Dan sudah berdiri lebih dari 150 tahun. Jadi kalau Bapak dan Ibu sering dengar perusahaan Fortune 500 yang sekarang sudah nggak ada lagi. Perusahaan kami adalah bagian dari Fortune 500 dan sudah berdiri lebih dari 150 tahun lamanya. Kita punya, ya silahkan tepuk tangan Bapak dan Ibu, jangan malu-malu. Kami punya 82.000 lebih kolega secara global. Dan kita punya revenue sekitar 21 miliar US dollar secara global. Mungkin boleh lanjut, next slide please. Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah beberapa capability yang dimiliki oleh Mercer dan ini semua bisa kita berikan dan sampaikan ke klien-klien kami baik di Indonesia maupun di negara-negara lainnya. Mungkin next slide. Ini bio saya, Bapak dan Ibu. Saya sebelum di Mercer adalah Direktur HR di Permata Bank. Sebelumnya saya adalah Chief HR Officer di Manulife Indonesia. Sebelumnya saya adalah Senior Vice President HR di Hong Kong Shanghai Banking Corporation Indonesia. Sebelumnya saya pernah menjadi Operation Director di PT BT 2000, bagian dari Toyota Material Handling Equipment Company. Dan saya pernah menjadi konsultan cukup lama di Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia. Ini adalah sedikit bio dari saya. Saya lahir di Makassar, bersekolah di SD Mangkura, SMP 6, SMA 1 Makassar, lalu lanjut ke Fakultas Psikologi UI. Di sini ada senior saya, Pak Effendi Ibnu, dan tadi Mbak Fauzia Zulfitri, itu juga adalah alumni Fakultas Psikologi UI by the way. Dan kebetulan saya menjadi salah satu mungkin orang yang membimbing ketika beliau ada di Fakultas Psikologi UI. Bicara soal leadership, saya adalah Ketua Senat Mahasiswa Psikologi UI di zaman itu, di zaman ketika lagi heboh-hebohnya demo soal Porkas. Kalau masih ingat Bapak dan Ibu. Mungkin kita lanjut dulu Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, supaya sesi kita interaktif, saya minta Bapak dan Ibu untuk scan QR Code di atas dan menjawab dengan apa yang Bapak dan Ibu pikirkan. When you hear the words Generation Z, ketika Bapak dan Ibu mendengar kata-kata generasi Z, apa yang pertama kali terpikir oleh Bapak dan Ibu? Silahkan di-scan dan dituliskan Bapak dan Ibu.
sendiri lahir tahun 71, berarti saya adalah Gen X. Sesudah generasi saya, ada generasi Y, yang sering disebut sebagai millennials. Jadi kalau Bapak dan Ibu bicara soal millennials, jangan ketuker-tuker. Millennials itu adalah Gen Y, bukan Gen Z. Kalau di company, kalau Gen Y kita selalu bercanda, why are you still here? Yang berikut adalah Gen Z. Gen Z ini lahirnya dari tahun 1996 sampai tahun 2012. Jadi anak saya yang pertama, yang sekarang sedang kuliah di Amerika, itu adalah Gen Z. Kenapa saya ingin cerita? Karena nanti saya akan cerita beberapa hal soal anak saya, teman-teman. Nah, teman-teman semua, Gen Z ini adalah generasi yang dikenal sebagai generasi yang disebut sebagai native digital generation. Jadi kalau kita bilang Gen Y, milenial itu digital, Gen Z pure digital. Gen Z ini adalah generasi yang very idealistic. Jadi kalau Bapak dan Ibu ngerasa waktu punya anak buah, ya Mas Yunus ya, punya Gen Y, millennials, kok ngeyel banget sih ini orang. Gen Z lebih ngeyel lagi. Tenang aja, Gen Z lebih ngeyel lagi. Kenapa? Karena mereka very idealistic. Mereka sangat memegang teguh idealisme. Dan kalau sesuatu yang tidak sesuai sama idealisme mereka, mereka akan dengan sangat keras bersuara, Bapak dan Ibu. Ini adalah ciri Gen Z. Kenapa Gen Z penting? Kalau tadi Ibu Sinta bicara soal tahun 2031, kita bisa lihat bahwa di tahun 2031, Gen Z itu akan menjadi 31% dari workforce di seluruh dunia. 31%, sepertiganya. Kalau kita lihat datanya di tahun 2022 baru 15%. Ya, yang paling tuanya Gen Z itu kan umur 26 tahun sekarang. Jadi baru 15%. Tapi 7-8 tahun dari sekarang mereka akan jadi generasi yang paling besar di angkatan kerja. Artinya apa Bapak dan Ibu? Sekali lagi, kalau kita nggak prepare, kita susah untuk merekrut Gen Z yang bagus-bagus. Saya lanjutkan sedikit Bapak dan Ibu. Nah, tapi by the way, kalau global population, Gen Z itu sekarang ini udah 25%. 1/4 penduduk dunia itu atau angkatan kerja itu bisa disebut sebagai Gen Z. Itu ya. Mungkin saya lanjut. Nah, yang berikut, Gen Z ini extremely online. Dari penelitian yang saya kutip di sini, di sebelah kiri Bapak dan Ibu, Gen Z ini lebih percaya medianya itu media sosial dibanding media mainstream. Jadi whatever news anchor berbusa-busa bicara di channel televisi, mereka akan lebih percaya influencer yang ada di sosial media. Bapak dan Ibu bisa lihat di slide saya, mereka lebih percaya content delivery dibanding accuracy dan quality. Jadi yang lebih penting gimana penyajian beritanya, lewat mana, itu lebih penting. Siapa di antara Bapak dan Ibu Gen X yang main TikTok? Gen X yang main TikTok, Pak Yunus luar biasa. Nggak banyak ya? Apa di sini nggak ada Gen X? Siapa baby boomers di ruangan ini yang main TikTok? Mas Effendi main TikTok? Wah luar biasa. Nah, Bapak dan Ibu, secara clear, riset kami menunjukkan bahwa Gen Z itu mainannya TikTok. Mereka lebih banyak ngelihat TikTok. Sekarang lagi musim winter, di Amerika sedang masuk musim dingin. Anak saya bersama istri saya bilang ke anak saya, cepat-cepat beli jaket winter. Karena di tempat kuliah anak saya, winternya bisa sampai minus 30 derajat Celcius. Kemarin baru minus 8, katanya nggak dingin. Minus 30. Lalu saya bilang, cari dong
brand yang bagus. Brand yang paling keren buat jaket winter itu namanya Canadian Goose. Kalau orang pakai jaket itu seperti kita pakai tas Hermes mungkin gitu ya. Birkin bag. Kenapa harus pakai Birkin bag? Kenapa harus pakai Canadian Goose? Anak saya ketika mencari apa yang harus dibeli, yang dibuka, kalau saya bukanya pasti Google. Yang dia buka adalah TikTok. Karena anak saya adalah Gen Z. Jadi jangan heran Bapak dan Ibu kalau Gen Z itu akan main TikTok dan ke depan TikTok itu akan booming. Itu adalah ciri yang pertama. Ciri yang berikut adalah Gen Z ini generasi yang paling terimpact negatively dari sosial media. Kita bisa lihat di sebelah kanan ini, Gen Z kalau kita lihat negatif impact-nya dia minus 27 dibanding yang lain. Kenapa? Sekali lagi Bapak dan Ibu, karena mereka sangat percaya sosial media. Mereka nggak percaya akurasi, mereka nggak terlalu ngelihat akurasi, tapi siapa yang ngomong, lewat channel yang mana, oke? Jadi ini slide pertama soal Gen Z. Yang berikut, kalau Gen Z tadi kita lihat, generasi strawberry, generasi snowflakes, generasi yang gampang dibejek gitu ya, begitu dipencet sedikit, keluar airnya gitu ya, gampang bonyoknya. Generation Z menurut riset kami memang generasi yang paling rawan menghadapi masalah psikologis. Jadi kalau mereka bilang, saya perlu healing, kadang-kadang kalau kita dengar itu kan kita ketawain gitu deh. Ya dikit-dikit healing. Pak Isdar saya mau pergi, ngapain? Mau finding hidden gem. Hidden gem apaan sih? Restoran biasa aja dibilang hidden gem gitu ya. Tapi Bapak dan Ibu, truly Gen Z itu adalah generasi yang paling prone terhadap mental health crisis. Mereka sangat mudah depresi, mereka sangat mudah mengalami masalah-masalah psikologis. Mungkin Bapak dan Ibu ngerasa, masa sih saya punya teman yang teman anak saya ini sekolah di University of Hong Kong, ya sangat susah masuknya. Anak teman saya ini itu mengalami masalah psikologis dan dia butuh bantuan psikolog. Jadi hanya untuk kuliah, begitu kuliah aja ini Gen Z, itu mereka udah mengalami masalah-masalah emosional yang serius. Apalagi di tempat kerja Bapak dan Ibu. Mungkin generasi yang lain berpikir, ya emang Gen Z kayak gitu. Menurut Bapak dan Ibu penyebabnya apa? Salah satunya menurut profesor dari Universitas Airlangga ketika saya conference di Bali ketika itu, beliau mengatakan Gen Z itu adalah produksi dari strawberry parenting. Gen Z itu adalah produksi dari kita-kita yang mengasuh anak-anak kita menjadikan mereka sebagai generasi strawberry. Apa aja boleh. Dulu saya nggak bisa sekolah ke Amerika, makanya anak saya harus sekolah ke Amerika. Nah, Bapak dan Ibunya balas dendam atau gimana? Gitu, ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekali lagi, parenting sangat mempengaruhi generasi yang dihasilkan, gitu ya. Gen Z sangat khawatir soal finansialnya. Dan finansialnya ini mereka khawatirnya bukan masa sekarang. Sekarang juga khawatir, masa depan juga sangat khawatir. Gitu ya. Kita tahu Gen Z senang jalan-jalan, gitu ya. Nah, mungkin ini yang ingin saya bagikan Bapak dan Ibu soal Gen Z dan finance, gitu ya. Yang berikut, kalau di workplace, Gen Z itu seperti tadi saya bilang, mereka mengejar yang tadi Ibu Sinta sampaikan, P yang kedua. P yang kedua apa teman-teman? Passion. Mereka mengejar passion. Jadi kalau passionnya mereka nggak dapat di tempat kerja, karena mereka mengerjakan hal yang nggak sesuai sama passionnya, mereka akan menjadikan passionnya sebagai side hustle, pekerjaan tambahan, pekerjaan sampingan. Nah ini adalah ciri generasi Z. Mereka 2 kali lipat berpotensi melakukan side hustle dibanding
generasi yang lain. Jadi Bapak dan Ibu, generasi Z dibilang mereka ini sangat-sangat potensial bekerja secara sampingan dibanding mereka kerja full time di tempat kita, Bapak dan Ibu. Kita lihat juga di sini Gen Z. Gen Z kalau kita bilang, oh milenial itu sering pindah-pindah, setiap 1,5 tahun pindah. Gen Z itu lebih job hopping lagi dibanding millennials. Mereka akan dengan sangat mudah pindah kalau mereka nggak mendapat beberapa hal. Pertama, flexibility. Tadi Bu Sinta juga bicara soal flexibility. Gen Z adalah generasi yang melalui 2 tahun meeting lewat Zoom, kuliah lewat Zoom, kuliah lewat Microsoft Teams. Gitu ya. Mereka artinya apa? Mereka sangat terbiasa dengan kerja dari tempat mana aja. Jadi kalau kita haruskan mereka kerja dari kantor, Gen Z ini akan merasa nggak cocok dan mereka akan hopping. Mereka akan pindah mencari tempat yang lebih fleksibel. Sayangnya Bapak dan Ibu, menurut Global Talent Trend-nya Mercer edisi Indonesia, perusahaan di Indonesia itu hanya ada 30-an% yang menawarkan flexibility. 40% bilang, jangan mikirin flexibility, saya nggak akan menerapkan flexibility. Dan kita jauh ketinggalan dibanding global. Global itu 59% bilang akan menawarkan flexibility. Nah, ini nanti akan jadi tantangan juga buat perusahaan-perusahaan di Indonesia. Oke? Sekarang Bapak dan Ibu, itu tadi soal Gen Z. Sekali lagi, boleh tolong di-scan QR code-nya. Pertanyaannya adalah, menurut teman-teman, how to manage Gen Z? Bagaimana cara yang terbaik supaya Gen Z ini bisa lebih hebat bekerjanya, lebih baik performance-nya? Silahkan dijawab Bapak dan Ibu. Join us at Slido, scan the QR code and give us your answer. Mas Anan, Mas Musa, kalau udah oke, boleh di-up. Sudah Bapak dan Ibu, sudah dijawab? Oke, wait. Inilah kalau Gen X yang mengoperasikan teknologi, kadang-kadang Gen X dikhianati oleh teknologi. Gimana Mas? Oke? Belum? Oh, laptopnya pindah dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Saya mulai khawatir. Oke, menurut Bapak dan Ibu, sambil menunggu, apa cara yang paling harus dilakukan to manage Gen Z? Mentoring, yang menjawab seorang mentor. Mas Effendi ini mentor di Great Giant Food. Setiap minggu beliau harus terbang ke Lampung buat memanage generasi Z, Gen Y yang ada di Great Giant Food. Tadi tandingannya pisang Cavendish-nya Pak pejabat gubernur ya. Karena pisang Cavendish banyak sekali diproduksi di Lampung. Oke, teman-teman bisa on? Mas Anan, Mas Musa? Oh, a little bit time. Selain mentoring, teman-teman, apa lagi? How to manage Gen Z? Apa yang perlu kita lakukan? Coaching. Wah, saudara sepupu ya, coaching sama mentoring. Nanti kalau ada saudara sepupunya yang lain namanya counseling ya Mbak ya. Coaching, counseling, mentoring. Oke, baik. Ada lagi? Ya. Gajinya? Gajinya banyak kan? Wah, itu saya juga mau Mbak. Kalau gaji banyakan dikit, kita pernah punya survei di seluruh Asia, termasuk Indonesia. Pertimbangan pertama orang untuk ngambil job, itu duitnya pasti. Gitu ya. Tapi kalau mau manage Gen Z, uangnya harus banyak ya, betul ya? Gajinya banyak, tuh gajinya banyak. Ini Gen Z yang bicara atau?
Oh, oke, baik. Kalau ada bosnya di ruangan ini tolong dicatat namanya siapa. Bapak dan Ibu, Gen Z adalah generasi yang tertarik dengan cash. Sama generasi yang lain. Nggak ada generasi yang mau, ya nggak apa-apa deh gaji saya sedikit aja, yang penting saya belajar gitu. Ya, satu di antara sekian ratus ribu gitu ya. Teman-teman bisa on? Oke, belum ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, mungkin kita bisa lihat di sini. Oh, sudah kelihatan di tempat saya, di layar monitor besar belum kelihatan. Oke, udah kelihatan. Coaching, mentoring luar biasa. Tepuk tangan dulu buat yang jawab coaching sama mentoring ya. Ini tebakannya hebat. Kalau main forecast pasti menang. Coaching, mentoring, gajinya banyakin. Wah, ini Mbak yang jawab ya? Kok bisa pas banget gajinya banyakin? Oh, Mbaknya yang jawab. Oke, high salary, flexibility, berikan contoh, beri kesempatan, dikasih mentoring. I think this is a very good point. Bapak dan Ibu, teman-teman semua, terima kasih banyak. Saya akan lanjutkan dengan slide saya untuk melihat apa yang perlu dilakukan untuk memanage Gen Z. Karena generasi ini adalah generasi yang cukup berbeda dibanding generasi yang lain. Yang pertama, mungkin ada hubungannya sama gaji yang dibanyakin. Provide benefit and perks yang bagus. Yang kedua, mungkin saya langsung aja ya, yang pertama dulu ya kita bahas Bapak dan Ibu, teman-teman semua. Kita lihat di sini, 84% bilang gajinya dibanyakin, korek. Gen Z bilang, 80% bilang salary itu akan menjadi their first consideration to choose one career. Gitu ya. Nah, tapi sesudah itu Gen Z juga bilang, 19% dari mereka bilang nggak apa-apa kalau salary-nya nggak meet their expectation, sepanjang benefit-benefit yang lain bisa meet their expectation. Apa yang diinginkan oleh Gen Z? Yang pertama, teman-teman kita lihat 53% bilang competitive paid time off. Artinya cutinya harus kompetitif. Dan pertama kalinya di dalam Global Talent Trend-nya Mercer, Bapak dan Ibu, apa itu namanya? Paid time off, leave policy itu naik dari peringkat 19 ke peringkat ke-5 yang paling penting buat orang memilih sebuah pekerjaan. Artinya apa? Banyak yang suka nonton drama Korea di sini pasti ya? Ada yang suka drakor? Kalau saya suka nonton dratur, ada yang nonton dratur nggak? Dratur itu drama Turki. Jadi tadi kalau Bapak Gubernur bicara, pejabat gubernur bicara soal Sultan Ottoman, drama Turki itu banyak cerita soal Sultan Ottoman. Nah, saya tidak bicara soal drakor atau dratur, drama Turki. Saya bicara soal Netflix. Kita semua nonton di Netflix. Netflix itu punya culture manifesto yang bilang bahwa mau cuti berapa aja terserah. Mau cuti kemana aja terserah. Sepanjang pekerjaannya beres. Nah, artinya apa Bapak dan Ibu? Banyak sekali anak muda yang pasti ingin join Netflix. Karena Netflix ini menawarkan vacancy atau competitive paid time off dibanding yang lain. Kalau tadi kita cerita soal parental leave. Tapi betul sih, ini kebanyakan perusahaan multinasional. Standard Chartered Bank, di mana Mas Effendi dulu pernah jadi Chief HR Officer-nya, itu sudah menerapkan 6 bulan parental leave. 6 bulan. Seorang ayah bisa cuti 6 bulan dibayar. Gitu ya. Deutsche Bank, banknya Jerman yang ada di Indonesia, 4 bulan parental leave dibayar. Dan menurut saya ini nanti akan jadi tren dan mungkin kita akan lihat akan muncul undang-undang soal ini nantinya, tapi itu yang penting. Yang berikut, wellness stipends, Bapak dan Ibu. Gen Z kita tahu sangat prone terhadap mental health. Makanya mereka kalau ditawarkan asuransi yang bisa mengcover mental health, mereka akan sangat senang.
Mereka disediakan hal-hal yang bisa mendukung kesehatan mental mereka, meditation, application, mungkin ada yang melakukan wellness, mindfulness gitu ya. Ada yang praktek mindfulness di sini, teman-teman? Oh, nggak ada ya? Orang Makassar nggak suka bersemedi rupanya. Oke. Dan yang terakhir teman-teman, Gen Z juga rupanya suka free food on site. Siapa yang nggak suka makanan gratis? Angkat tangan. Siapa yang nggak suka makanan gratis? Pasti suka gitu kan. Tapi Gen Z, Bapak dan Ibu sangat suka makanan gratis. Makanya kalau Bapak dan Ibu pergi kemana-mana di luar negeri, di kantornya itu pasti ada pantry, di mana di pantry-nya itu ada snacks atau makanan yang bisa diambil kapan aja untuk dimakan. Ada tempat bikin kopi, yang kopinya macam-macam dari Tanzania lah, Kenya lah, whatever, saya nggak ngerti. Yang bisa diminum kapan aja. Jadi nggak perlu ke Starbucks. Kok nggak boleh sebut merek ya? Baik, Bapak dan Ibu saya lanjutkan. Jadi yang pertama, provide perks and benefits yang baik. Yang kedua, Bapak dan Ibu, kalau kita mengetrack mereka, harus dilakukan hal-hal ini. Yang pertama, take them seriously. Jangan anggap karena mereka masih muda, mereka ini adalah anak-anak kemarin sore. Gitu ya. Yang berikut, tadi banyak disinggung di sesi sebelum saya oleh Bu Sinta. Praktekin yang namanya diversity, equity, dan inclusion. Anak-anak Gen Z ini, tadi seperti di awal saya bicara, sangat idealis. Kalau mereka nggak ngeliat kita bicara apa yang kita omongin di luar, ya, di dalam organisasi, mereka akan bilang organisasi saya ini nggak punya integrity dan mereka akan lompat keluar. Mungkin saya skip beberapa poin yang lain, saya lanjut ke bagian yang berikut. Ups. Nah, yang berikut. Generasi saya kerjanya di HR dari saya join, walaupun saya sempat jadi direktur keuangan di salah satu perusahaan alat berat yang tadi saya ceritakan, tapi balik lagi ke HR. Karir yang kita pikirkan itu yang namanya karir vertikal. Kalau saya di HR, saya join jadi staff, supervisor, assistant manager, manager, EVP, VP, SVP, EVP, director, semuanya di HR. Generasi Z, Gen Z, itu sangat senang yang melakukan yang namanya career lattice. Mereka naik, kiri, kanan, maju, mundur, belakang. Jadi mereka ingin karirnya lebih lengkap, lebih menyeluruh. Karena buat mereka belajar hal yang baru juga merupakan hal yang sangat penting. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada di organisasi, lalu bikin karir path cuma satu jalur ke atas, itu istilah ibu-ibu yang sering beli tas Louis Vuitton atau tas Hermes, it's so last year. Itu sangat tahun lalu gitu loh. Jadi sekarang Gen Z karirnya harus zigzag. Kita harus biarkan mereka punya kesempatan untuk melakukan karir zigzag. Gitu ya. Dan teman-teman generasi Z itu sukanya kerjanya itu baru maksimal kebanyakan sesudah jam 6. Makanya dibilang the new 9 to 5 is at 6 p.m. Jadi mereka baru gear up itu ketika jam 6 sore. Oke, ini slide terakhir saya Bapak dan Ibu. Saya juga diminta selain bicara Gen Z, harus bicara soal managing multiple generation at work. Ya, jadi kita bisa bilang di sini, ini ada studi yang dilakukan, gitu ya. Yang pertama, challenge harmful stereotype. Stereotype yang kita punya, Gen Z adalah generasi strawberry. Itu harmful atau enggak? Kalau kita memperlakukan semua Gen Z seperti itu adalah stereotype yang harmful, yang membahayakan. Karena mereka akan merasa mereka dipojokkan, Bapak dan Ibu. Ya. Yang kedua, communicate your preference openly. Bicara harus terus terang, bicara harus terbuka, apa yang kita butuhkan, apa yang kita lakukan.
Tadi di Unilever Indonesia, 50% kandidat laki-laki, 50% kandidat perempuan. Kalau nggak dijelaskan dari awal, ini bisa membuat kesimpulan bahwa Anda melakukan diskriminasi. Karena Anda membiarkan hal-hal seperti itu terjadi. Salah satu praktek yang kami lakukan di Mercer ketika kami meng-hire kandidat adalah namanya itu nggak ada. Jadi saya nggak tahu, namanya, jenis kelaminnya nggak ada. Jadi saya sama sekali nggak tahu apakah ini laki-laki atau perempuan. Benar-benar ngelihat hasil tesnya, ngelihat hasil interviewnya, lalu diputuskan dia akan pas atau enggak. Respect boundaries dan don't play favorites. Mungkin itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekian saja, saya sangat mengharapkan kita bisa punya banyak diskusi sesudah ini. Terima kasih banyak. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk Pak Isdar. Terima kasih banyak Pak, materinya yang sangat menarik. Saya tadi banyak kesinggungnya Pak. Jadi tadi emang udah dikulas secara lengkap banget Pak ya. Tapi mungkin masih ada beberapa pertanyaan sebelum saya oper ke partisipan. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang udah disediakan Pak. Mungkin yang pertama tadi udah disinggung di akhir mengenai gimana sih leading across generation ya Pak ya. Tapi mungkin dari pengalaman Pak Isdar sendiri gimana sih menciptakan harmonisasi itu ya. Karena kan biasanya yang terjadi di lingkungan kantor tuh si gen milenial misalnya, apaan sih itu Gen Z banyak banget ngeluhnya gitu ya. Terus si Gen Z-nya bilang, ih gak paham nih kita kan harusnya kayak gini. Gimana dari pengalaman Pak Isdar gitu menciptakan harmoni tersebut? Ya, Bapak dan Ibu, masing-masing cohort, masing-masing generasi punya kelebihannya sendiri-sendiri, itu ya. Gen Z ini tadi seperti yang saya bilang, mereka native digital. Jadi mereka punya kemampuan digital yang luar biasa. Itu sebabnya kalau saya selalu punya prinsip bahwa I need to leverage the strength of my team. Jadi kalau mereka kuatnya di digital, mereka bisa ngajarin orang-orang seperti saya yang agak ketinggalan zaman ini, baru punya Instagram 2 bulan lalu, belum punya TikTok, cuma punya LinkedIn, dan bisa dilakukan reverse coaching sebenarnya. Nah, jadi ini yang harus dilakukan, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman semua, saya selalu mengkampanyekan, mengadvokasi, we need to listen to our employee. Kita harus sering-sering dengar employee kita. Banyak teman-teman saya nih HR Director, Chief HR Officer, yang ketemu sekelompok orang, 5 orang, 7 orang di warung kopi, dia lalu bilang, employee bilang begini, berapa banyak bro? Cuma 5 orang yang ngomong gitu. Artinya apa? Kita harus rajin-rajin dengerin employee kita baik lewat focus group discussion, lewat engagement survey, lewat employee value proposition survey, employee experience survey, untuk dengerin sebenarnya kondisinya seperti apa, jadi kita nggak berasumsi. Artinya apa? HR selalu punya program yang nggak hanya ikut-ikut company sebelah. Company sebelah waktu pandemi ngasih vitamin, wah orang lain ngasih vitamin, masa kita nggak kasih vitamin? Tapi apakah kita bertanya ke employee kita? Jangan-jangan employee kita butuhnya benefit dikasih allowance buat connect ke internet. Karena internet di rumahnya nggak bagus. Gitu. Itu yang selalu kita lupa. Kita selalu berasumsi kita tahu padahal kita nggak pernah dengerin. Mungkin itu kali ya beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Iya, makasih banyak. Emang terkait dengan reverse coaching itu emang menarik Pak ya. Apalagi mungkin yang menjadi tantangan ya di Makassar mungkin ya masih belum familiar gitu dengan, karena kan biasanya kalau lebih tua pasti lebih tahu gitu ya. Jadi kalau untuk kesannya jadinya menggurui biasa tuh. Tantangannya kan di situ biasa. Tantangannya itu it takes two to tango. Kita Gen Z-nya bilang, oh biasanya yang tua lebih tahu, atau sebaliknya yang tua biasanya merasa saya lebih tahu. Saya lebih tahu gitu, ngapain ngajarin saya? Baru ngomong satu kalimat, stop, nggak usah diterusin, saya udah tahu mau ngomong apa. Ini jawabannya. Kita sebagai leader menurut saya, Bapak dan Ibu, sekali lagi, harus banyak listening. Dan listening itu bukan hanya listening segala hal yang berhubungan dengan kerjaan. Tapi zaman sekarang, employee kita butuh merasa mereka itu dimanusiakan. Jadi bertanya soal keluarganya, bertanya soal pendidikannya, bertanya soal kesehatannya. Jadi konsep yang dulu namanya employee experience, itu akan berkembang menjadi konsep yang namanya life experience.
Mereka selalu pengen didengarkan, di take care keseluruhan hidupnya. Bukan cuma pengalamannya dia melakukan performance management, dia dipromosi, dia di training. Tapi employee, leader harus lebih luas melihat mereka. Pendidikannya, kesehatannya, itu semua kita mesti care. Karena kontrak kerjanya yang mereka pikir, zaman dulu saya bekerja, I'm working for you. Zaman sekarang, Gen Z berpikir, I'm working with you. So you are my partner, I'm your partner. Kalau kita partneran, you need to be transparent to me. Ini organisasi mau kemana, saya mau diapain. If you are partner, then you will tell me everything, there is no secret between us. Itu yang dilakukan oleh partner. Nah, jadi Gen Z ini seperti itu teman-teman semua, tapi sekali lagi, Global Talent Trendnya Mercer tahun 2023 menunjukkan bahwa work in partnership is a must. Harus bekerja sebagai partner. Jadi bos-bos zaman dulu yang nyuruh-nyuruh, marah-marah, it's so last year. Bener, tepuk tangan dulu dong. Jadi emang penting Pak ya, jadi kayak we can't make them work for us anymore gitu ya, we have to work with them. Jadi itu mungkin yang di highlight gitu. Pasti udah pada banyak pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, saya open aja mungkin dulu untuk 2 pertanyaan pertama. Waduh banyak banget nih. Saya ke Bapak itu dulu ya, ya silakan mungkin bisa dibantu mikrofonnya Mas. Pak, boleh singkat, padat ya Pak, biar yang lain bisa ya, naik, biar dijawab. Oke Pak, pertanyaan pertama, saya Adi Pak dari Sementonasa. Yang pertama Pak, di 2030 nanti kan ada 2 generasi yang dominan Pak, milenial sama Gen Z. Dalam 1 dekade ke depan, jembatan apa yang harus dibangun oleh kedua kohort ini agar nanti 2030 itu tinggal nyebrang Pak, jembatannya udah jadi. Yang kedua, Gen Z ini kan high maintenance Pak ya, liburannya banyak, terus mentalnya harus dijaga, terus topping kopinya aja bisa jadi kurikulum nasional Pak, saking ribetnya. Apakah mereka akan menjadi ancaman untuk ekonomi kita di masa bonus demografi nanti Pak? Terima kasih. Saya nggak tahu mau berkata-kata apa Pak dengan pertanyaan ini ya, saya merasa terancam. Ya. Silakan Pak. Saya sangat senang dengan pertanyaan yang provokatif. Nah, Bapak dan Ibu semuanya teman-teman, gimana nyebrangnya ke 2030-2031? Seperti yang saya bilang, harus di-prepare dari sekarang. Kalau kita tahu Gen Z seperti itu, jangan lagi kita pakai kebanyakan aplikasi di tempat kita semuanya yang serba manual. Karena mereka itu belanjanya lewat digital. Gitu ya. Mereka kawanannya lewat digital. Mereka baca beritanya lewat digital, sosial media. Bahkan pacarannya pun lewat sosial media gitu kan. Nah jadi kalau kita ketinggalan, kita nggak digital, experience-nya mereka itu jomplang dengan experience mereka sebagai consumer for instance. Lalu mereka akan berpikir, oh company saya, perusahaan saya ketinggalan zaman. Saya mesti join. Jadi preparing ourselves untuk bisa addressing, understanding them dan addressing, menyediakan karir misalnya gitu ya Pak ya. Itu adalah suatu hal yang penting. Pertanyaan kedua, apakah ancaman untuk ekonomi dan perusahaan nih? Apakah Gen Z akan jadi ancaman? Saya justru bilang Gen Z ini adalah potensial buat your organization. Tepuk tangan dulu dong buat Gen Z. Karena buat saya, Bapak dan Ibu, apapun generasinya selalu bisa jadi ancaman kalau kita nggak manage dengan benar. Betul? Gitu. Kalau kita punya banyak leader, ini pengalaman saya Pak ya, saya lama jadi trainer. Training leadership, apa yang selalu dikeluhkan, apa yang selalu disampaikan. Selalu begini pernyataannya, Pak Isdar, training ini bagus banget. Ini kira-kira training akan ditrainingin ke bos saya nggak? Gitu ya. Saya selalu tanya, emang kenapa? Mereka yang lebih perlu Pak katanya. Lah, jadi kita bingung ini sebenarnya siapa yang mencurigai siapa gitu. Nah jadi sekali lagi Pak, Gen Z is a potential. Karena Gen Z digital, Gen Z punya idealisme, Gen Z punya passion. Jadi tadi kalau yang dibilang sama Bu Sinta itu beberapa hal udah mereka miliki. Sekarang tugas kita untuk membimbing mereka.
Mereka ini punya idealisme. Gen Z by the way adalah generasi yang paling terdidik. Dari semua generasi, Gen Z generasi yang paling terdidik. Kenapa? Karena Gen Z yang paling banyak disekolahin oleh bapak ibunya jadi lebih pinter-pinter. Gitu. Nah, yang perlu diingat adalah Gen Z ini agak sedikit, ini karena banyak Gen Z di sini ya, jadi saya menggunakan eufemisme. Sedikit perlu bantuan di social skills. Sedikit perlu bantuan di social skills. Kenapa? Kerjanya pakai jempolnya terus. Ada bapaknya, ibunya di meja makan, dia nontonnya YouTube. Anak saya yang kecil, Gen Alpha by the way, belum, bukan Gen Z, Gen Alpha, kerjanya itu main YouTube terus. Dan dia itu bisa main, nonton YouTube di handphone, main game di iPad, lalu nonton film di Netflix. 3 kegiatan at the same time. Bayangkan, itu nanti Gen Alpha mungkin kayak begitu ciri-cirinya. Mercer belum mengeluarkan riset soal Gen Alpha karena Gen Alpha masih jauh, Belanda masih jauh. Bapak, tapi sekali lagi, don't be too pessimist. Tugas besar kita sebagai orang yang lebih senior membimbing Gen Z untuk berhasil. Sama suksesnya dengan Bapak. Thank you. Oke, makasih banyak Pak Isdar atas pembelaannya mungkin ya kepada saya. Jadi memang tadi generasi apapun memang bisa jadi ancaman ya, tapi gimana kita mengatur manage-nya gitu. Ada pertanyaan lagi mungkin? Itu yang udah lompat-lompat deh itu. Itu mbaknya yang pakai kemeja biru. Ini bukan balasan kan Mbak ya? Bukan ya, kita nggak berusaha menciptakan perang di sini antar generasi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Let me introduce myself. My name is Kayla. And I am 20 years old Gen Z. Dan in the middle 2023, I have a promotion as a team leader in my office. Yay. But the challenge is very real, Pak. Jadi kalau Bapak mempresentasikan how Gen Z can lead, how generasi millennials dan ex baby boomer juga bisa lead Gen Z, ini saya switch Pak pertanyaannya. Kira-kira gimana cara Gen Z ini bisa nge-lead bawahan kita nih, older generation seperti millennials dan juga boomer. How to make them trust us Gen Z as a leader. Karena banyak banget cowork saya di kantor selalu bilang, kamu ini anak kemarin sore mana ngerti. Padahal di sini bukannya sombong, saya adalah tim leader dari mereka. Bagaimana caranya membuat mereka trust dan juga mau mendengarkan dan mengerti pendapat dari Gen Z di dunia kerja. Terima kasih. Oke, pertama-tama selamat ya Mbak buat promosinya. Saya ditraktir Palu Bahasa Serigala juga boleh. Nah, jadi pertanyaannya sebenarnya sama. Kita sebagai leader nggak pernah memilih siapa yang akan kita pimpin, correct? Bisa lebih tua, bisa lebih muda, bisa lebih hebat. Saya pernah punya anak buah PhD lulusan University of Hawaii. Orang bule. Pada saat yang sama, supir saya juga orang bule. Jadi saya nggak sombong. Supir saya pernah orang Belanda, Belanda Depok tapinya. Tapi serius, kalau Bapak dan Ibu ketemu dia, Bapak dan Ibu akan heran. Loh, Pak Isdar kok supirnya aja ekspatriat gitu. Nah, bercanda. Nah, tapi intinya yang mau saya bilang Mbak adalah if you are a leader, satu, you need to have a vision, you need to have a purpose. 2, you need to align your team to achieve that purpose, to achieve that vision. Gitu ya. Yang ketiga, harus di-communicating terus, apa yang mau di-achieve, jangan berhenti-berhenti, jangan capek-capek. Jadi tadi kalau Bapak Gubernur, pejabat Gubernur ngomong soal pisang Cavendish, nggak cukup beliau bicara di pisang Cavendish di sini. Beliau harus bicara pisang Cavendish di mana-mana, supaya orang semua align, supaya orang semua tahu. Dan pesan saya yang terakhir, sekali lagi, treat your employee as a human being. Itu aja mungkin, thank you. Oke, semoga menjawab ya.
Ini karena keterbatasan waktu Pak, ini sayangnya kita diskusinya cukup sampai di sini aja. Tapi makasih banyak sekali lagi untuk Pak Isdar atas sesinya yang sangat-sangat insightful. Saya juga banyak belajar gitu ya. Jadi yang perlu di-highlight mungkin adalah I think the time has changed. We can no longer make them work for us, tapi working with us gitu ya. Kemudian juga I think understanding what their personal needs, it's very important. Dan untuk leader-leader mungkin memanusiakan manusia Pak ya, apalagi mungkin leader-leader yang bergerak di bidang HR sangat penting rasanya untuk dapat memahami hal-hal tersebut, apalagi untuk melakukan pendekatan kepada generasi Z seperti itu. Mungkin ada closing statement Pak yang mau disampaikan sebagai penutup. Oke, baik Bapak dan Ibu, singkat aja, seperti di awal presentasi saya, we need to understand Gen Z and we need to prepare ourselves to attract and retain them. Otherwise, you will just attracting a mediocre. Rampea gola naku rampe kokaluku. Terima kasih. Oke, terima kasih, tepuk tangan yang lebih meriah lagi dong untuk Pak Isdar atas materinya. Hari ini dan langsung saya serahkan kembali ke MC kita. Silakan Mbak. Terima kasih, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk moderator dan juga pembicara kita untuk segmen yang pertama, yaitu ganti hari dan concentration. Sepertinya kita juga tadi menerima banyak masukan baik dari Gen Y, Gen X dan juga Gen Z itu sendiri, dan semoga ini menjadi wadah untuk bisa menyatukan visi kita ke depannya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut untuk memasuki segmen yang kedua, kita akan persilahkan untuk dapat istirahat terlebih dahulu dan menikmati hidangan makan siang yang sudah kami siapkan di sebelah kiri dan kanan ruangan ini. Bagi Anda yang ingin melaksanakan sholat duhur juga kami persilahkan, musola ada di luar, turun ke tangga untuk bisa menuju musola. Namun kami harapkan Bapak Ibu sekalian agar dapat kembali ke ruangan ini pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Memang agak sedikit mepet Bapak Ibu sekalian, tapi semoga kita bisa menghargai waktu kita bersama pada siang hari ini. Dan sekali lagi kami nantikan Anda untuk dapat kembali bergabung bersama kami di pukul 13 waktu Indonesia Tengah untuk mengikuti segmen yang kedua, yaitu Building High Performance Team. Terima kasih. Women empowerment and care for environment. Enak sekali tuh kalau ngantuk di atas panggung.
Know your eyes in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. In the moment that down, you were my savior when I am poor, and you may not think
ketika engkau datang. Mengapa di saat ku tak mungkin menggapaimu, meskipun telah kau semakan cinta di balik senyuman indah, kau jadikan seakan nyata, seolah kau bawa jiwa, meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganku, namun ku yakini cinta kau kekasih hati. Terkadang begitu sukar untuk dimengerti semua ini. Kita terlambat, meskipun telah kau semakan cinta di balik senyuman indah, kau jadikan seakan nyata, seolah kau bawa jiwa, meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganku, namun ku yakini cinta kau kekasih hati. Meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganku, namun ku yakini cinta kau kekasih hati. Di balik senyuman indah, kau jadikan seakan nyata, seolah kau bawa jiwa, meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganku, namun ku yakini cinta kau kekasih hati.
Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you. You feel like home. You like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? I'll be by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you look like a song. My God, this reminds me of where we were. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were scared. Girl, you know, the made us restless. It was just like a movie, it was just like a song. I was so scared to face my fears, 'cause nobody told me that you'd be here. That's where you move overseas. That's what you say when you leave me. You still look like a movie, you still so like a song. My God, this reminds me where we were. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were saying I'm getting old. You made us restless. It was just like a movie, just like a song. When we were, when we were, when we were, when we were. It's hard to imagine everything just takes me back to when you were there, to when you were there. And the part keeps holding on. It is just and hasn't gone. I guess I still care. Do you still care? It was just like a movie, it was just like a song. My God, it reminds me where we were. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be sadly like we were before we realized we were saying I'm getting old. You made us restless. I'm so mad, I'm getting old. They make me reckless. It was just like a movie, it was just like a song when we were.
sadar ku temukan wanita rupawan yang sadarkan dia seorang tiada lain tiada bukan hanya dia. Dia buatku nyaman dalam hangat pelukan. Dia perasa yang mengerti yang ku rasa hanya dia. Kan ku arungi tujuh laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku. Kau dan aku sempurna, semoga ada cara untuk terus bersama. Selalu ku tunggu, tak mau berlalu, kau dan aku. Kan ku arungi tujuh laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku. Kan ku arungi tujuh laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku. Karena bersamamu semua terasa indah, gundah gulana hati pun hancur sirna. Janjiku takkan ku lepas wahai kau bidadariku dari surga untuk selamanya, untuk selamanya, untuk selamanya.
menemukanmu. Dengan radaku menemukanmu.
Sejak jumpa kita
Kala surya menghilang, bulan dan bintang kan bersemi lagi, bagaikan pelita yang datang menyinari sukma yang dilanda lara duka nestapa. Kala burung berkicau, mentari pagi akan datang lagi, menghangatkan hati yang sedang dimabuk asmara dan menyiksa raga. Oh, oh, di manakah akan ku cari pengganti dirimu? Entah di mana, oh di mana, di mana, di mana lagi harus ku cari? Mengapakah diri ini harus tersiksa lagi? Entah mengapa, oh mengapa, mengapa tersiksa lagi? Kala burung berkicau, mentari pagi akan datang lagi, menghangatkan hati yang sedang dimabuk asmara dan menyiksa raga. Oh, oh, di manakah akan ku cari pengganti dirimu? Entah di mana, oh di mana, di mana, di mana lagi harus ku cari? Mengapakah diri ini harus tersiksa lagi? Atau mengapa, oh mengapa, mengapa tersiksa lagi? Terima kasih, selamat siang semuanya.
selamat siang dan selamat datang kembali tentunya dalam acara kita Makassar Leadership Summit 2023. Sebelum kita mau lihat dulu bagaimana konsentrasi dari Bapak Ibu sekalian karena biasanya kalau makan udah pada mulai ngantuk. Saya boleh minta cakepnya? Belum. Lempar mangga, batunya nyangkut. Bapak Ibu, yuk kita lanjut. Terima kasih. Baik, dan setelah kita mengikuti dan menyimak pada sesi pertama tadi untuk mengikuti keynote speech dengan Women Leadership, The Power of Women Leaders. Dan kemudian di segmen yang pertama oleh Makassar Leadership Summit 2023 kita mengikuti Gen Z, How to Lead Them, Leading Across Generation. Berikutnya untuk di segmen kedua kita dengan tema Building High Performance Teams, kali ini akan dimoderatori oleh Director of Center for Policy and Public Management at School of Business and Management ITB. Beliau dulunya merupakan Citibank NA Service Relation Manager dari University of North Carolina at Charlotte dan sebagai Graduate Assistant and Instructor. Dan juga sebelumnya sempat di PT Transportasi Jakarta Audit and GCG Committee at Board of Commissioner. Dan saat ini di School of Business and Management Bandung Institute of Technology Indonesia Director, Center for Policy and Public Management dari tahun 2020 sampai sekarang. Director of MBA Jakarta Campus dari tahun 2021 sampai tahun 2022. Dan juga merupakan Editor-in-Chief MBA ITB Business Review dari 2015 hingga 2021, faculty member. Mari kita sambut untuk Building High Performance Teams kita Bapak Yudo Anggoro. Baik, suara saya jelas Bapak Ibu? Jelas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Makassar? Baik semua ya, tetap semangat ya? Oke, baik. Salam kenal, saya Yudo Anggoro dari Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB. Saya dosen dan pengajar di ITB dan sebuah kehormatan, terima kasih Ibu Disa. Siang ini saya akan memandu diskusi topik kedua tentang Building High Performance Team. Nah teman-teman, Bapak dan Ibu, kalau kita bicara tentang tim, ini tentu adalah sesuatu yang sangat spesifik. Tim itu berbeda dengan grup, begitu ya. Teorinya sih begitu. Kalau grup itu adalah sekumpulan orang, tetapi tim adalah sekumpulan orang yang memiliki tujuan yang spesifik. Dan untuk mendiskusikan hal tersebut, di sesi ini kita sudah kedatangan dua orang pembicara yang sangat menginspirasi, praktisi yang sangat berpengalaman dalam bidangnya masing-masing, senior manajemen di organisasi besar di Indonesia. Yang pertama adalah Bapak Stephen Agustino Yudianto. Ya, beliau saat ini adalah Senior Vice President Human Capital Strategy dan juga Talent Management dari Bank Mandiri. Nah, kalau pengalaman beliau ini ya sebelumnya berpengalaman banyak di Danone ya sebagai HR Director. Jadi kita sambut dengan tepuk tangan meriah Bapak Stephen Agustino Yudianto. Dan yang menarik dari Pak Stephen ini adalah beliau baru saja meluncurkan buku From Leadership to Talentship. Tepuk tangan untuk Pak Stephen. Nanti katanya bisa dibagikan ya Pak bukunya ya untuk penanya. Jadi semakin semangat ya untuk bertanya ya. Baik, pembicara yang kedua adalah tentu kita adalah kenal sekali dengan beliau, sosok yang menjadi sosok penting di acara kita siang hari ini, Bapak Herianto Agung Putra. Beliau adalah Ketua PMSM ya, Perhimpunan Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia, dan saat ini sebagai Wakil Direktur Utama dari Zurich. Sebelumnya pengalaman beliau banyak di Garuda Indonesia, kemudian juga di Danamon ya Pak, dan saat ini beliau sebagai Wakil Direktur Utama Zurich. Kita sambut dengan sangat meriah Pak Herianto Agung Putra. Silakan Pak Herianto. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan bicara di sini tentang Building High Performance Team. Ini related ya dengan topik yang sebelumnya tadi, Managing Intergenerational Leadership. Dan untuk narasumber kita kali ini masing-masing akan ada paparan ya Pak, kira-kira 15 menit.
Setelah itu kita akan diskusi dengan para peserta yang ada di sini. Untuk kesempatan pertama, kita beri kesempatan kepada Bapak Steven Yudianto. Monggo Pak, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Saya nak berdiri kayaknya Pak, itu ya. Soalnya siang-siang ini kan tantangannya dua, gitu kan. Yang pertama habis makan siang tentunya ya matanya nahan kantuknya luar biasa gitu ya. Itu tantangan pertama. Tantangan kedua emang pesertanya doang yang ngantuk gitu ya. Tadi saya nyari kopi sama Pak Heri juga gitu ya. Baik, makasih Makassar, appreciate bahwa saya diundang. Terima kasih Bu Disa. Saya sungguh nggak menyangka bahwa antusiasme pesertanya luar biasa. Mungkin saya sedikit berbagi karena waktunya nggak banyak gitu ya. There is no teori, banyak sekali teori mengenai team effectiveness. Tapi mungkin saya cerita gitu ya, cerita sedikit mengenai pengalaman saya mengenai bagaimana sih sebenarnya organisasi atau leader itu harus mengembangkan tim gitu ya. Nah, sini ada senior saya ternyata Pak Ibnu. Bisa slide-nya? Oke, jadi mungkin saya mulai dengan pertanyaan gitu ya. Berapa dari kita yang menyatakan kalau saya katakan 0 sampai 10 gitu ya. Bahwa saya tahu di sini semua orang kita punya pengalaman untuk mengelola tim. Siapa yang merasa timnya itu sudah efektif di angka di atas 80%? Ada? Oh, oke, jadi berarti valid saya di sini. Kalau enggak saya pulang aja gitu kan. Ya, jadi dan memang, nah, satu hal yang memang saya belajar gitu ya, bahwa tim itu memang dimulai dengan kata-kata trust. Bisa kebayang kalau kita punya tim, tapi kita nggak ada trust di dalam tim itu. Nah, trust ini menarik. Trust bukan hanya kita percaya bahwa saya percaya bahwa anggota tim saya nggak nyolong, ya. Saya percaya bahwa anggota tim saya akan melakukan, gitu ya. Tapi trust di sini saya kaitkan dengan satu kata vulnerability. Ya. Ada satu ahli organizational psychologist namanya Brené Brown gitu ya. Saya suka sekali bukunya bicara tentang the power of vulnerability. Dan saya banyak melihat breakdown dari sebuah tim itu karena leadernya denial bahwa dia vulnerable. Apa maksudnya? Banyak sekali tim leader yang mengatakan, I'm smarter than my team member. Ya. Ketika leader mengatakan itu, believe me, bahwa your team will not be working at the very optimum performance. Contoh, ya, contoh. Ya. Ada seorang anggota tim, dia datang ke saya, Pak, saya susah nih. Setiap kali ide saya itu saya sampaikan ke tim leader saya selalu mengatakan, ide kamu mah jelek, saya dulu udah pernah ngelakuin. Ini kawan-kawan di tim saya ini selalu merasa bahwa ide saya ini nggak pernah lebih baik daripada ide atasan saya. Oke. Satu ketika ada seorang tim leader itu juga datang ke saya. Steve, gue bingung ya,
kenapa tim gua ini gak pernah mau berinisiatif. Selalu menunggu arahan. Selalu tim leadernya yang harus memberikan directions. Dan ini nggak bisa, karena saya kan harus working as a team. Kalau enggak, waktuku tuh habis. Tim saya nggak pernah ada yang mau inisiatif. Kalau ada problem, selalu datang saya. Nggak pernah datang dengan solusi. Selalu datang dengan masalah. Oke, saya tanya, Pak, boleh saya interview timnya? Oh boleh, saya tanya ke timnya. Iya Pak, saya pernah sih ya mengusulkan sesuatu, tapi boro-boro Pak, merek teh aja diarahkan katanya. Sometimes intensinya bagus. Leader itu pengen cepet. Karena dia ngerasa kalau didiskusikan dulu lama. Belum tentu benar. Berdasarkan pengalaman saya, kata leadernya, ya mendingan begini Pak. Kenapa? Karena pengalaman saya dulu mesti working. Saya kan udah pengalaman di sini puluhan tahun. Tapi tadi bicara Gen Z ya. Yeah. That will not working if you have tim yang across generations. Jadi salah satu kunci ya, menurut saya pengalaman saya, bahwa high performing team ketika leadernya ngaku bahwa I'm not Superman. Gitu. I have strength, but also I have area for weaknesses. That's why we have team. By the time leadernya punya pengakuan seperti itu, that's the time the team itu akan work as a high potential team atau high performing team. It's not easy. Tapi kebanyakan masalah tim itu bukan tim membernya, mohon maaf ya. Yang jadi tim leader, mohon maaf. Gitu. Makanya saya nulis buku ini karena ya itu, saya udah ngeliatin, saya tulisannya makanya from boardroom to classroom. Kebanyakan dari boardroom observasi sampai curhatnya kan di classroom karena saya facilitate kelas. Gitu ya. Problemnya itu kebanyakan tim leadernya, bukan tim membernya. And the most important factors is trust. Bagaimana seorang leader itu bisa trust bahwa, hey, I'm vulnerable dan dia mau ngaku di timnya. Gak gampang. Itu yang pertama. Second one. Nah, ini juga menarik. Shared purpose versus KPI. Kita ini nggak terbiasa punya KPI tim, adanya KPI individual. Tapi kita diminta untuk bekerja sama. Tapi our environment ya, itu menuntut kita kerjanya sendiri. Contoh, ya, saya kerja di bank. Branch managers itu dituntut kerjanya branch manajernya, ada branch manager KPI. Ya, kalau Budiza mimpin Kala Group gitu ya, ada branch manager untuk sales operations, ya itu KPI-nya branch. Tapi pernah nggak kita buat KPI-nya sebuah area kolektif sesama branch? Tapi dituntutnya apa? Wah harus kerjasama antar cabang untuk membangun bisnis di area. Tapi nggak pernah ada KPI area. Ya. Jadi kadang-kadang terjadi
Ya, di Indonesia ini unik. Ya. Yang disuruh kerja sendiri-sendiri, kita malah kerja sama. Contoh, waktu ujian kan disuruh sendiri-sendiri ya. Tapi malah kerja sama. Ya. Tapi ketika disuruh kerja sama, malah kerja sendiri-sendiri. Ya, makanya pernah ada jokes gitu. Ya. Ada seorang investor gitu, datang ke Indonesia. Ini bukan maksud racist atau apa ya, tapi it's just a joke gitu ya. Saya pengen cari seorang GM dong katanya. Kalau di Indonesia itu biasanya GM orang apa katanya. Wah banyak sih pilihannya, ini multinational. Ada orang India katanya. Kalau orang India katanya banyak bicara, kerjanya sedikit, nyanyinya juga banyak. Gitu. Oh gitu, iya. Ada lagi orang dari Chinese katanya backgroundnya. Kalau orang Chinese itu sedikit ngomongnya, tapi bicaranya, sedikit ngomongnya tapi kerjanya keras. Ya. Loh, kenapa nggak ada orang Indonesia katanya? Orang Indonesia itu unik katanya. Kenapa? Yang dikerjain sama yang diomongin beda. So, itu shared purpose. Saya di Human Capital Bank Mandiri, ya, saya work benar-benar dengan purpose bahwa purpose kami adalah we need to build leaders factory for Indonesia. Jadi, I'm not working KPI lagi as an attrition, employee survey. Saya bilang no. We work based on berapa kita hasilkan leaders untuk BUMN lain. Akhirnya saya jadi saksi korban, gitu ya, kalau yang tahu sejarah saya. Gitu ya. Jadi orang itu punya purpose yang harus di-share sehingga mereka akan kerja beyond KPI. Saya adalah salah seorang yang nggak percaya dengan KPI. Karena pada dasarnya orang itu kerja based on purpose. KPI is transactional. Ya kalau dikasih KPI ya kita cuman kerja sebatas KPI. Tapi kalau you go beyond KPI, you work on purpose, anything is possible. Nomor 2. Nomor 3. Thank you tuh. Sorry. Ya, nomor 3. Nah ini. As a team you need to celebrate differences. Ya. Enggak gini. Kendalanya adalah seorang leader itu biasanya mencari tipikal orang yang setipe. Birds with a feather will flock together katanya. Ya. Artinya apa? Leaders itu selalu mencari anggota timnya itu yang mirip. Dan itu bahaya. Karena tadi, yang pertama tadi, karena dia nggak mengakui bahwa dia punya vulnerability. Dia vulnerable. Aku punya weaknesses loh yang harus di mitigate, yang harus di-complement sama anggota timku yang lain. Saya adalah orang yang pertama saya ngomong, I'm not a micro detail person, for sure. Jadi kalau lu nyuruh gua, naruh proposal di meja gua, nyuruh gua periksa, forget it. I'm not a detail person. You just tell me, apa itu isi proposalnya, and what is the risk untuk gua tanda tangan itu. That's it. Tapi kalau lu nyuruh gua itu, you are not helping me, saya bilang. I'm not smarter than my team member. Makanya leverage strength. Celebrate differences.
Tapi kadang-kadang leader susah, karena leader itu maunya orangnya itu setipe. Kalau orangnya, leadersnya itu pengennya ya dominan gitu ya, kalau di konteksnya di ISC itu, ya dia akan cari timnya yang semuanya dominan, semuanya yang warnanya merah. Sorry nggak boleh merah warna ya. Ini BUMN pula gitu kan. Ya. So itu. Ya, celebrate differences. Yang keempat, nah ini yang buat Indonesia paling susah. Sorry. Ya. Nomor 4, productive debate. Nah, ini yang saya temuin susah. Kita ini mix up antara sesuatu yang sifatnya personal sama profesional. Asian, the way communicate itu mix up personal sama profesional. Why? Kita ini nanya orang misalnya, Pak punya anak berapa? Itu biasa in the Asian culture. In the Western culture, sorry, itu menyinggung. Karena lu ngapain nanya masalah personal untuk urusan profesional? Tabu. In Asian culture, kita terbiasa menyelesaikan masalah bisnis itu di lapangan golf, di meja makan. In Western culture, no. Japanese culture, when you want to say no to your boss, you go to karaoke, cannot in the meeting room. Ya, tapi Western culture different. Kenapa? Contoh, meetings. Anggota tim present. Ada yang angkat tangan. Saya nggak setuju. Dalam hatinya yang present bilang, lu sentimen sama gua. Padahal yang nggak setuju apa? Sama idenya, bukan sama orangnya. Tapi yang tersinggung siapa? Orangnya. Makanya saya bilang, tukang bakso itu lebih canggih daripada profesional. Kenapa? Contoh, ya. Tukang bakso itu kan ketika ada apa namanya, selamat siang Pak Alex. Ya. Jadi ketika ada pelanggannya, ya, yang mau pesan bakso, dia bilang, pakai saus sambal nggak? Pelanggannya nggak, karena nggak suka saus sambal bilang, enggak. Tukang baksonya tersinggung nggak? Enggak, biasa aja. Tapi kalau kita di meeting, gitu ya, Pak saya usul ini, enggak, tersinggung nggak? Tersinggung. Ya. Productive debate itu something yang, I'm sorry to say, in Indonesian culture itu masih belum bisa positively dielaborate. Kita belum punya psychological safety environment, ya, to cultivate the productive debate. Artinya kalau debat ideologis, tapi habis itu salaman. Ya kayak capres, wapres lah gitu. Ya kan mereka kan kayak di itu ya, itu Karni Ilyas itu hebat tuh. Di situ berantem, tapi kalian nggak tahu kalau di luar itu semua salaman. Tapi kita nggak pernah bisa di meeting room tuh kayak gitu. So how you can stimulate productive debate? Ini adalah salah satu ciri high performing team. Kalau ada productive debate dan semua orang habis itu nggak tersinggung, itu cirinya high performing team. Kenapa? The great ideas come from this process. And last not but least, ini yang saya terakhir ini yang saya juga sering banget ngerasain. Human Capital Director present. Wah, apa namanya, kita susah nih ngerekrut digital talent dan segala macam, ya, segala macam A, B, C, D, E, B gitu ya. Direktur yang lain bilang, derita lo. Kita nggak pernah mau punya collective accountability. Intinya kalau memang ada satu
tim member yang ada problem, and that's becoming collective accountability to solve it. Nah, 5 hal ini yang saya observe, ya, elemen yang memang bisa membangun high performing team. Ya, moga-moga cerita saya yang singkat ini bisa nanti stimulate our discussions, ya. Meskipun tadi udah dimotivate katanya ada 3 buku katanya ya yang buat nanya. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Stephen. Saya recap ya, ada trust di sini, shared purpose, leverage strength, productive debate, dan terakhir adalah creating collective accountability. Baik, terima kasih Pak Stephen. Berikutnya Pak Heri, silakan Pak Heri, 15 menit. Oke, terima kasih Mas Yudo. Kayaknya Mas Stephen juga sudah memberikan insight banyak mengenai high performance team. Saya nanti slide dulu ya. Saya mungkin tadi tambahkan apa yang disampaikan Om Stephen, terutama orang Indonesia seperti apa gitu ya. Memang benar tuh kalau orang Indonesia kadang selalu dia punya uniqueness gitu, punya distinctive. Contohnya apa? Ketika dia nggak punya kerjaan, dia nyari kerja gitu ya. Tapi ketika dia punya kerjaan, dia kira-kira apa? Gak mau ngerjain gitu, itu penyakit, biasanya gak mau kerja. Kayak orang di sini bilang dulu dia mencari kerja, tapi ketika dia punya kerjaan dia malas mengerjakan gitu ya. Atau ini apa sih, kalau sekarang nih musim ada WFH, WFO gitu ya, WFO gitu ya. Ketika di kantor itu sama gitu ya, di pagi ketika dia datang kantor pengen cepat-cepat pulang ke rumah gitu ya. Ketika di rumah dia pengen ke kantor. Nah, selalu mendua seperti itu. Nah, itu ciri khas kalau tadi kata Pak Stephen, kalau orang Cina itu sedikit bicara banyak bekerja gitu. Kalau yang lainnya beda lagi gitu kan ya. Banyak bicara, kalau saya nggak mau nyebutin orangnya karena itu banyak di perusahaan saya banyak berasal dari situ. Dia banyak bicara, sedikit bekerja. Nah, pada kesempatan ini saya juga mau menyampaikan mengenai bagaimana sih high performance team itu ya. Ini by experience dari saya, itunya belum ya, slide-nya. Tapi overall hampir sama tadi apa yang disampaikan oleh Pak Stephen ya. Juga ini experience saya di beberapa perusahaan itu, bagaimana sih membangun sebuah tim itu dan bagaimana tim itu bisa berjalan efektif, itu sesuatu yang kayaknya gampang tapi ternyata susah gitu ya. Dan juga ketika dibilang susah ya sebenarnya bisa dijalankan gitu. Nah, itu satu hal yang menurut saya sangat menarik. Tapi kalau bicara di sini nih yang mau saya sampaikan adalah hampir mirip ya, karakteristiknya tadi Pak Stephen juga sudah menyampaikan. Tapi intinya adalah ketika kita membangun sebuah high performance team, tapi tujuannya kita tahu ya, untuk apa gitu. Biasanya spesifik untuk sebuah project tertentu ataupun program tertentu ya. Biasanya kita membuat high performance team itu seperti itu. Biasanya perusahaan itu kalau saat ini kan memang dia sangat dituntut untuk melakukan transformasi yang cepat, kemudian juga karena ada digitalisasi maka dia perlu melakukan model atau bisnis proses yang berbeda. Nah, untuk itu kebutuhan itu biasanya kita membuat ada tim yang spesifik yang kita bilang itu bahwa itu high performance team. Kalau karakteristiknya tadi sama dan disampaikan oleh Pak Stephen tadi. Kalau di sini saya sampaikan tadi bahwa tentunya ketika dipilih kita memilih bahwa orang-orang itu tersebut itu adalah orang-orang yang skillnya mumpuni gitu ya, artinya high skill people gitu kita pilih. Kemudian juga setelah kita pilih itu juga kita tahu ya bahwa dia punya talentanya di bidang apa ya, ekspertisnya di bidang apa. Dan itu penting karena kalau bicara high performance team tentunya kita membangun sebuah tim yang saling komplementer, artinya saling melengkapi ya, terdiri dari ekspertis dan juga nantinya dibuat sebuah seorang sebagai ketua timnya yang itu nanti yang meran itunya. Dan tentunya tim itu sendiri kalau dibentuk itu sendiri harus benar-benar kalau bila tadi trusted ya, jadi orang-orang yang bisa beradaptasi dengan situasi yang ada di tim itu sendiri ya, itu penting karena dengan seperti itu maka tim itu bisa berjalan karena kan banyak sekali tim yang ternyata ketika dibentuk
terdiri dari orang-orang yang kita anggap bahwa dia capable ataupun memiliki kemampuan tertentu, ternyata ketika di-assign bentuk sebuah tim itu tidak berjalan. Mungkin kalau di pengalaman di sebuah organisasi ada yang dibikin project base gitu ya. Nah itu sama tuh, itu adalah tim yang dibentuk khusus gitu ya. Ini juga sama, ini high performance team biasanya dibentuk untuk sebuah kebutuhan khusus gitu ya. Nah kemudian kalau bicara bagaimana proses untuk bikin alignment di antara mereka, nah itu yang penting karena tim itu sendiri jangan sampai nanti punya skill yang sama, artinya punya expertise yang sama sehingga ekspektasi bahwa dia memiliki kemampuan untuk saling melengkapi dalam beberapa bidang expertise itu bisa tidak berjalan karena tadi berbeda. Selain kalau kita buat bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang yang bisa menjalankan sebuah proyek tertentu dengan kemampuan yang lain. Nah kalau saya kasih gambaran di sini, ini ada 5 karakter, bahwa ya tadi selain high skill-nya itu dia mumpuni, kemudian juga dia adaptif gitu ya dengan tim-timnya itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah bahwa special assignment karena biasanya ditentukan untuk sebuah proyek tertentu. Nah yang keempat adalah bahwa orang dalam tim itu seru karena biasanya waktunya terbatas, maka dia harus orang-orang yang result oriented atau orang-orang yang memang benar-benar prosesnya bukan ke proses gitu ya, orientasinya lebih ke result base gitu ya. Dan yang terakhir adalah sama dengan yang disampaikan oleh Pak Steven bahwa orang-orang tersebut tentunya harus accountable gitu ya, bahwa orang-orang itu accountable dan responsible dengan apa yang dilakukan. Jangan sampai nanti saling menyalahkan gitu ya ketika itu berjalan. Dan juga yang paling penting bahwa dalam sebuah tim tentunya bagaimana tim itu bisa berjalan ada karakteristik yang dia harus bisa saling memenuhi atau saling melengkapi di antara itu. Kemudian yang mungkin juga kita tahu bahwa kenapa kita membentuk high performance team ya, ini yang penting. Ketika sebuah organisasi atau sebuah perusahaan membutuhkan suatu program tertentu untuk mengakselerasi suatu proses ataupun suatu program tertentu, maka yang di-expect adalah bahwa itu bisa berjalan. Dan dampaknya seperti apa? Yang pertama adalah tentunya ke productivity, artinya productivity dari organisasi itu juga bisa terpenuhi ataupun bisa didapatkan gitu ya, bahwa productivity-nya yang ada saat ini itu bisa tumbuh. Dan yang kedua adalah bahwa orang-orang dalam tim tersebut tentunya harus orang-orang yang decisif ya, karena kalau tidak decisif itu juga membuat bahwa proses yang akan berjalan itu jadi akan lambat. Dan satu hal lagi yang penting adalah kalau kita biasakan bahwa driver skill set ini juga suatu hal yang penting, bahwa orang-orang itu bisa mendrive bahwa semua skill set itu adalah yang kita buat, yang kita bangun atau kita bentuk itu bisa mendrive bahwa orientasi dari sebuah tim itu bisa berjalan. Itu yang pasti namanya biasanya menjadi orientasi dalam sebuah high performance team ya. Dan itu tentunya juga buat apa sih dalam pembentukan model-model high PT itu, high performance team itu membangun atau mendorong bahwa high performance organization itu bisa berjalan. Mungkin itu sekilas dari saya, nanti mungkin selanjutnya nanti bisa dalam tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heri. Sebagai recap di sini ya, apa itu high performance team? Adalah tim yang memiliki high level, adaptive, special assignment, result oriented, dan juga accountable. Baik, terima kasih untuk Pak Steven dan Pak Heri. Ini kita lanjut ke sesi diskusi, nanti kita bagi ya, ada mungkin satu pertanyaan dari saya dan saya sangat impress di sini teman-teman masih banyak yang hadir di sesi siang ini. Nanti akan lebih banyak kita floorkan untuk pertanyaan-pertanyaannya. Satu pertanyaan dari saya Pak Steven dan juga Pak Heri. Ini tergelitik dari statement Pak Steven tadi tentang creating leaders factory. Zaman dulu kita tahu ada General Electric gitu ya, GE, ada Jack Welch, ada Jeff Immelt. Kemudian di Indonesia kita dulu kenal ada yang namanya Citibank ya, meskipun kemarin tutup bisnisnya ya Pak di Indonesia ya. Nah, strateginya akan seperti apa Pak kalau kita ingin membuat sebuah factory for leaders di Indonesia? Pak Steven, kemudian Pak Heri, monggo. Iya, baik. Jadi
Satu ya, yang namanya Leaders Factory itu memang menurut saya kompleks gitu ya. Mungkin saya cerita sedikit kenapa Bank Mandiri gitu ya, sejarahnya gitu ya, bisa sampai apa namanya, saya udah hitung saat ini ada 137 leaders, ya, termasuk ada Pak Alex Denny di sini gitu ya, alumni gitu. Dan itu sekarang udah agak aneh-aneh, ada wakil rektor gitu ya, ada direktur rumah sakit gitu ya, itu udah agak apa namanya, udah bukan di bank lagi juga gitu ya. Tapi satu hal yang saya lihat, pertama bank ini adalah ketika berdiri di awal sudah menjadi organisasi yang inklusif. Apa maksudnya inklusif? Organisasi ini terbuka. Jadi banyaknya waktu itu ketika merger itu intervensi atau menerima talent dari luar itu menjadi sebuah pilihan strategi, gitu ya. Jadi kita tahu dulu ada Pak Robi Johan, gitu ya, dan beberapa juga apa namanya orang-orang mungkin dari Niaga, dari Citi gitu ya, yang memang ada di Bank Mandiri. Jadi organisasi ini dari awal saya melihat memang inklusif gitu ya. Nah, yang kedua, organisasi ini melalui berbagai macam transformasi. Jadi memang sekolahan leader itu bukan di kelas. Sekolahan leader itu menurut saya adalah perubahan. Jadi ketika ada sebuah perubahan itu ada sebuah transformasi, itu adalah development opportunity yang menurut saya paling bagus untuk meng-create atau menguji leadership seseorang. Compare to classroom. Kita tahu kita invest banyak banget gitu ya, investasi di situ. Tapi saya melihat dua hal ini itu menjadi kunci. Nah ini ada satu kunci yang ketiga sekarang, ya. Dan ini yang saya tulis di dalam buku saya, gitu ya. Yang saya sebut dengan talent appetite. Apa maksudnya? Bank ini memiliki appetite, ya, untuk invest talent. Artinya gini, biasanya kita kalau mencari successor, kita pengen orang yang 100% itu sama, mirip. Misalnya nih, ada anak buah kita gitu ya, mau diambil di tempat lain, bahkan dipromosiin. Atasannya mesti ngomong, saya pengen cari ganti yang sama, which is impossible. Itu kan dengan kata lain, jangan. Ya, tapi caranya menahan kan halus. Boleh, tapi tolong cari gantinya yang sama. Which is impossible, kenapa? Orang dia udah 3 tahun pengalaman di situ. Dulu dia juga nggak se-experience itu. Ya. Nah, organisasi ini harus punya talent appetite. Intinya apa? Orang yang mungkin tidak sama, artinya capacity-nya dengan yang diganti. Kalau misalnya kita bayangkan 0 sampai 100, dia mungkin masih capacity-nya di level 50%. Kita mau take risk. Ambil orang itu untuk kita angkat. Ini yang menurut saya dalam sebuah organisasi ini agak sulit gitu, ya, untuk kita bangun. Ya. Nah, last but not least, dan menurut saya, ya ini juga salah satu kunci gitu ya, adalah talent mobility. Ya karena tadi itu, ya, sekarang itu cara nguji leader balik lagi. Leader itu sekarang diuji agility-nya, makanya transformasi is the name of the game. Nah, mobility jadi the most important thing. Kita harus
ukur berapa sih rata-rata orang stay di satu posisi. Millennials itu sekarang mungkin 2 tahun itu udah bosen. Dia akan cari challenge baru. Bahkan dia komplain, Pak, lebih gampang saya resign daripada saya pindah ke departemen lain. Nah, gimana caranya promote mobility? Kita bangun yang namanya internal job posting. Nah, coba problemnya internal job posting adalah orang itu kalau mau apply ke departemen lain, dia harus minta izin sama atasannya. Nah, ini orang Indonesia kan ewah pekiwuh nih. Ya. Nah, problemnya minta izin sama atasannya, terus dia nggak jadi, wah atasannya dendam. Lu emang dari kemarin mau pindah kan dari tempat gua. Ya. Jadi ini yang harus kita bangun dan akhirnya kita membuat sebuah kebijakan. Orang nanti kalau dia sudah 3 tahun di posisi yang sama berturut-turut, dia mau pindah ke departemen lain, dia ngelamar lewat internal job posting, dia nggak harus minta izin sama atasannya. Nanti atasannya komplain, protes gimana? Problem atasannya untuk bangun successor. Kalau nggak atasannya nggak punya tanggung jawab untuk membangun successor. Jadi 4 hal ini yang saya lihat, Mas, bisa benar, bisa salah, bisa diaplikasikan di tempat lain gitu ya. Tapi saya melihat itulah ya yang saya lihat dari Bank Mandiri pada saat ini. Makasih. Dan sampai saat ini Bank Mandiri sudah melahirkan 137 talent di berbagai organisasi. Tepuk tangan untuk Pak Stefan dan juga Bank Mandiri. Pak Heri, monggo Pak, dari Garuda Indonesia, Danamon saat ini di sini. Oke. Menarik nih, kalau di BUMN environment berbeda gitu ya. Di BUMN itu, BUMN produksi leadernya cukup kuat dan dia bisa masuk kemana-mana karena source-nya banyak. Tapi ini dari experience juga ya, bahwa ada juga ya perusahaan, saya alami juga gitu ya, ketika kita mau membuild tadi model gitu ya, model untuk bagaimana kita mengaccelerate atau mendevelop seorang supaya ke depan dia memang jadi orang ready buat jadi seorang leader gitu. Ada juga yang punya prinsip bahwa kenapa kita harus pusing-pusing mencari atau membangun, dia bilang itu membuang waktu dan juga membuang uang, dia bilang itu investasinya mahal, dia bilang better kamu cari orang yang terbaik di area yang kamu mau pilih dan pay them well, katanya dia bilang gitu. Itu lebih easy karena bicara organisasi menurut mereka ataupun bisnis ini kan nggak bisa nunggu gitu. Ini artinya memang ketika jalan ya harus ready terus, bukan oke, nanti saya develop dulu baru nanti bisa jalan, nggak bisa. Artinya ketika bicara bisnis adalah sesuatu yang harus going concern-nya dijaga gitu ya. Nah itu model apa sih, model seperti itu ternyata ada juga, ada beberapa perusahaan itu yang perusahaan besar juga, dia bilang kenapa sih harus nunggu, ketika orang keluar pun dia nggak pernah mau nunggu, orang itu udah nggak mau keluar, dia nggak punya sense, dan let them go gitu loh ya, nggak usah perlu kamu tahan-tahan, dia bilang gitu ya. Nah ada juga, karena saya ini ada beberapa perspektif, karena tadi saya ada ketemu beberapa shareholder yang berbeda model ataupun berbeda ininya ya, apa sih namanya caranya gitu ya. Nah kemudian juga saya mengalami yang tadi dia concern banget bahwa leader itu harus di-develop dari internal, di situ saya agree gitu. Jadi benar-benar disiapkan bahwa seseorang itu ke depan bagaimana dia bisa ready untuk sebuah posisi gitu ya. Persiapannya juga tentunya sangat ini sekali ya, sangat harus sistematis dan juga terstruktur. Tapi tadi ya, again, mungkin dalam prinsipnya bahwa sebenarnya prinsip bahwa siapapun bisa jadi apapun gitu ya, nggak terbatas bahwa ketika seorang itu latar belakangnya keuangan dia nggak bisa ke HR gitu ya. Kemudian tadi assignment yang cross gitu ya, cross function itu masih suka sering dibatasi gitu ya. Intinya padahal kan sebenarnya latar belakang nggak ada pengaruh gitu ya. Orang dari mana kemana, orang dari apa sih jadi apa juga kan nggak kita bisa batasi gitu ya. Mungkin kayak Pak Jeti dokter gigi aja bisa jadi Menko Equin gitu kan ya. Artinya nggak ada korelasi gitu ya antara latar belakang sama itunya gitu. Karena Menko Equin juga orang teknik gitu ya, bukan orang ekonomi gitu. Sama juga gitu loh. Untuk posisi-posisi tertentu. Jadi ketika apa sih mendevelop orang, memang yang harus kita lihat adalah sejauh mana ininya dia apa sih
sense-nya dia ataupun dia karakteristik atau kemampuan kompetensi dia itu bisa menjadi seorang leader. Karena bicara leader itu kan bukan hanya kemampuan dia mengelola pekerjaan, tapi dia juga harus mengelola orang gitu ya, dan juga dia mengelola environment. Karena biasanya leader itu juga membuat sebuah ciri ketika dia memimpin sebuah organisasi ataupun sebuah perusahaan. Tentunya itu akan membuat sebuah ciri. Jadi ya tadi bahwa dia bukan semata-mata mengelola kerjaan. Kadang-kadang yang kita lihat adalah dia jago dalam suatu pekerjaan tertentu dan kita biasanya accelerate yang seperti itu. Padahal kalau bicara leader adalah kemampuan dia mengelola paling tidak 3 hal tadi ya. Artinya mengelola pekerjaannya, mengelola orang dan juga mengelola environment karena itu penting. Perihal fungsinya itu kan kalau semakin ke atas sebenarnya semakin general gitu ya. Artinya orang HR bisa aja jadi CEO kan makin ke atas tuh artinya bukan membatasi. Jangan sampai nanti ada orang biasanya kalau dari satu posisi atau satu role dia biasanya kalau dipindahkan ke role ke lain dia biasanya tidak nyaman gitu ya. Ataupun dia akan protes gitu. Saya juga mengalami seperti itu ketika saya megang sesuatu yang saya anggap bahwa itu saya kuat. Ketika saya dipindahkan ke yang lain yang sangat beda saya sempat protes gitu. Ketika saya tanya kalau kenapa saya dipindahin ke situ? Dia bilang yang lebih tahu kamu atau saya, dia bilang gitu. Karena tentunya ketika kita memilih seorang leader untuk untuk posisi tertentu, tentunya ada profil-profil tertentu yang jadi requirement ya. Nah biasanya itu disesuaikan. Untuk itu makanya kalau buat saya sendiri adalah mendorong seorang jadi leader itu adalah lebih kepada kompetensi ataupun dia punya memiliki talenta yang memang kedepannya dia akan didorong menjadi seorang leader. Kalau dia seorang expertise ya memang dia akan kita dorong jadi seorang expertise gitu ya, bukan seorang expertise yang jago terus kemudian kita kita dorong dia jadi seorang leader. Karena itu pun pernah terjadi saya ketika kita sekolahkan orang banyak keluar gitu ya, ke sekolah-sekolah itu ketika kembali semuanya yang kita expect bahwa kita membangun orang-orang ini ngedevelop untuk jadi future leader, ternyata balik semua menjadi seorang komentator semua gitu, itu bukan jadi seorang leader. Nah itu yang kemudian kita rubah cara mengidentifikasi gitu ya, seorang itu memang dia tentu menjadi seorang leader atau dia memang jadi seorang expertise gitu. Itu yang perlu jadi perhatian buat kita semua ketika kita memilih seorang untuk kita develop atau kita accelerate jadi seorang leader. Terima kasih Pak Heri. Jadi kompetensi penting dan tadi seorang leader tugasnya adalah mengelola pekerjaannya, mengelola orang dan juga mengelola lingkungan di tempat pekerjaannya. Baik, kita buka untuk floor ya. Ini sudah ada teaser tadi dari Pak Steven, akan ada buku. Ujung sana satu, ya silakan Pak yang itu ya. Ya betul Bapak, silakan. Ini yang muda-muda di sini ya. Oke, nanti kebagian juga nanti ya. Silakan Bapak dulu. Dan ditujukan ke siapa? Baik, terima kasih. Selamat sore Bapak-Bapak. Boleh Pak. Perkenalkan saya Fonan dari PT Daya 5. Saya ada pertanyaan untuk Pak Steven dan Pak Herianto. Kalau di sekarang kan trennya adalah competitiveness ya Pak. Bahkan di beberapa posisi, bahkan di desainnya bahwa posisi itu harus kompetitif. Dengan kuatnya nilai atau value competitiveness, baik itu yang melekat di posisi atau value yang melekat di organisasi, itu tantangannya apa ya Pak dalam kita membangun budaya atau membangun tim yang high performance? Jadi hubungan antara competitiveness sama building high performance team. Terima kasih. Hubungan antara competitiveness dan building high performance team. Ya, mau Pak Heri dulu atau Pak Steven? Monggo Pak Steven dulu. Baik, makasih. Jadi ini memang tidak terelakkan gitu ya, bahwa di satu sisi kita pengen gitu ya, dan ini juga pernah terjadi gitu ya di Bank Mandiri gitu ya. Orang-orang Mandiri itu dulu katanya di KTP-nya even agamanya ditulis KPI. Gitu ya. Jadi nah ini ada Bang Edison yang mengalami banget gitu ya. Ya. Karena memang mungkin sudah tahu ya dulu sejarahnya. Kita mungkin Bank BUMN, lalu karena Bank BUMN kan quote unquote ya dianggap
tidak meritokrasi. Ya. Jadi waktu itu memang diinstil lah budaya meritokrasi. Tapi sayangnya kebablasan. Overdo gitu ya. Sehingga semua orang itu ya even mau melakukan sesuatu kalau ada KPI-nya. Itu sudah sampai di level itu. Nah, ini menjadi sulit tadi ya. Dengan konteks apa namanya team effectiveness. Ya. Kenapa? Karena quote unquote seolah-olah itu jadi counterproduktif gitu. Ya, terhadap team effectiveness. Nah, oleh sebabnya gimana caranya? Ya, gimana caranya? Nah, tadi saya beberapa sudah sebutkan gitu ya. Ya, bahwa mobility is one thing. Orang itu menjadi semakin silo kalau memang nanti kita dibangun memang organisasinya on the silo basis. Jadi kalau tadi Pak Heri menyatakan kalau akhirnya organisasi itu dibangun atas dasar spesialisasi gitu ya. Saya dulu ingat juga saya pernah ada di tempatnya tempatnya Pak Heri. Dulu istilahnya SBU. Jadi SBU itu difokuskan untuk apa? Untuk agar kita bisnisnya bisa lebih fokus. Apa-apa jadi cepat. Jadi setiap segmen itu organisasinya lengkap. Ada finance-nya, ada HC-nya, dan segala macam. Dan segala sesuatu akhirnya memang customized based on segment. Tapi akibatnya apa? Organisasinya silo. Gitu. Ya. Nah, akhirnya kita mulai bergerak. Cara bergeraknya adalah satu, mobility. Gitu. Kalau nggak ada mobility, ya organisasinya tambah silo. Yang kedua, kita akhirnya banyak membangun cross-functional team. Ya, sehingga itu juga bisa breakdown silo. Yang ketiga, kita mulai mengenalkan collective KPI. Ya. In my previous company, dulu saya pernah kerja di Danone, gitu ya. Di Danone itu semakin tinggi level seseorang, semakin kecil KPI individunya. Kalau di Mandiri, direksi itu tanggung renteng, kolektif KPI. Nggak ada KPI individu. Jadi, karena kalau ada KPI individu takutnya silo. Ya, meskipun ada pro and cons di situ. Ya, tapi ya itu untuk menjaga. Nah, waktu saya di Danone begitu. Jadi di level directors, itu saya itu cuman KPI individunya itu 20%. Sisanya 80% adalah kolektif KPI untuk sesama director. Karena untuk menjaga tadi. Jadi memang ini nggak ada right or wrong, tapi memang kuncinya gimana caranya ekosistem untuk menyeimbangkan. Ya tentunya dengan segala macam pro and cons. Gitu ya. Karena ya for sure yang namanya manajemen itu nggak ada sesuatu yang pasti gitu ya. Tapi pengalaman saya itu, Mas. Ini Pak Heri mau nambahin, Pak. Oke, bicaranya competitiveness tadi ya. Artinya kalau competitiveness tentunya antar individu ataupun antar tim biasanya itu menjadi salah satu ini juga ya. Apa sih namanya? Salah satu acuan juga didorong gitu ya. Bahwa kalau tidak kompetitif gitu ya atau tidak terjadi competitiveness maka dikhawatirkan nantinya suasananya akan apa namanya akan merasa comfortable gitu ya sehingga si organisasi itu dinamikanya akan turun gitu ya. Nah berkaitan dengan kalau tadi bicaranya korelasinya dengan high performance team, kalau high performance team memang tadi ini dibentuk spesifik ya atau assignment khusus gitu ya, dibikin khusus berkaitan dengan sebuah kebutuhan khusus gitu ya, dibangun gitu. Dan memang orang-orangnya biasanya terdiri dari orang-orang yang apa namanya masuk ke high performance atau high potential si individu gitu ya. Kita kumpulkan, kemudian kita pilih,
Tapi tadi selain dia memiliki posisi bahwa dia adalah high performance dan juga high potensial, dia juga tentunya memiliki kompetensi lain, adalah antara lain dia bahwa dia the way dia komunikasi, dan dia juga bagaimana orang yang juga bisa membangun trust each other gitu. Itu juga salah satu pilihan, karena kalau tidak tadi tim itu sendiri akan tidak berjalan dengan ekspektasi bahwa dia bisa selesai dalam waktu tertentu gitu. Itu yang sering terjadi, karena kalau kumpulan orang-orang pintar saja, kayak kita ngumpulin di sebuah klub bola gitu ya, kita kumpulin Ronaldo, Messi, sama Neymar, sama Salah, main di satu pasti nggak akan pernah menang juga gitu. Karena apa? Karena masing-masing punya ego sendiri-sendiri, ataupun memang masing-masing punya karakteristik sendiri-sendiri yang memang untuk tim tadi sama ya. Tim ini kan tentunya dibangun dengan orang yang memiliki expertise atau fungsi yang berbeda-beda. Ada kiper, ada back, gitu, ada penyerang, dan tentunya juga mereka saling mendukung gitu. Itu yang penting gitu. Kalau misalkan bicara di teorinya adalah komunikasi among the member itu tentunya harus bagus gitu ya. Tapi kalau bicara competitiveness, again, bahwa kompetisi secara individu tentunya ada dalam sebuah tim ya. Orang di antara yang bagus tentunya ada yang paling bagus gitu. Biasanya terjadi juga sih seperti itu. Oke, mungkin itu jawab. Baik, terima kasih. Jadi dapat buku ya Pak? Nanti bisa dihubungi panitia ya untuk mendapatkan bukunya. Oke, berikutnya silakan. Saya beri kesempatan yang muda-muda dulu deh. Silakan yang di depan, Mbak yang pakai kacamata. Silakan. Ditujukan ke siapa dan silakan pertanyaannya langsung ditanyakan. Mohon maaf, ini sepertinya satu pertanyaan terakhir ya Bapak dan Ibu ya. Karena waktu juga. Silakan, monggo. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reski Andriani, mahasiswa dari Universitas Bosowa. Saya mohon izin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Herianto selaku Ketua PMSM Indonesia. Salah satu tantangan terbesar bagi seorang leader adalah anggotanya tersendiri, yaitu dengan perbedaan karakter, personality, pendapat, bahkan perbedaan generasi. Saya pernah membaca bahwa salah satu cara untuk menangani hal tersebut adalah dengan membentuk budaya yang dapat menjadi pedoman bagi perusahaan atau komunitas. Nah, mungkin di sini banyak Bapak Ibu dan teman-teman yang berencana untuk menjadi founder atau leader. Nah, pertanyaan saya, Bapak, bagaimana sebenarnya kita sebagai calon founder ataupun leader nantinya bisa membentuk suatu budaya perusahaan yang nantinya akan menjadi pedoman bagi banyak orang di bawah kita, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung, monggo Pak Eri. Oke, bentuk culture nih. Di sini teman-teman banyak juga sih yang bentuk culture, tapi ini by experience juga ya. Artinya saya pernah punya challenge juga ya ketika saya masuk di sebuah perusahaan. Tapi ini saya beberapa kali saya bangun, artinya saya rubah corporate values-nya, karena kalau bicara culture kan tentunya juga disesuaikan dengan strategi ke depan dan juga objektif ke depan dari perusahaan ini gitu ya. Ketika kita mau mencapai sebuah objektif gitu ya, objektif ataupun target tertentu di sebuah perusahaan, tentunya kita membuat strategi gitu ya, strategi atau inisiatif-inisiatif, dan untuk memenuhi strategi dan inisiatif itu tentunya diperlukan karakteristik ataupun behavior seperti apa yang bisa mendukung ataupun mendorong bahwa ini bisa tercapai gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari bagaimana kemudian kita men-set up sebuah culture tertentu untuk sebuah sebuah organisasi. Itu kalau itu yang dari experience saya, kebetulan saya di dua perusahaan saya ngeganti itunya ya, corporate values-nya. Dan itu challenge. Challenge-nya adalah ketika orang di-expect untuk berubah gitu ya. Kalau mesti kayak seperti sekarang ya, dengan kalau sekarang orang selalu bicara karena perusahaan itu competitiveness-nya di digital, maka tadi suka tidak suka bahwa pola pikir ataupun karakteristik orang yang biasanya lebih ke manual dan juga tidak simple, itu menjadi challenge bahwa kita sebenarnya bukan orang seperti ini yang kita butuhkan, karena yang kita butuhkan adalah orang yang punya kompetensi bahwa dia kuat ketika dia bisa membangun bisnis model baru ketika harus berubah gitu ya.
Karena kecepatan dia beradaptasi dengan hal yang baru itu sangat penting sekali buat perusahaan. Otherwise ketika perusahaan itu sendiri berubah model bisnisnya dan orang-orang ini tidak bisa beradaptasi dengan situasi yang dihadapi oleh perusahaan atau ke arah perusahaan itu ke depan mau kemana, itu yang membuat akhirnya kompetitivitas dari perusahaan itu jadi tidak terbangun gitu ya. Sedangkan perusahaan tadi bicaranya adalah terus jalan dan kompetitivitasnya harus terus dibangun karena dia tiap hari kan harus bersaing dengan yang lain. Kalau tidak juga dia akan gone gitu lah. Mungkin itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih pada Pak Heri. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Heri dan Mbak nanti dapat buku ya. Baik, berikutnya ya ini karena waktu mohon maaf ternyata kita mesti sudahi sesi ini, tetapi untuk para pembicara kita apakah ada concluding remark terutama untuk menjawab pertanyaan bagaimana kita membentuk tim dan karena kita saat ini ada di Makassar Pak dan salah satu tujuan dari forum ini adalah membentuk leaders dari Indonesia Timur, kira-kira ada concluding remark untuk itu. Pak Stephen, monggo. Ya, jadi ini balik lagi bukan karena promosi buku ya Mas. Tapi karena memang di Indonesia ini menurut saya sangat concern gitu ya dengan kepemimpinan dan bagi saya the great leaders itu is not the one who creates many followers. The great leaders come from the one who create more leaders. Gitu. Jadi ya saya mohon maaf saya agak mengquote kalau kita melihat Rasulullah gitu ya. Itu dia membangun khilafahnya itu dengan luar biasa menyiapkan leaders untuk menyiapkan generasi-generasi selanjutnya. Dan bahkan kalau kita melihat itu lebih besar. Gitu ya. Nah, kecenderungannya banyak sekali leaders kita yang sudah cukup puas hanya dengan create semakin banyak pengikut. Gitu. Nah ini yang menurut saya penting, tetapi memang kuncinya satu Mas Yudo. Orang yang mau menciptakan banyak pengikut itu orang yang belum selesai dengan dirinya. Gitu. Ya. Nah, jadi kita butuh banyak leaders yang memang sudah selesai dengan agenda dirinya untuk menciptakan lebih banyak leaders lagi di Indonesia. Baik, terima kasih. Leaders create leaders ya. Baik, silakan monggo Pak Heri. Oke, saya juga mungkin sama untuk quote-nya ya. Artinya memang leaders create leaders is important karena juga saya terbangun dengan dulunya saya punya leaders yang mendorong saya gitu ya. Ada beberapa termasuk juga Pak Robi dulu waktu saya Pak Robi Johan jadi direktur saya jadi korseknya gitu. Jadi saya banyak nempel sama dia. Kemudian dia dorong saya juga untuk jadi jadi mentinya Susi, kemudian juga saya mentinya Pak Tandri gitu. Itu juga yang membangun mungkin lebih ke atau moral ataupun mental saya sehingga saya banyak sekali dapat insight dari mereka karena tadi makanya saya bilang tadi kalau proses coaching dan mentoring itu juga important gitu ya. Bagaimana kita membangun seseorang. Makanya kalau saya mendorong seorang punya kesempatan itu untuk dia menjadi seorang dari pasti akan saya dorong gitu lah. Itu mungkin. Baik, terima kasih kita beri tepuk tangan untuk kedua pembicara kita kali ini teman-teman. Seorang pemimpin yang baik adalah seseorang yang dapat menciptakan pemimpin untuk generasi berikutnya. Terima kasih, dengan demikian kita tutup sesi kedua ini, Building High Performance Team. Terima kasih Pak Stephen, terima kasih Pak Herianto. Berikutnya akan ada token of appreciation ya dari panitia.
Oke, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk moderator dan juga narasumber kita luar biasa. Baru saja kita mengikuti segmen kedua dari Makassar Leadership Summit 2023 terkait dengan Building High Performance Teams yang dimoderatori oleh Bapak Yudo Anggoro, di mana untuk narasumber kita ada Bapak Stephen Agustino Yudianto yang merupakan Senior Vice President Human Capital Strategy Talent Management Group PT Bank Mandiri Indonesia, dan juga ada Bapak Herianto Agung Putra yang merupakan Wakil Direktur Utama Zurich dan juga merupakan Ketua PMSM Indonesia. Dan baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya bersama-sama sesaat lagi kita akan mengikuti segmen ketiga kita pada siang hari ini. Semoga Bapak Ibu sekalian masih semangat untuk mengikuti segmen yang ketiga yang akan dimoderatori oleh Bapak Baso Alim Bahari yang merupakan GM Human Capital Charon Eastern Indonesia. Sebelumnya, beliau merupakan GM Retail Kios KTI yang merupakan part of CP Group. Sebelumnya, juga merupakan HR dan General Affair Expert of Itochu Indonesia Jakarta. Sebelumnya lagi, beliau merupakan HR and General Affair Regional of PT Summit Auto Finance, Career Development and Assessment Officer of PT Summit Auto Finance, dan juga merupakan Area Director of Gerakan membahas suatu tema terkait dengan learning is a never ending process. Jadi learning is a never ending process adalah suatu filosofi yang sangat kuat Bapak Ibu, yang mana setiap hari kita adalah belajar, termasuk hari ini kita datang hari ini itu adalah bagian dari kita belajar Bapak Ibu. Nah makanya Bapak Ibu adalah orang-orang yang luar biasa yang betul-betul menghadiri kegiatan hari ini secara full, dan besok juga akan ada full, sehingga menjadi bagian yang terintegrasikan dengan judul kita hari ini terkait dengan learning is a never ending process. Baik, tanpa untuk memaksimalkan waktu yang ada, dengan hormat saya undang untuk maju ke depan. Yang pertama, beri tepuk tangan yang meriah buat Bapak Dr. Andi Lukman MSI selaku Kepala L2 Dikti Wilayah 9. Oke, baik. Kemudian yang kedua, beri tepuk tangan yang meriah juga, yang heboh banget buat Bapak Yunus Trionggo. Ya, Bapak Dr. Yunus Trionggo Syahri, beliau adalah HRNTA Director PT Eastern Tire Indonesia dan juga Ketua GNK Pusat. Terima kasih. Silakan duduk Pak Yunus. Saya salamin dulu deh Pak. Jangan tegang ya Pak. Saya yang tegang soalnya Pak. Yang ketiga,
Wah, ini luar biasa juga nih. Beri tepuk tangan yang meriah Bapak Dr. Alex Denny, Senior Learning Consultant. Silakan Pak. Oke. Iya. Bapak Ibu, kenapa terang sekali? Saya deg-degan sekali Bapak Ibu. Kenapa saya deg-degan sekali? Saya menghadapi 3 orang doktor. Pak Dr. Lukman, Pak Dr. Yunus, Pak Dr. Alex Denny. Luar biasa, tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Ya. Terima kasih sebelumnya Pak Dr. Lukman, Pak Dr. Yunus dan juga Pak Dr. Alex Denny atas kesempatannya hari ini, yang mana hari ini kita akan berbicara terkait dengan learning. Ya, learning is a never ending process. Kita tahu, kita semua hadir di sini, Bapak Ibu, itu adalah bagian dari proses belajar. Kita berinteraksi, bertemu dengan setiap orang, ngobrol, tanya, lihat situasinya, itu adalah semua proses belajar. Nah, filosofi ini yang sangat kuat, yang oleh panitia diterapkan dalam satu segmen, yang mana bahwa belajar itu adalah proses yang terus berlanjut sepanjang hidup kita. Dan itu saya yakin bahwa semua orang pasti akan sepakat dengan hal ini. Ada suatu filosofi dari India mengatakan bahwa apa yang dapat dipelajari itu hanyalah segenggam tanah. Akan tetapi apa yang tidak dapat dipelajari itu adalah sebesar dunia. Artinya apa? Banyak sekali hal yang harus menuntun kita untuk terus belajar dan terus belajar. Baik, tanpa terlalu banyak mengambil waktu, saya persilahkan, karena ada 3 segmen, saya persilahkan kepada yang pertama Bapak Dr. Andi Lukman MSI, Kepala L2 Dikti Wilayah 9, untuk memaparkan materi. Silakan, waktu dan tempat kami persilahkan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya pertama-tama saya hormati moderator, bapak pemateri berdua, dan tentunya para audiensi sekalian. Terkait dengan materi yang diberikan, itu memang bagaimana esensi kepemimpinan dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat. Sebelumnya itu saya menyampaikan kepada Bapak sekalian bahwa memang materi ini terkait sekali eratnya dengan kebijakan pemerintah. Dalam hal ini Menteri Pendidikan, Kemudian Riset dan Teknologi, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di mana di situ ada lean and match, Pak. Lean and match antara bagaimana perguruan tinggi itu menyiapkan sumber daya manusianya untuk kepentingan dunia usaha, dunia industri, dan tentunya bagaimana sumber daya manusia unggul, bagaimana sumber daya hebat itu dikeluarkan di perguruan tinggi. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melangkah kepada mohon maaf, mungkin sedikit Pak panitia, mungkin ada yang ada materi lain. Ada materi, dibantu yang terupdate materi dari Pak Dr. Lukman. Oke, baik Pak Dr. Lukman, mungkin sambil menunggu, mohon izin Pak Dr. Lukman, mungkin kita ke Pak Yunus Trionggo dulu. Ya, silakan. Mungkin ada proses tadi, silakan Pak Yunus Trionggo. Beri tepuk tangan dulu buat Pak Lukman dan Pak Yunus Trionggo, silakan Pak. Apa kabar Makassar? Kalau saya tanya apa kabar, jawabannya luar biasa. Saya coba ulang lagi ya. Apa kabar Makassar? Oke, terima kasih. Nah, silakan bisa ditayangkan slide saya. Oke, sudah ya. Baik, teman-teman semuanya, saya senang sekali berada di tengah-tengah teman-teman semua di Makassar ini.
Ini sudah kita cita-citakan Pak Subhan ya, sejak tanggal 26 November tahun 2022. Dan sekarang baru kejadian. Jadi ini suatu inisiatif yang luar biasa, appreciate pada all panitia, Budisa dan teman-teman, Pak Alim dan teman-teman. Baik, para Bapak Ibu, teman-teman semuanya, saya ingin share sedikit 15 menit saja mengenai Building Learning Agility in Disruptive Era. Saya akan membawakan materi ini dalam 4 bagian saja. Yang pertama, kita tahu bahwa disruption itu changes the world, ya. Disruption itu merubah segala-galanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita masih eksis dan relevan? Itu pertanyaan yang harus kita jawab. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita boosting our learning way ya, untuk adapt dengan situasi yang berubah sangat cepat ini. Kita berada dalam ballroom ini, dengan ruangan ber-AC nyaman, kita bisa makan, bisa mengikuti sesi ini. Di luar sana disruption itu terjadi sangat cepat. Digital transformation terjadi sangat cepat tanpa kita sadari. Dan terakhir, sebagai key take away daripada acara kita hari ini, saya ingin share bagaimana learning agility itu adalah suatu hal yang kita harus miliki. Disruption changes the world. Saat ini tanpa kita sadari dengan perubahan di dunia ini, dunia berubah sangat cepat. Maka lebih dari separuh perusahaan di dunia ini tanpa kita sadari sudah obsolete. Obsolete artinya mereka yang tidak relevan. Dan sayangnya tidak lebih dari sepertiga perusahaan-perusahaan di dunia itu tidak memiliki kemampuan untuk berinovasi. 90% CEO menyadari bahwa perubahan itu terjadi di depan mata mereka. Disruption itu terjadi di depan mata mereka. Unfortunately 70% perusahaan-perusahaan di dunia itu lack the skill to adapt. Pada saat artificial intelligence mengitari kehidupan kita sehari-hari, maka investasi membuat artificial intelligence itu almost zero. Menjadi nol ya, karena artificial intelligence akan ada di mana-mana. Pada 5 tahun terakhir, perkembangan teknologi ini 10 kali sangat cepat sekali. Sehingga kalau kita nggak punya speed ya untuk mengikuti ini, maka kita akan menjadi makhluk yang tidak relevan lagi, menjadi makhluk yang aneh sendiri di dunia ini, karena semua serba berubah cepat sekali. Pada tahun 2020 tercatat ya dari Dell Technology, 5,1 juta pekerjaan disrupted. Jadi jangan-jangan pekerjaan kita juga ada di dalam 5,1 juta ini, jangan-jangan, jadi hati-hati ya. Pada tahun 2009 yang lalu, saya data perusahaan-perusahaan mana di dunia yang menguasai market capitalization. Waktu itu market capitalization-nya adalah 1,2 triliun USD. Dan tercatat di sana the top 5 perusahaan-perusahaan di sana adalah antara lain ExxonMobil, PetroChina, Walmart, ICBC, China Mobile. 10 tahun kemudian, di tahun 2019, maka the top 5 dengan market capitalization 4 kali lebih besar, 4,4 triliun US dollars, muncullah perusahaan-perusahaan seperti Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, dan Facebook. Pada saat saya cek kembali di tahun 2021, perusahaan-perusahaan teknologi itu masih mendominasi the top rank dari market capitalization dunia hingga tahun 2023 saat ini. Maka di sini disebutkan technological companies still dominate the top market capitalization in the world dari tahun 2019 yang lalu. Ini klikernya sangat sensitif ya, jadi saya nyentuhnya harus dengan perasaan gitu ya. Oke. Nah, dulu kita diajari teori Everett Rogers ini, di mana ada early adopters setelah ada innovators, kemudian diikuti dengan early majority, tapi sebagian besar masyarakat dunia itu masuk dalam populasi late majority dan laggard. Siapa di dalam ruangan ini yang masih memakai handphone Nokia? Angkat tangan. Kalau Anda masih memakai handphone Nokia, berarti Anda termasuk pemuja produk-produk museum. Nah, oleh karena itu tolong dicek. Siapa yang sudah memakai iPhone yang seri terbaru?
E15, angkat tangan. Wah, luar biasa, ada 2 orang di sana. Anda termasuk early adopter. Bahkan mungkin ada yang ngantri di SCPD di Jakarta itu, produknya belum ada, tapi berhak mengantri panas-panas, hujan-hujan, mengantri untuk mendapatkan produk itu. Siapa yang sudah memiliki Samsung S20? Belum ada, mungkin belum sampai Makassar ya, Mas Subhan ya. Kita sampaikan secepatnya. Nah, tetapi saat ini teori Everett Rogers ini sudah diluluh lantakkan oleh yang disebut dengan Big Bang Market Disruption. Di dalam Big Bang Market Disruption Theory hanya akan ada 2 populasi. Yang satu adalah trial users dan everybody else. Setiap ada inovasi baru, maka akan muncul trial users, sisanya adalah yang akan mengikuti. Dan itu akan mengenai, wah cepat sekali ya. Ups. Dan itu akan mengenai semua bidang industri, retail banking, healthcare, professional services, dan seterusnya ya, sampai finance. Sebentar, saya harus berlatih menyentuhnya ini. Oke. Nah, pada pertemuan Davos di tahun 2023 yang lalu, yang melibatkan para CEO ternama di dunia, maka disebutkan ada 8 ways technology will impact our life in the future. Satu adalah teknologi akan boosting our productivity. Yang kedua, glasses will overtake mobile phone. Jadi teman-teman semua kalau Anda pakai virtual reality yang masih tebal saat ini, maka di masa yang akan datang dalam waktu yang cepat akan tergantikan setipis kacamata saya ini. Jadi saya memakai kacamata, tanpa disadari saya sudah akan masuk ke dalam metaverse, dan saya akan main dengan hologram saya akan diwakili oleh avatar saya di metaverse itu. Dan saya bisa bermain di sana, bisa bertransaksi apapun yang bisa saya lakukan. Yang ketiga, the rise of quantum computing. Computing itu akan sangat cepat ya, sehingga itu akan menuntut Anda menguasai atau tidak. Kalau Anda tidak menguasai, akan ditinggalkan begitu saja, tanpa kulonun. Karena teknologi akan datang tanpa diundang dan cepat akan mendisrupt pekerjaan-pekerjaan kita. Yang keempat, 5G juga akan menguasai, ChatGPT juga akan menjadi dominan. Siapa di sini yang belum pernah membuka ChatGPT? Angkat tangan. Oh, ada yang belum. Belum tahu ya ChatGPT apa ya? Oke, nggak tahu. Nanti saya akan ajarin sebentar di sini ya. Kemudian, great things will need good data. Metaverse akan datang. Walaupun sekarang Mark Zuckerberg sudah mulai tergopoh-gopoh untuk menciptakan metaverse ini. Karena dia sudah membelanjakan ratusan triliun rupiah. Dan harga saham Meta itu menurun dengan drastis, dia ngotot terus. Dan sekarang sudah mulai agak terengah-engah. Tapi jangan lupa, Microsoft dan juga IBM juga berlomba-lomba untuk sampai duluan menciptakan metaverse yang pertama. Dan akan terjadi democratization of services. Oh, cepat banget ya. Oh, oke, sorry. Oh, nggak bisa dah. Tolong manual aja deh kalau gitu, sorry. Oke, so digital disruption teman-teman akan memaksa organisasi untuk merubah bisnis modelnya dan harus embed digital transformation. Dan nevertheless, ini juga memberikan impact kepada employment landscape. Next. Are we still exist and relevant? Ini bagian kedua saya, next. Apakah Anda sudah familiar dengan AI? Dengan apa yang disebut dengan ChatGPT? Apakah Anda familiar dengan Microsoft Bing? Atau dengan Google Bar? Mari kita lihat, next. Artificial intelligence yang disebut dengan salah satu ChatGPT itu adalah development of computer system yang akan mengikuti human intelligence. Dan dia akan bisa melakukan learning, reasoning, problem solving, dan understanding natural language. Maka ini akan menjadi big deal buat kita, karena itu akan menggantikan pekerjaan-pekerjaan kita terutama yang rutin dan repetitif. Dan itu akan transforming the way we work. Dan itu akan termasuk dalamnya autonomous vehicle, medical diagnostic, financial management, risk prediction dan preemption, dan banyak lagi yang lain. Next. Sadarkah kita bahwa investasi di bidang AI ini
menaik sangat tajam di US, dan number of industrial robot installed itu juga naik dengan drastis. Di samping juga ada perimbangan antara female dan male dalam computer science experts, dan IBM itu sempat mempause hiring untuk job yang ternyata bisa digantikan oleh AI. Next slide. Oleh karena itu, ChatGPT menempati suatu teknologi yang menempati pada the fastest growing consumer app in history. Anda bisa lihat di tengahnya itu, sedemikian cepat dia melambung tinggi ya. Next slide. Dan inilah struktur daripada ChatGPT. Jadi kalau teman-teman ingin mengenal lebih jauh mengenai ChatGPT tersebut, ternyata ada dua lapis yang sangat menentukan, yaitu yang disebut dengan large language model. Dan yang kedua adalah machine learning. Apapun yang Anda umpankan dengan ChatGPT ke artificial intelligence, maka dia akan mengolahnya. Tapi selalu risk management adalah hati-hati. Karena ChatGPT, AI yang kita kenal ini, hanya akan mengikuti kerja berdasarkan pattern. Dia tidak mengenal mengenai ethical atau legalistic aspek. Dia hanya mengerjakan berdasarkan pattern. Jadi oleh karena itu kalau Anda semua menyusun skripsi, menyusun tesis, menyusun disertasi, Anda boleh menanyakan ke ChatGPT. Tapi Anda harus melakukan verifikasi secara final sebagai subject matter expertnya. Next slide. Nah, inilah apa pengaruh AI terhadap kita semua. Pertama di machine learning, dia akan belajar lebih cepat daripada manusia. Yang kedua di cyber security. Yang ketiga di customer relationship management. Jadi kalau Anda orang HR, Anda menciptakan chatbot ya untuk memberikan layanan kepada karyawan yang menanyakan tentang in-kind benefit atau benefit di perusahaan. Mungkin kalau yang menjaga itu manusia, dia hanya akan standby selama jam kerja, betul? Jam 8 sampai jam 5. Once nanti digantikan oleh AI ini, maka dia bisa standby 24 jam. Kita punya karyawan yang kerja shift, di shift 3 malam itu kalau mau menanyakan sesuatu, bagaimana mengajukan cuti, bagaimana mendapatkan benefit ini dan itu, dia bisa langsung bertanya ke AI kita. Dan dia tidak akan marah, dia akan menjawab dengan baik-baik saja. Ya. Dan itulah AI. Yang keempat, Internet Data Research. Banyak para peneliti senior kita mengatakan, aduh saya sulit mendapatkan data apalagi ini dari seluruh Indonesia. Saya mesti mengirimkan kuesioner, saya mesti nelpon satu persatu untuk ngumpulin. Come on, sekarang kan mudah. Ya, dengan membuat Google Form, ini yang paling sederhana ya. Lempar kepada grup, kemudian diterima dalam waktu yang sangat singkat. Apalagi dengan artificial intelligence. Yang berikutnya digital personal assistant. Kita sudah banyak teman-teman kalau mau menjawab apa email dan sebagainya, udah disediain jawaban-jawaban kalimat, tinggal pilih yang mana yang Anda jawab. Termasuk suara pun juga disediakan di sana. Dan yang terakhir bagi orang HR hati-hati. How AI redefine HR management practices. Dan itu akan terjadi dalam waktu yang sangat cepat. Next. Nah oleh karena itu, are you aware of it? Apakah Anda sudah mengantisipasi dan mengidentifikasi apa yang perlu Anda lakukan? Apakah your job is still exist? Have you understand the latest update dan could you mitigate the risk? Itu adalah pertanyaan buat kita semua, termasuk buat saya. Next. Apakah Anda mengenali top strategic technology trend tahun 2023 ini? Saya saja mencoba membaca satu persatu ini agak gampang. Mungkin saya kenal adaptive AI, saya tahu sedikit, super app saya tahu sedikit, metaverse mungkin saya tahu, tapi yang lainnya kayaknya kita sudah mulai ketinggalan jauh. Jadi di sini learning agility menjadi salah satu jawabannya. Next. Dan apakah Anda sadar, ini studi dari McKinsey baru saja yang saya ambilkan, effect of technology trend up to 2050. Ada 10 yang nanti bisa dibaca pelan-pelan, dan apakah kita sadar bahwa ini akan terjadi dalam waktu yang sangat singkat di depan mata kita sebentar lagi. Next slide. Nah, oleh karena itu, ayo kita boosting our learning to adapt. Next slide. Di dunia university juga, itu mereka kalau tidak melakukan perubahan, maka mereka juga akan ketinggalan. Ya. Di sini disebutkan practice over theory. Banyak sekali university, nanti mungkin Pak Andi bisa sharing juga, bahwa kalau hanya teori-teori saja, membelenggu mahasiswa disuruh duduk anteng di kelas,
harus mengikuti sekian semester. I don't think Gen Z akan menikmati itu atau generasi Alpha menikmati itu. Harus ada cara yang berbeda. Multidisciplinary learning, digital innovation, closer link with the job market, dan juga making competitiveness as a priority. Next slide. Dan oleh karena itu sebagai individual dalam kesempatan yang baik ini, termasuk untuk diri saya, maka ayo kita jadi active learner, kemudian kita harus memiliki strong knowledge tentang regulation, kompetensi, dan skill. Dan di sini salah satu literatur yang dilakukan studi oleh Aminatul Sa'diyah tahun 2019 mengatakan bahwa digital technology skill and foreign language mastership itu menjadi sesuatu yang is a must. Dan Kartik Krishnan, seorang CEO of Redesign Health, mengatakan bahwa ada 3 vital skill for the age of disruption, yaitu learning agility, curiosity, dan adaptability. Next slide. Dan bagaimana dengan learning trend? Ada 4 learning trend, yang ini hasil studi dari Mutia Rahmadita, saya ambilkan tahun 2022, dikatakan di sana yang pertama adalah disruptive learning. Kita harus mampu untuk melakukan reorientation pada saat kita mempelajari sesuatu. Yang kedua, blended learning. Kita harus bisa menekankan pada reflection yang bisa dilakukan dari seorang mentor dan mentee, dari seorang teacher dan student. Dan juga project based learning, bukan hanya di kelas, hanya transfer knowledge. Itu sih bisa diikuti di YouTube, di media-media yang lain, melalui kita akses ke beberapa sumber itu dengan mudah kita dapatkan, tapi bagaimana project based learning itu menjadikan orang betul-betul hands on dan dia mendapatkan skill yang sebenarnya. Demikian juga problem based learning. Next slide. Oh, sorry. Oleh karena itu zaman sekarang teman-teman semuanya, it's no longer an adoption curve ya, tapi it's now an adoption rocket. Jadi dilihat dari beberapa teknologi yang di bawah itu, maka peningkatan untuk dapat kita pelajari dan menjadi access in the market itu semakin singkat. Ya. Next slide. Darwin di tahun 1809 sudah mengingatkan pada kita bahwa bukan makhluk yang paling kaya, bukan makhluk yang paling ganteng, bukan makhluk yang paling smart yang akan eksis di dunia ini, tapi mereka yang bisa adapt ya dengan perubahan. Oleh karena itu, yuk kita melakukan adaptation ya terhadap perubahan yang sangat cepat ini. Next slide. Salah satu yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana kita membangun growth mindset sebagai pemahaman kita bahwa learning never ends. Dan seorang yang memiliki growth mindset itu akan membangun desire-nya, bagaimana dia I want to learn new things ya. I'm eager to take risk. Itu sebagai desire. Sebagai skill dikatakan, is this really my best work? Jadi selalu tidak puas dengan yang dikuasai sekarang ini. Sebagai effort dia mengatakan, I know this will help me even though it is difficult. Jadi memang tidak ada makan siang gratis, semua harus diperjuangkan, termasuk belajar menguasai suatu expert tertentu. Setback, it's just another strategy, my mistake help me learn. Jadi melakukan kesalahan adalah sesuatu yang wajar, yang penting kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Demikian juga feedback, I recognize my weakness and I know what to fix. Feedback kita jadikan nutrisi buat kita untuk bisa melakukan pekerjaan kita lebih baik lagi di masa akan datang. Dan terakhir adalah talented peers, dia mengatakan I wonder how they did it. So jadi melihat peersnya, dia curious dan ingin belajar seperti teman-teman yang lain bisa mengerjakan pekerjaan yang baru tersebut. Next slide. Oleh karena itu Rupert Murdoch, teman-teman mengatakan pada kita, zamannya sekarang bukan yang besar mengalahkan yang kecil, tetapi yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Next slide. Oleh karena itu sebagai bagian terakhir dari apa yang ingin saya share kali ini, learning agility is a must have yang kita harus punyai. Next slide. Nah, di dalam membangun learning agility, maka ada 4 manifesto. Kita jangan asik hanya mengikuti proses and tool. Tapi kita harus bisa menguasakan individual and interaction. Maka collaboration itu adalah sesuatu keharusan. Kita boleh melakukan comprehensive documentation sih boleh-boleh saja.
tapi lebih baik kita working software, karena itu akan jauh lebih cepat dan lebih akurat. Yang ketiga, boleh kita menyusun suatu kontrak negotiation yang bagus, tapi sebaiknya kita fokus kepada customer collaboration. Dan yang keempat, kita boleh saja following a plan, tapi bagaimana kita responding the change correctly and properly. Next slide. Apakah teman-teman familiar dengan the top 30 daripada best online learning platform yang diupdate tahun ini? Kalau Anda tidak mengenali salah satu di antara ini, segera cari tahu. Dan pernahkah Anda mengakses e-learning platform ini? Banyak juga yang free, tapi ada juga yang berbayar. Tapi menjadi agile learner, Anda harus mengikuti, mengenali daripada e-learning platform sekarang mendunia dan sekarang dengan mudah kita akses. Next slide. Ternyata tidak hanya itu yang diperlukan, kita juga harus mengenal speed of learning. Kalau tidak, kita akan jadi ketinggalan. Di sini saya jelaskan ada 3 generasi. First generation adalah apa yang diajarkan oleh Edward Deming dengan total quality management-nya. Itu adalah first generation of the learning. Apakah itu baik-baik saja dilakukan sekarang? Boleh nggak? Boleh, silakan. Karena itu foundation. Tapi kita harus mengenal the second generation of learning, di mana di sana disebutkan waktu kita mengenal the innovator's dilemma. Pada saat market leader menciptakan produk baru dalam waktu yang cepat, kompetitor kemudian menciptakan produk yang lain dan seterusnya. Dan itulah yang disebut dengan innovator dilemma. Dan kenapa Netflix tadi disebut oleh Mas Stephen ya, Netflix itu juga merubah ya dari DVD rental to streaming dan sekarang menciptakan konten-konten sendiri. Dan yang third generation adalah learning yang harus mengikuti new technology speeding up. Ya, itu adalah yang generasi ketiga. Dan di sini studi daripada Deloitte mengatakan ternyata hanya 6% dari organisasi yang mengatakan they were ready to embrace. Jadi sisanya ternyata mereka tidak siap. Next slide. Nah, oleh karena itu ayo kita harus memunculkan ya willingness untuk to learn from experience dan apply semua insight yang kita punya itu dalam challenging situation effectively dengan cara learn, unlearn, dan relearn. Sehingga kita sebagai learning, sebagai agile learner, kita harus bisa active, sociable, methodical, perfectionist, come up with new ideas, have the power to challenge colleagues, and express our thought clearly. Next slide. Mohon maaf Pak Yunus, waktu tinggal 1 menit Pak. Ya, 1 menit lagi. Iya, kalau bisa 30 Bisa, menit. ya oke. Oleh karena itu ini adalah perbandingan agile learning dan conventional learning sehingga di situ EQ lebih dominan daripada IQ. IQ is given, EQ adalah yang kita harus praktekkan waktu berinteraksi dengan yang lain. Next slide. Dan ini beberapa faktor dalam learning agility, kita harus perhatikan juga ada self-awareness, ada mental agility, people agility, change, dan juga result agility. Next slide. Ada anatomi dari powerful agile learner, ada yang bagian atas, samping, dan bawah. Karena ini mengikuti apa yang dikatakan oleh Alvin Toffler bahwa the illiterate di abad ke-21 itu bukan lagi read and write, tapi siapa yang cannot learn, unlearn, and relearn. Next slide. Dan studi daripada Convery mengatakan hal yang sama, hungry for more knowledge, more experience, and more skill. Perilaku kita adalah endlessly curious dan take risk. Dan ada 3 yang penting di sini, curiosity, risk taking, dan reflection adalah central of learning agility. Ini senada dengan yang tadi. Next slide. Dan ini adalah dimensionnya, nanti bisa dibaca sendiri bagaimana ini sebagai kajian komprehensif dari seorang agile learner. Saya lanjutkan dulu, next slide-nya. Siapa yang akan melakukan ini? Kita semua termasuk saya ya. Next slide. Dan mari melompat jauh, next slide lagi bahwa melompat bukan pilihan, tapi suatu keharusan. Kalau Anda nggak mau melompat, Anda akan tertinggal dengan sangat cepat. Next slide. Iya, terima kasih tepuk tangannya. Apa next step-nya? Ayo kita lanjutkan, next slide. Apa yang kita harus lakukan sebagai leader di dalam acara kali ini? Yuk kita lakukan use a learning agility assessment. Lakukan assessment di tim Anda. Yang kedua, hire adaptive team member. Yang ketiga, fail quickly and continuously. Fail tidak apa-apa, asal kita bisa belajar.
foster a culture of adaptability, innovation, and learning, dan provide continuous upskill training to employees. Next slide. Dan ini beberapa building block yang kita harus bangun sehingga kita bisa menjadikan organisasi kita sebagai agile learner secara as a whole keseluruhan. Next slide. Nah, 2 slide saya yang terakhir, ingat waktu kita belajar fisika di SD, SMP, SD mungkin belum ya, SMP, SMA, ada rumus yang mengatakan F sama dengan M kali A. Gaya adalah sama dengan massa kali percepatan. Bukan kecepatan, tapi percepatan. Karena percepatan berarti ada kuadratnya. Sehingga ayo kita terapkan kuadrat itu dalam action-action kita. Next slide. Dan jangan lupa, Valentino Rossi, dia bisa mengalahkan Marquez pada lap-lap terakhir balapannya itu. Biasanya 3 lap terakhir dia nyalip Marquez. Dan untuk menyalip Marquez di tikungan butuh percepatan, bukan hanya kecepatan. Kalau kecepatan dia akan nguntit Marquez terus dan kalah di garis finish. Oleh karena dia harus melakukan percepatan. Next slide. Saya membuat YouTube channel dan saya mengkritisi apa yang terjadi di Indonesia. Yang terakhir saya keluarkan YouTube channel ketika etika terusik dan dikotak-katik. Jadi silakan menonton YouTube channel saya. Next slide. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Tepuk tangan Pak Yunus. Oke. Satu yang paling penting saya catat itu adalah bukan yang besar yang mengalahkan yang kecil, akan tetapi yang cepatlah yang mengalahkan yang besar. Baik, terima kasih. Kita akan lanjut ke Bapak Dr. Lukman ya dengan presentasinya. Waktunya 15 menit Pak. Ya, karena tadi Pak Yunus agak delay, seharusnya 15 menit semua. Terima kasih, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saya hormati Bapak Moderator, beserta kedua narasumber dan tentunya para audiens sekalian yang sama-sama berbahagia. Baik Bapak-Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan materi saya memperkenalkan diri dulu bahwa saya ini adalah Kepala LLDikti Wilayah Sumbar. Mungkin di antara sekalian ada yang belum tahu itu apa itu LLDikti. Ya, jadi dan saya juga kaget kenapa saya bisa diberikan kesempatan untuk memberikan materi, tapi saya kira hubungannya memang sangat erat dengan bagaimana dunia usaha dan industri. Oleh baik Bapak sekalian, LLDikti ini adalah lembaga layanan pendidikan tinggi, memang ada perpanjangan tangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang memang tugas pokoknya adalah bagaimana memfasilitasi sehingga perguruan tinggi itu menjamin mutunya. Itu jadi LLDikti itu seperti sebelumnya Pak namanya koordinator koordinasi perguruan tinggi swasta yang sekarang menjadi LLDikti, mengkoordinir semua perguruan tinggi baik negeri maupun swasta kecuali UNAS yang sudah PTNBH. Jadi seperti itu. Baik Bapak-Ibu sekalian, oleh panitia memberikan suatu tema yaitu esensi kepemimpinan mendorong pembelajaran sepanjang hayat. Ya, tentunya karena membahas tentang kepemimpinan, maka bagaimana kepemimpinan saat ini? Bagaimana kepemimpinan saat ini? Memang kepemimpinan saat ini memang yang pertama itu harus tanggap terhadap perubahan. Jika kita seorang pemimpin tidak tanggap dengan orang, maka akan ketinggalan dan tentunya tergilas. Kemudian yang kedua, bahwa kepemimpinan saat ini memang harus mempunyai keterampilan digital dan teknologi, harus melek teknologi, keterampilan dan punya digital, kemampuan adaptasi. Kepemimpinan itu harus beradaptasi di segala lini. Kemudian yang keempat, ya tentunya pemimpin yang saat ini harus mempunyai pemikiran inovatif. Kemudian juga pemimpin saat ini memang harus mempunyai pemahaman keanekaragaman. Ya, kemudian pemimpin saat ini juga harus terbuka terhadap umpan balik. Jadi tidak alergi terhadap kritis-kritis yang diberikan sebagai umpan balik. Kemudian dia harus mempunyai kemampuan komunikasi digital. Jadi pemimpin kan ya sebagai disampaikan pemateri tadi yang pertama, wah ya akan ketertinggal kalau seorang pemimpin itu tidak menguasai komunikasi digital. Kemudian
pemimpin sekarang ini juga harus mempunyai kepemimpinan berbasis nilai. Segala hal yang dilakukan, segala hal dalam rangka kepemimpinannya harus berbasis nilai. Kemudian pemimpin sekarang ini harus kolaboratif. Tidak bisa suatu organisasi atau dunia usaha atau industri dan semuanya kalau tidak kolaboratif bekerja sama dengan semuanya, saya kira tidak bisa, akan tertinggal juga. Kemudian pemimpin itu harus mempunyai kemampuan pengambilan keputusan, tapi harus cepat. Yang tradisional itu mengambil keputusan, tapi sekarang ini kemampuan pengambilan keputusan itu harus cepat. Kemudian harus fleksibilitas dan kemudian tentunya harus mempunyai kemampuan pembelajaran yang cepat. Nah, dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat, maka ada langkah-langkah pemimpin dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat, yaitu yang pertama adalah harus membangun budaya pembelajaran. Ini harus terus dibangun, kemudian menyediakan sumber daya pembelajaran. Sangat penting, dan tentunya harus membuat rencana pengembangan individu. Jadi manusia-manusia, sumber daya yang dipimpinnya itu memang harus mempunyai bagaimana merencanakan individu masing-masing. Kemudian mendorong kolaborasi dan berbagai pengetahuan tentunya, kemudian memberikan dukungan dan umpan balik, mengintegrasikan pembelajaran dengan pekerjaannya dan memonitoring dan mengevaluasi pembelajaran. Nah, terkait dengan semua itu sebagai orang yang terlibat dalam rangka bagaimana meningkatkan kualitas lulusan program tinggi, maka saat ini ada namanya kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini mungkin yang menjadi topik yang paling menarik bagi kita semua karena kebijakan ini baru masuk tahun keempat. Nah, kenapa ada kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Karena selama ini, sebelum kebijakan ini, setiap perguruan tinggi melakukan wisuda atau meluluskan, itu hampir sebagian besar terjadi pengangguran di mana-mana. Ini fakta. Oleh karena itu Pak Presiden melihat fakta ini sehingga mengutus Mas Nadiem Menteri Pendidikan mengambil suatu kebijakan. Diambil namanya kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana bahwa filosofi dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah bagaimana perguruan tinggi itu menghantarkan lulusannya ke dunia kerja. Dulu itu susah sekali dihantar, Pak. Karena sebelum kebijakan ini mulai dari merdeka kita sampai dengan saat 2020 itu kita terlalu banyak teori. Teori itu hampir semester 1 sampai semester 7 teori terus. Sampai dengan 130 SKS teori terus. Sementara dunia industri, dunia usaha tidak hanya memerlukan banyak teori. Tetapi memerlukan orang-orang terampil. Memerlukan orang-orang yang berkarakter. Oleh karena itu, di dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini ada 3 hal yang ingin dicapai dalam lulusannya. Pertama memang adalah bahwa lulusan itu harus mempunyai pengetahuan yang tinggi. Yang kedua harus mempunyai keterampilan yang luar biasa. Dan yang ketiga harus mempunyai karakter yang mumpuni. Itu yang dicapai. Sehingga memang dengan adanya kebijakan ini diberilah kesempatan kepada mahasiswa. Ini ikonnya. Bahwa untuk mencapai suatu pengetahuan yang tinggi, keterampilan yang mumpuni dan karakter yang luar biasa, mahasiswa diberikan hak. Ikonnya Mas Menteri adalah mahasiswa diberikan hak untuk keluar dari prodinya sebanyak 60 SKS. 3 semester. Itu luar biasa. Sebelum kebijakan ini, yang diberikan kita keluar itu hanya 6 SKS, Pak. 6 SKS itu biasa hanya untuk KKN saja. Bapak tahu apa kerjanya KKN? Yang dulu-dulu itu. Kan kerjanya itu hanya cecet pagar kantor desa, kantor lurah. Atau memindahkan batas desa yang sudah ditanam oleh KKN sebelum. Selainnya makan-makan. Itu aja, Pak. Sekarang luar biasa, diberikan 60 SKS kegiatan. Dari 60 SKS ini memang karena dulu itu terlalu banyak mata kuliah.
Sehingga 60 SKS ada sekitar 25 mata kuliah yang harus hilang. Membawa ke kegiatan 60 SKS. 60 SKS untuk apa? Mereka itu magang 20 SKS, 6 bulan. Mungkin dia belajar di perguruan tinggi lain dengan prodi yang lain. Misalnya prodi hukum, UNHAS misalnya. Tapi prodi hukum ini dia akan mengambil suatu mungkin cyber law. Jadi dia belajar mungkin tentang informatika atau teknik informatika di UI. Itu bisa dilakukan supaya menambah daripada. Kemudian mungkin ya bagaimana KKN tematik yang kita lakukan. KKN sekarang itu boleh dilakukan tapi harus tematik dan itu minimal 6 bulan dan diberikan 20 SKS. KKN tematik itu di sana kan di daerah banyak sekali Pak Desa itu mengelola dana desa. Kenapa kita tidak coba bagaimana mentemakan di KKN, yaitu pengelolaan dana desa yang baik. Karena tidak sedikit sekarang kepala desa banyak sekali ditangkap. Banyak sekali ditangkap gara-gara tidak mampu mengelola dana desanya. Nah, kenapa mahasiswa kita terlibat ke sana? Kita memberikan informasi-informasi terbaik bagaimana mengelola keuangan desa yang baik, sehingga memang ini keuangan desa dapat diperuntukkan sebagaimana mestinya. Kita bisa hadir di situ dengan KKN tematik, misalnya bagaimana pengelolaan keuangan. Sehingga memang beberapa jadi tujuan utama daripada indikator kerja utama dari MBK memang yang pertama adalah lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak. Ini tidak mudah, Pak. Karena selama ini kan kita hanya meluluskan saja. Tapi dengan adanya MBKM kita harus menghantarkan lulusan kita ke dunia kerja. Nah, lulusan kita yang pertama itu harus mendapatkan pekerjaan yang layak. Pekerjaan itu memang kita banyak mahasiswa lulus, tapi ya bekerja, tapi mungkin bekerja di tukang ojek online. Jadi kerjasama yang baik. Karena saya pengen sekali LLDikti itu menjadi payung kerjasama. Jadi kami nanti akan kerjasama dengan dunia usaha industri melalui Apindo. Ketika nanti ada perguruan tinggi akan bekerjasama dengan dunia usaha, maka melalui LLDikti nanti kami fasilitasi bersama dengan Apindo. Seperti itu yang kita inginkan, karena yang kita inginkan adalah apa kebutuhan daripada dunia usaha, dunia industri atau dunia kerja disiapkan oleh perguruan tinggi. Disitulah namanya lean and match. Dulu sudah lama namanya lean and match, sudah lama sekali. Ya, mungkin 30 tahun lalu, tapi tidak dibarengi dengan kebijakan. Sekarang lean and match dibarengi dengan kebijakan, yaitu 60 SKS keluar dari prodi. Kemudian langkah-langkah yang selanjutnya dalam indikator kinerja utama daripada MBKM adalah dosen itu berkegiatan di luar kampus. Sebelum kebijakan ini, ketika dosen itu ada pekerjaan lainnya, itu sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi, tidak boleh. Tapi sekarang ini, dosen itu harus berkegiatan di luar kampus. Jadi kalau mungkin ada yang bekerja di Kalla Group, ada yang bekerja di Boswa Group, itu boleh dilakukan. Dan itu akan kita berikan SKS. Mohon izin Pak Lukman 2 menit lagi. Oke. Terkait dengan semua itu bahwa dalam rangka MBKM ini, Lean MH tadi ini, maka yang kunci daripada Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini kolaborasi, Pak. Kolaborasi kerjasama. Jadi kolaborasi ini harus diawali dengan kerjasama tadi, diawali dengan bagaimana apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Misalnya seperti ini, Pak. Misalnya dari prodi hukum tadi akan menjadi suatu pengacara yang hebat. Maka hal yang pertama yang harus dilakukan adalah kita bekerja sama dengan kantor pengacara yang hebat itu. Apa yang kita lakukan kerjasama itu? Yang pertama yang kita lakukan adalah menyusun kurikulum bersama. Sekarang ini tidak boleh lagi, haram hukumnya bagi perguruan tinggi untuk menyusun kurikulum sendiri. Tidak boleh. Dia harus bersama-sama dengan dunia usaha untuk menyusun kurikulum. Sehingga ketika tadi itu di kantor pengacara yang hebat itu kita mendapatkan kurikulum yang baik, sudah kita dapatkan, kita implementasikan. Implementasikan itu, ya panggil juga mereka yang ada di kantor pengacara yang hebat itu untuk mengajar, praktisi mengajar. Ini harus dilakukan supaya betul-betul mahasiswa itu mengenal dunia usaha. Kemudian juga dosen kita ini ke sana juga, ke kantor pengacara yang hebat. Kemudian dilakukan penelitian bersama, kemudian diakhiri dengan magang. Saya kira kalau ini kerjasama dilakukan, menyusun kurikulum bersama, memanggil mereka mengajar, kita juga ke sana penelitian dan magang. Saya kira sumber daya hebat itu akan tercipta dengan baik.
Dan ini sudah kita lakukan. Ini sudah masuk tahun keempat, dan data yang ada dari Dikti itu memberikan informasi bahwa masa tunggu alumni MBKM itu tinggal 4 bulan. Sangat pendek. Karena memang kita sangat mengharapkan bahwa lulusan daripada perguruan tinggi itu cepat bekerja. Kalau tidak cepat bekerja, meningkatkan pendidikannya. Kalau tidak meningkatkan pendidikan, dia harus berwirausaha. Saya kira itu hal-hal yang perlu kami sampaikan, dan tentunya tidak ada inovasi tanpa kolaborasi. Jadi inti daripada Merdeka Belajar adalah kolaborasi dan kerjasama. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Lakman. Inti dari Merdeka Belajar adalah kolaborasi ya. Dan melalui MBKM kita ada kolaborasi dengan dunia industri sehingga bisa mendorong untuk proses learning bagi mahasiswa sepanjang hayatnya. Baik, kemudian kita langsung aja kepada pembicara ketiga kita, beri tepuk tangan yang meriah buat Bapak Dr. Alex Denny. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Makassar. Pagi. Tadi Pak Yunus udah kasih teori banyak sekali ya. Dan 10 tahun terakhir lompatan teknologi luar biasa. Tetapi menurut saya Pak Yunus yang lompatannya luar biasa. 5 menit dari clicker langsung ke voice comment. Tadinya pakai clicker ya. Habis itu next, udah bisa begitu gitu. Saya pengen belajar juga nih, berapa menit saya pindah dari clicker ke voice comment nih. Boleh slide saya, ini udah voice comment nih ya. Teman-teman, terima kasih Bu Disa undangannya, luar biasa PMSM. Setahu saya dulu Makassar tuh PSM doang ya. Konro pernah nggak Pak? Konro? PSM sekarang udah PMSM gitu loh, jadi kayaknya udah ada 2 klub sekota nih ya. Baik, saya mau ngomporin teman-teman dalam beberapa hal sebelum kita masuk. Nah benar ternyata, ini ternyata memang voice comment-nya luar biasa ya. Nah, negara ini kaya sekali teman-teman ya. Sawit nomor 1 terbesar di dunia, karet nomor 2 terbesar di dunia, kopi nomor 3 terbesar di dunia, ikan nomor 2 terbesar di dunia, batu bara nomor 4 ya, nikel nomor 1. Ya, nah orang kaya kita nggak usah ngapa-ngapain, udah kaya. Semua orang meramalkan kita nomor 4 terbesar kekuatan ekonominya 2045, 100 tahun Indonesia merdeka. Tapi barangkali pertanyaannya adalah yang akan menikmati kekayaan itu nanti siapa? Kalau kita nggak bangun people-nya, kita nggak bangun SDM-nya ya. Jadi barangkali saya akan bicara hal-hal yang agak makro sebelum kita masuk ke learning-nya sedikit. Kerjaan kita berat. Ini saya tahu di ruangan ini adalah praktisi SDM semua. Ya, PSMS, GNIK, ya, AMA, direktur-direktur SDM, para praktisi SDM ngumpul di sini. Tugas kita emang nggak ringan. Kenapa? Dari tahun ke tahun competitiveness kita hampir nggak bergerak. Boleh balik 1 slide? Oke. Anda lihat yang bertengger di peringkat 1 itu siapa? Negara yang cuman titik merah, yang kalau kita kencing bareng-bareng mungkin tenggelam. Nggak punya semua yang saya omongin tadi kan? Sawit, kopi, ikan, nikel, batu bara, nggak punya. Tapi kita impor minyak dari dia. Lucu juga ya. 2020 kena hantam COVID karena mereka tidak punya market lokal yang besar, langsung berasa tuh. Singapura 2020, tapi recovernya cepet loh. Lihat 2021 recover lagi. Kenapa? Karena bangun manusianya udah lebih dulu dari kita. Boleh ke slide next aja lah. Emang teknologi emang bikin candu ya, kalau udah maju pakai voice comment nggak bisa lagi pakai gini-gini gitu. Anda lihat talent rank kita ya. Dulu kita disalip Singapura tuh kaget, tahu-tahu disalip Malaysia. Kok udah ke Gini rasio aja nih, kecepetan nih voice commentnya. Ini belum main komen loh ya, otak saya belum muter loh. Ya, boleh mundur satu, boleh? Nah, itu. Anda lihat peringkat kita tuh, talent ranknya kita. Ini PR-nya direktur SDM semua nih. Bareng-bareng kita.
sama konsultan ya, ada Pak Yuri di sini, ada. Kenapa? Kalau ini berhasil kita bangun, mudah-mudahan ya, next slide, Gini rasionya mengecil. Karena kalau enggak, negaranya kaya, tapi talentnya enggak kompetitif, kekayaannya dinikmati oleh segelintir orang. Lihat Gini rasio kita 0,38, enggak bergerak, 5 tahun terakhir juga enggak bergerak. Kan kalau boleh negaranya kaya, yang menikmati juga penduduknya dong. Betul nggak? Bukan hanya investor dan eksekutif. Eksekutif sih menikmati, dapat tantiem, dapat bonus, dapat segala macam. Karyawannya UMR. Kenapa UMR? Karena kalau dibayar lebih dari UMR, produktivitinya makin anjlok. Kenapa orang mau membayar gaji di Singapura lebih besar daripada di Jakarta 3 kali lipat? Karena produktivitinya 10 kali lipat lebih besar. Ya nggak ada ruginya bayar 3 kali lipat. Nah ini PR besar kita rame-rame. Next. Tadi Mas Yunus sudah bicara revolusi industri, agility, otomasi dan lain-lain. Next. Saya cuma mengingatkan kita mesti prepare 3 hal saja. Karena dampak dari revolusi industri adalah job ini landscape-nya berubah. Mesti ada persiapan untuk redeployment. Kita nggak siap dengan redeployment. Contoh, pertanyaan saya, jangan marah ya. Kenapa kalau seminar mesti ada moderator? Untuk mengenalkan pembicara. Sebelum kesini Anda udah browsing kok, siapa itu Alex, siapa itu Yunus, siapa itu ini. Untuk mengantarkan pertanyaan. Emang nggak bisa langsung nanya, langsung jawab. Jadi kita... Pak maaf, nanti saya nggak dibayar Pak. Nah, ini bagian dari change management. Kalau moderator dihilangkan, kemana dia? Ini baru satu job loh. Tadi Mas Yunus bilang ada 5 juta job 2022 hilang. Dalam 5 tahun ke depan 85 juta job akan hilang di muka bumi karena disrupsi teknologi. Tetapi ada 97 juta job baru lahir. Masalahnya job baru lahir itu butuh apa? Next, klik sekali. Butuh upskilling. Next, butuh apa? Butuh reskilling. Nah, pertanyaannya gimana melakukan itu dengan cepat? Boleh ke slide 32 enggak? 32 enter, 32 enter. Nah, gimana kita energizing people to learn? Kalau proses learningnya sendiri ribet. Coba next slide. Kita tuh belajar dulu diajarin gimana sih? Sejak revolusi industri 2.0 deh, kita diajarinnya gimana? Bikin kurikulum. Kenapa? Karena di-trigger oleh listrik, kita masuk ke era apa? Mass production. Mass production intinya apa? Inputnya seragam, diproses dengan cara yang seragam, diharapkan keluarannya seragam. Nah itu yang kita lakukan di industri 2.0. Kita bikin kurikulum untuk learning. Untuk bisa bikin kurikulum, kita ngapain? Lakukan training need analysis. Jadi 3 bulan pertama kerjaan orang HR melakukan training need analysis. 3 bulan berikutnya desain kurikulum. 3 bulan berikutnya baru jadwalin training. Udah keburu bubar kebutuhannya. Padahal 4.0 eranya apa? Ada smartphone, ada internet. Harusnya orang bisa belajar kapan aja, di mana aja, dan ini personalized. Begitu bicaranya personalized, perusahaan nggak siap. Antara lain nggak siapnya apa? Nggak siap ngasih budget ke personal. Budgetnya larinya kemana? Ke training department. Training department nyarinya kurikulum. Mana yang bisa dideploy. Nah kalau sempat nanti baca 5.1 buku saya bagaimana bongkar kebijakan-kebijakan learning yang mengarah kepada individu. Saya ingin cari satu slide 47 boleh nggak? 47 klik. 47 klik. Ini generasi-generasi yang ada di sini. Boleh nggak di ruangan ini yang alpha udah ada belum? Alpha? Belum ada ya? Oh, ya. Yang lahir 2020 ke atas ada? Oh, alpha 2000 ya?
Z, boleh Z, Z? Z banyak Pak. Wah, Banyak. tepuk Z. tangan dulu dong. Ini masa depan kita. Y boleh? Masih ada Y? Banyak ya. Y Pak. Kalau X nggak usah saya tanya, saya lihat mukanya aja udah tahu kok. Teman-teman saya sendiri soalnya ya, saya tahu dong. Masa teman-teman saya nggak tahu? Masalahnya adalah bagaimana kita melihat generasi yang berbeda ini. Klik sekali boleh? Apakah Anda melihatnya mereka itu sumber dari learning atau bukan? Alpha, Z, Y, atau mereka itu orang yang harus belajar banyak dari seniornya? Kalau mereka harus belajar banyak dari seniornya, berarti mereka butuh waktu 5-10 tahun lagi untuk menjadi seperti kita. Nah ini problem. Saya punya menti kelas 6 SD ya. Jangan bilang-bilang kalau itu anak saya ya. Satu kali klik boleh? Anaknya pendiam, introvert, dia ngerti MBTI. Anda kalau ketemu dia bisa bacain MBTI Anda, ya. Terus korelasi dengan ini dan lain-lainnya dia bisa bacain. Waktu pandemi dia di kamar aja. Nggak banyak punya teman, nggak kayak kakaknya pecicilan kayak saya. Kalau adiknya nggak, diem aja. Tiba-tiba dia keluar, dia bilang, aku ada project. Mau lihat nggak? Saya mau lihat projectnya, saya tanya dulu, project apa? Ya nyanyi gitu deh, nyanyi. Kapan kamu belajar nyanyinya? Ada deh. Lagu apa deh? Ya kayak nge-rap gitu deh. Nge-rap. Setahu saya kalau saya dulu nge-rapnya itu yang bila la 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 la. Nah, itu rapnya. Ya, itu yang ketawa-ketawa genre X semua lah udah itu. Tiba-tiba dia tunjukin ini ya. Bukan karena anak saya ya. Karena saya ini orang Padang, Pak. Orang Padang itu bercandanya kami dulu ya. Belajar bahasa Inggris itu satu vocab aja bisa seminggu, Pak. Guru datang nulis di papan tuh. One. One tulisannya. Wan baconyo. Cie artinya. Coba diulang. Anda kebayang nggak orang seperti saya kalau harus ngajarin anak saya bahasa Inggris? Nggak mungkin lebih pintar dari saya dong, orang yang ngajarinnya saya. Nah sekarang dia nge-rap, saya takjub sama bahasa Inggrisnya, sama nyanyinya, dan sama milih lagunya, dan lagunya nggak mudah. Saya membacanya aja gagap, dan dia dengan santainya, dia bilang, ini baru project pertama, boleh diklik? Boleh diklik? Saya bilang ini keren, bukan karena anak saya. Karena orang milih lagu Hamilton yang nggak mudah buat saya tuh. Ya. Tetapi dasar bapaknya mentor ya kan. Tugas mentor ngapain? Bukan ngajarin, challenge dong. Dek ini keren dek. Tapi kok suaranya doang? Kamu bisa bikin video clips nggak? Lagi-lagi ya, kelas 6 SD loh ya. Kamu bisa bikin video clips nggak? Lalu dia bilang apa? Oke, give me 2 weeks. Lalu dia keluar dengan video clips, dengan editing, dengan layering, dengan mixing, yang saya nggak tahu softwarenya apa. Ya, boleh diklik sekali? Sekalian mengingatkan ya Pak Denny, waktunya 3 menit lagi Pak. Giliran Pak Yunus nggak diingetin, mentang-mentang ketua PMSN.
Gila, keren banget. Bapaknya berhenti enggak? Enggak berhenti dong, namanya mentor ya enggak? Dek ini keren, tapi kamu kok sendiri? Bisa nggak kamu kolaborasi dengan orang lain? 2 minggu kemudian tahu nggak? Aku lagi pitching nih di web. Jadi ternyata ada situs untuk pitching, bikin project. Dan sudah ada 4 orang yang dia rekrut, 2 dari US, 2 lagi di Asia, 1 Korea, 1 Jepang atau Cina. Gitu. Dan sekarang dia lagi bikin kolaborasi dengan 4 orang itu. Pertanyaannya next slide, siap nggak kita memimpin adik-adik kita yang Gen Z, Alpha dengan capability seperti itu? Kalau di mindset kita adalah, lu harus belajar dari gua, bukan gua nih yang harus belajar dari lu. Kira-kira itu learning point saya sore ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali Pak Alex Denny. Saya sampai sekarang masih speechless lihat seorang anak yang kelas 6 SD, terus kemudian semuanya di-create sendiri seperti itu. Saya ingat waktu saya dulu kelas 6 SD, saya masih main kelereng, belum kenal sama sekali yang namanya gadget apapun itu. Iya Pak, bahkan kalau sore saya masih nimba air di sumur Pak. Zaman dulu saya kelas 6 SD. Baik, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah buat ketiga narasumber kita sore ini. Pemaparan yang luar biasa, yang mana dari setiap narasumber memberikan makna. Yang terakhir yang sangat dalam dari Pak Alex Denny bahwa dengan Gen Z ya, saya juga dulu pernah ngobrol-ngobrol dengan orang kala, terus kemudian dari situ saya sangat terbuka cara berpikir saya tentang how to treat Gen Z dengan orangnya hadir di sini tapi saya nggak usah sebutin namanya. Dan itu membuka pikiran saya, kan ngobrol bentar tapi sangat membuka pikiran, dan seperti hari ini saya juga sangat terbuka berpikir saya dari materi dari Pak Alex Denny, Pak Yunus dan juga Pak Lukman. Baik, karena ada pesan dari narasumber bahwa untuk sesi pertanyaan ini kita langsung akan lempar ke floor untuk memaksimalkan waktu dari peserta untuk langsung bertanya kepada narasumber, sehingga saya tidak akan memberikan pertanyaan kepada narasumber, tapi saya akan mulai dari sisi kiri. Oke, 1, 2, 3 dulu, nanti sisi kiri, kemudian sisi kanan nanti selanjutnya. Kita mulai yang meja pertama dulu yang pakai orange, silakan. Ya, ya silakan. Ayo, ya silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bapak. Perkenalkan, nama saya Fikri. Saya merupakan peserta MBKM Pertukaran Mahasiswa Merdeka di Universitas Hasanuddin. Yang saya pertanyakan kepada Bapak tadi Andi Lukman tentang MBKM, itu memang seru banget dan saya merasakan euforia yang kayak berbeda dari Jawa, berpindah dari Jawa ke Makassar yang sangat banyak perbedaan budaya dan lain-lain gitu Bapak. Nah yang saya tanyakan, bagaimana program MBKM ini setelah nanti pergantian presiden? Of course nanti bakal ganti menteri. Menurut Bapak program MBKM akan terus berlanjut atau seperti apa Bapak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon agak sensitif ya. Jadi jangan ada angka 1, 2, 3 ya Pak ya, silakan Pak. Ya, mudah-mudahan menterinya tidak berganti ya. Tapi begini, dengan adanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini menjadi suatu kebutuhan bagi kita. Ya. Karena memang sangat berbanding terbalik dengan kebijakan sebelumnya bahwa memang Merdeka Belajar ini perguruan tinggi itu harus mengantarkan lulusnya ke kerja dan kurikulumnya juga harus berbasis outcome based. Jadi jangan khawatir. Saya yakin sekali bahwa ketika berganti rezim, berganti menteri, saya kira kebijakan ini terus lanjut karena ini sudah menjadi kebutuhan kita. Karena sekarang ini ya bagaimana perguruan tinggi menghantarkan dunia lulusannya ke dunia kerja. Ketika tidak menghantarkan lulusannya ke dunia, maka perguruan tinggi itu akan berdosa. Ya, berdosa itu berarti neraka. Ya, jadi harapan kita semua bahwa memang filosofi daripada Merdeka Belajar Kampus Merdeka dimaknai dengan baik oleh perguruan tinggi dan mengimplementasikan dengan baik. Sudah banyak sekali kejadian-kejadian atau fakta-fakta bahwa MBKM ini ketika mereka magang misalnya 6 bulan, itu banyak sekali yang tidak mau dikembalikan oleh dunia usaha itu. Karena mahasiswa ketika magang itu akan bekerja dengan baik. Dan apa yang saya sampaikan bahwa
bagi perusahaan sebenarnya ini tenaga magang ini bisa menjadi tenaga kerja murah, Pak. Bayangkan 6 bulan, berganti terus 6 bulan, bisa-bisa saja perusahaan tidak perlu rekrut tenaga kerja, hanya tenaga magang saya yang dipekerjakan di situ, sehingga menjadi sesuatu tenaga kerja murah. Oleh karena itu saya yakin sekali, dan banyak pertanyaan juga dari seperti itu dari pimpinan, bahwa bagaimana kalau menterinya berganti? Saya katakan tidak, karena kebutuhan ini kebijakan ini sudah menjadi kebutuhan kita, dan saya katakan dari itu bahwa kebijakan Anda ini adalah revolusi pendidikan tinggi di Indonesia, karena betul-betul membalikkan pandangan kita terhadap bagaimana menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan baik. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Andi Lukman. Oke, pertanyaan kedua silakan Bapak. Bapak yang, ya silakan Bapak dulu ya. Nanti yang ketiga ya. Silakan Pak. Makasih Pak, saya Adi dari Sementonasa. Pertanyaan saya Pak, tadi Pak Yunus menjelaskan tentang betapa cepatnya perubahan gitu dan kemampuan untuk learning itu jadi semakin penting. Nah kalau kita lihat tuh banyak yang menyatakan bahwa untuk orang jadi pinter tuh lama Pak, ada aturan 10.000 jam dan macam-macam, dan manusia sendiri belum terlalu berevolusi dibanding ratusan tahun lalu. Bahkan saat ini kita masih mengutip pemikiran-pemikiran kayak dari Plato, Socrates, sahabat-sahabat Nabi yang asalnya seratusan tahun yang lalu gitu Pak. Sementara saat ini kita tuh disuruh cepet-cepetan, udahlah banyak, cepet pula. Apakah mungkin suatu saat kita tuh, satu manusia ini berpikir capek kayaknya dia saya belajar gitu. Kita mungkin nggak terjadi seperti ada .com bubble, property bubble, apakah suatu saat kita akan ada namanya knowledge bubble gitu Pak. Kita dijejali sekian banyak informasi, ilmu, kesempatan belajar yang akhirnya sementara manusia itu belum berubah ya, 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, dengan manusia sekarang otaknya masih sebesar itu juga volumenya. Apa mungkin kita suatu saat capek kayaknya deh, ya udahlah kita kembali kayak dulu lagi. Jadi satu orang tuh hanya menguasai mungkin hanya 2 atau 3 bidang keilmuan. Itu satu Pak. Yang kedua, tadi dari slide-slide Pak Yunus tadi ada satu benang merah Pak, namanya India. India itu menguasai CEO yang di dunia ya, perusahaan-perusahaan di dunia. Dan kalau kita lihat di perguruan-perguruan tinggi dunia, itu India itu sangat mendominasi sebagai mahasiswa. Sementara kita jauh ada di belakangnya. Apakah kita punya kesempatan tuh menyamai mereka, atau mungkin suatu saat bisa menjadi partner yang sepadan buat mereka Pak? Dan kalau kita butuh akselerasi apa yang dibutuhkan gitu Pak? Terima kasih. Terima kasih Mas Adi dari Sementonasa. Iya betul bahwa tentunya semua orang, termasuk kita semua itu punya level of fatigue-ness ya, termasuk dalam belajar. Dan sekarang ini kita dijejali dengan banyak data, banyak informasi. Teman-teman kalau nggak percaya coba standby aja di rumah, kemudian pegang handphonenya sehari, terus kemudian perhatikan tuh yang datang masuk ke WA Anda klik di semua grup, nanti sampai 24 jam kembali lagi itu masih muncul terus gitu. Mungkin nggak cukup 24 jam. Oleh karena itu dalam mengatasi hal seperti ini maka kita harus bisa memilah dan memilih. Dan tidak semua informasi itu berguna buat kita. Makanya di sini data analytic competencies itu menjadi sangat penting. Apakah kita akan fatigue seperti tadi property bubble atau knowledge bubble? Yes. Yang sekarang ini sudah masuk concern baru ya, yang disebut dengan mental health well-being. Dan itu di teman-teman HR barangkali sudah menjadi menu utama ya, bahwa kita harus memperhatikan itu. Kita mendengar ada hostile culture ya, ada quiet quitting. Nah, coba untuk memahami apa itu hostile culture, quiet quitting, saya sudah buatkan YouTube konten di YouTube channel saya, silakan bisa subscribe, like, comment, and share gitu kan. Yunus Trionggo ya, jangan lupa Yunus Trionggo. Nah, oleh karena itu pertanyaan tadi adalah apakah kita juga akan masuk knowledge bubble? Menurut pendapat saya, pengamatan saya di Indonesia itu kita masih belum menunjukkan drive yang tinggi dalam belajar, belum. Jadi saya tidak ingin buru-buru mengatakan bahwa kita akan masuk ke knowledge bubble. Yes, suatu kita akan masuk, tapi kita tunjukkan dulu sebagai bangsa, sebagai anak bangsa ini kita harus belajar keras dulu nih. Seperti tadi, indeks yang Dr. Alex Denny tunjukkan tadi, kita masih berapa tadi, di 50-an ya, competitive dan sebagainya. Jadi menurut saya kita belum memulai learning curve yang tinggi itu. Ayo kita semua sama-sama belajar sehingga
Talent Competitiveness Index itu bisa naik, dan baru mungkin di suatu titik nanti kita akan membicarakan, oh sekarang kita sudah di knowledge bubble sekarang dan seterusnya. India, ini Dr. Alex ini saya minta menambahkan, karena memang sekarang CEO multinasional itu banyak kan orang India ya. Terus kenapa kok Indonesia tidak? Saya ingin mengatakannya begini saja, 20 tahun yang lalu teman-teman, India itu sudah invest digital literacy itu sejak awal. Makanya sekarang dia sangat pongah sekali mengatakan bahwa kami yang memiliki Silicon Valley di India dan kami yang menguasai digital. Dan sayangnya kita ini memang mental sebagai consumer itu lebih tinggi daripada sebagai pioneering. Coba Bapak Ibu teman-teman lihat di TikTok di Indonesia. Saya sedih, kenapa? TikTok itu dilihat oleh orang-orang kita di Indonesia itu sebagai tempat joget-joget. Perhatikan tuh isi TikToknya orang Indonesia joget-joget. Mereka nggak tahu bahwa TikTok diciptakan China itu adalah untuk mendisrupt e-commerce dunia. Itu maksudnya sebetulnya, makanya Kemendak kemarin mengeluarkan surat edaran melarang ya TikTok Shop. Gara-gara Tanah Abang jadi sepi. Menurut saya itu terlalu reaktif. Dan kita nggak akan bisa membendung teknologi. Itu akan jadi tsunami, dan kalau kita nggak cepat-cepat belajar, maka kita akan jadi korban, jadi penonton. Demikian, mungkin Dr. Alex ini bisa menambahkan. Ya. Pak Yunus, karena ini juga relevan dengan materi dari Pak Alex ini, silakan mohon ditambahkan Pak Alex ini, silakan. Iya, sebenarnya saya agak kurang paham kalau kita ngomong knowledge bubble ya, apakah ini kan otak kita ini, kita nggak pernah tahu loh kapasitasnya di mana. Ini bukan komputer yang dibuat oleh manusia, ini superkomputer yang dibuat oleh maha kuasa, yang maha kuasa. Kita belum tahu limitnya di mana tuh. Jadi saya agak nggak berani komen terhadap kapan kita akan sampai di limitnya tuh. Tetapi good things-nya adalah juga begitu dia diisi dengan knowledge baru, knowledge yang lama kan juga dilupakan. Ya, jadi nggak bakalan crowded tuh. Ya. Nah tadi mana yang kita mesti gunakan sesuai dengan case atau persoalan yang kita hadapi, itulah yang kemudian mesti dilatih, namanya analytical thinking, problem solving, decision making, ya. Karena semua informasi tadi sampah kalau dia tidak relevan, ya, dengan case yang sedang kita hadapi kan. Misalnya kita lagi ngomongin rumput JIS, lalu kita ngomongin TikTok, ya kan nggak relevan. Kalau ngomongin rumput, ngomongnya apa? Cahaya, bibit, pupuk, air, tanah kan. Jadi informasi yang relevan dengan rumput adalah itu gitu. Nah, nggak ada hubungannya dengan Menteri BUMN, nggak ada hubungannya dengan mantan gubernur dong harusnya ya. Kan kalau kita lagi ngomongin rumput, harusnya yang kita bahas adalah ada cahaya nggak, bibit nggak, ada pupuk nggak, ada air nggak, ada itu dong. Tetapi kita ini udah dibiasakan untuk ya pokoknya apa aja kita komentarin deh yang berhubungan dengan JIS. Apakah pembuatnya, apakah pendesainnya, apakah yang mengelolanya, apakah apanya gitu ya. Nah ini tadi skill saya kira ada ya di slide, kalau nggak nanti kita bagikan top 20 skills yang mesti satu persatu kita pelajari. Nomor satunya kalau menurut saya adalah learning agility. Kalau di World Economic Forum learning agility itu nomor 2. Nomor satunya kalau nggak salah complex problem solving atau apa itu. Analytical thinking ya. Kalau saya naruhnya nomor 1, ya buktinya nomor 1 apa? Ayat pertama turun aja Iqra kok. Jadi World Economic Forum belajarnya sudah sekian ribu tahun baru menemukan bahwa learning itu kompetensi yang penting gitu. Padahal kita udah dikasih tahu Iqra, baca. Itu kan perintah untuk learning kan sebenarnya. Ya itu sekira tambahan sedikit. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alex. Baik, tadi addressnya ke Pak Lukman, Pak Yunus. Sekarang addressnya ke Pak Alex, mau tanya buat Pak Alex. Oke, silakan yang pakai baju putih, yang maaf yang belakang bentar ya. Silakan. Baik. Ini saya kayak kenal mukanya, penerima beasiswa Carum Pokpan ya. Nah, siap Pak, terima kasih Pak. Tepuk tangan dulu dong. Silakan. Baik, terima kasih Pak Alim selaku moderator yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Zahdi. Saya ingin bertanya kepada Pak Alex. Saya sangat tertarik dengan materi penutup dari Pak Alex tentang bagaimana
paradigma baru yang ada di era teknologi ini untuk memberikan kepercayaan lebih kepada anak-anak muda kita. Saya melihat bahwa hari ini industri memandang fresh graduate itu sebagai orang-orang yang tidak kompeten. Saya melihat bahwa fresh graduate hari ini berbeda dengan fresh graduate beberapa tahun lalu ataupun beberapa periode yang lalu. Beberapa periode yang lalu orang-orang bisa mendapatkan pengalaman hanya pada dunia kerja. Tetapi pada hari ini dunia kerja itu tidak hanya didapatkan kepada tempat-tempat kerja yang secara fisik harus hadir di tempat itu sendiri. Seperti yang tadi Pak Alex sampaikan bahwa anaknya di usia 6 tahun mungkin tidak pernah masuk ke dalam studio tapi dia bisa menghasilkan seperti studio itu sendiri. Nah, bagaimana kemudian ketika kita berbicara tentang materi ini Bapak, tentang a never ending process, learning a never ending process, bahwa pembelajaran itu sesuatu yang tidak pernah berakhir. Tetapi saya melihat bahwa paradigma ini hanya ditekankan pada para fresh graduate yang kemudian baru lulus, bahwa pembelajaranmu tidak pernah berakhir, tetapi dalam satu perspektif, orang-orang yang kemudian sudah menduduki posisi tertentu, kadangkala tidak menganggap bahwa proses ini sebagai proses pelajaran tanpa henti. Alhasil ketika kita terjun kepada dunia industri, orang-orang yang baru bergabung dianggap sebagai orang-orang yang kemudian belum punya pengalaman yang kompeten dan lain sebagainya. Padahal hari ini, percepatan teknologi itu mengajarkan kita bahwa pengalaman kerja itu bukan hanya dalam kantor, tetapi berbagai tempat yang kemudian orang-orang yang menduduki posisi-posisi tertinggi belum tentu memahami apa yang kemudian dianggap sebagai kemampuan native teknologi oleh generasi Z pada hari ini. Bagaimana mungkin menurut Bapak soal perspektif learning never ending process ini? Bagaimana kemudian mengharmonisasi, bukan merubah paradigma yang lama, tapi bagaimana mengharmonisasi di dalam dunia industri ini Bapak sekalian. Karena saya rasa bahwa ketika ada harmonisasi ini, saya yakin dan percaya industri yang ada hadir ini bisa berkembang begitu maju. Seperti yang dijelaskan di materi sebelumnya, tentang bagaimana negara barat itu mampu memiliki industri yang berjalan begitu cepat karena debate produktivitinya begitu tinggi, menghargai setiap ide dan pendapat. Terima kasih Bapak. Sekali lagi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Alex. Terima kasih Mas Fahri ya. Waktu saya jadi Chief Human Capital di sebuah bank ya, kita merekrut MT, Management Trainee. Biasanya MT itu orang baru lulus, dipilih anak-anak terbaik, diajarin di kelas 6 bulan. Orang udah lulus, ilmunya baru, dikirim lagi ke kelas suruh 6 bulan belajar. Habis itu baru OJT 3 bulan, ya habis itu segala macam panjang lah. Saya berhenti melakukan itu. Kita menyepakati learning outcomes, lalu mereka kita suruh belajar untuk ngajarin senior. Nah ini agak-agak kontroversial waktu itu. Bahkan di satu business meeting, biasanya business meeting itu komisaris dengan direksi sama BOD -1. Lalu saya izin ke Dirut waktu itu, Pak Dirut, boleh nggak anak MT saya diikutin business meeting? Oh iya boleh, nanti kasih kursi aja belakang biar mereka observe. Bukan begitu Pak, bukan observe. Taruh di satu meja, satu anak MT. Rapat bareng-bareng direksi sama komisaris, keluarin idenya tuh. Dan waktu itu dikasih kesempatan itu. Malah setiap kali presentasi, yang presentasi anak MT-nya. Dan dari mereka lah keluar waktu itu ada brand namanya Yap. Sekarang udah dibunuh gara-gara ada kolaborasi Himbara ya. Yap itu menurut saya keren banget waktu itu. Lahirnya dari anak-anak MT. Yap itu kalau dibalik pay. Yapin aja, payin aja gitu ya. Itu di bank. Di Jasa Marga ya, di Jasa Marga nih. Jasa Marga ini gengsinya agak tinggi waktu itu. Karena bohir. Jadi kalau orang-orang di industri infrastruktur tuh ya, katanya ada 4 kasta. Kasta tertinggi itu bohir, kasta kedua itu konsultan, kasta ketiga itu kontraktor, kasta keempat itu vendor, katanya begitu katanya. Lalu kita survei dong ke universitas-universitas target kita tanya anak-anak dong, kamu mau kerja di mana? Ternyata nomor satunya pengen kerja di kontraktor. Kita sudah GR aja, menurut kita talent-talent pasti mau ke kita dong, ternyata enggak tuh. Waktu itu kita bikin project MT juga, berhadiah waktu itu. Mungkin pertama kali ada rekrutmen MT berhadiah nonton F1 ke Shanghai. Jadi juara 1-2-nya kita kirim ke Shanghai nonton F1. Apa yang kita lakukan? 3 bulan pertama kita suruh mereka belajar digital mindset.
Setelah 3 bulan ajarin senior-seniornya digital mindset. Tahu nggak yang keluar dari mereka? Produk. Mereka direkrut bulan Maret, bulan Juni itu lebaran waktu itu. Mereka keluarkan produk namanya Travoy. Digital platform. Kalau orang mau mudik biasanya numpuk di rest area, numpuk di gardu dan segala macam. Nah dengan Travoy orang bisa merencanakan mau mudik jam berapa, kalau rame pindahin jamnya di rest area bisa lihat yang kosong mana, berapa menit lagi, dan kemudian mereka bikin fitur namanya take and go. Orang bisa pesen lewat rest area tinggal ambil aja langsung berangkat gitu. Bahkan keluar dulu di Cirebon ya, kalau setengah jam keluar masuk lagi nggak bayar lagi karena didetek dia sebetulnya dari Jakarta mau ke Jawa misalnya. Itu dihasilkan oleh anak MT. Ada lagi yang dahsyat, peralatan tol 40 tahun Jasa Marga berdiri, itu nggak pernah dibuat oleh orang Jasa Marga, itu dibuat oleh vendor semua. Karena katanya orang Jasa Marga tidak mampu membuat peralatan tol yang cuman ALB begini doang tuh. Lalu saya bilang anak MT bikin laboratorium IoT, kalian bikin bisa nggak peralatan tol? Alhamdulillah tol Tangerang Kunciran kalau nggak salah ya, yang diresmikan Pak Jokowi itu pertama kalinya peralatan tolnya dibuat oleh anak MT yang baru kita rekrut 6 bulan sebelumnya. Jadi kita kadang-kadang very underestimate anak-anak muda ini. Kalau saya udah berhenti ngajarin mereka, saya nggak sanggup. Ya, saya ngajarin mereka dengan cara apa? Lo ajarin gue dong. Kenapa? Kalau saya minta diajarin oleh mereka, mereka pasti belajar. Tapi kalau kita bilang nanti kamu diajarin seniormu, dia bilang dia datang apa? Dengan kepala kosong, seniornya yang harus persiapan kan? Dan yakinlah senior akan mengajari junior ilmu yang dia terima dari seniornya terdahulu. Benar ya, banget. Kira-kira itu. Makasih. Terima kasih tepuk tangan. Luar biasa pencerahannya Pak Alex. Mudah-mudahan yang senior belajar banget dari apa yang disampaikan oleh Pak Alex hari ini ya. Rubah polanya. Baik, terima kasih ya Mas Fahri ya. Oke, next we still have about 10 minutes. Ada yang mau tanya lagi? Silakan, tadi yang pakai baju hitam belakang. Oh, semangat banget nih yang belakang nih. Silakan. Yang gak kelihatan dulu mukanya. Iya, ini dari tadi nih soalnya. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang Singkat, diberikan padat, kepada dan jelas saya. ya Adek ya, singkat, padat, Okay. dan jelas. Saya mungkin pertanyaan ini saya berikan kepada Bapak Yunus Trionggo. Ini terkait dengan artificial intelligence. Nah, tadi sempat disinggung, jadi pertanyaan saya, bagaimana cara agar kita bisa menjadikan AI sebagai manfaat dalam posisi atau pekerjaan, bukan sebagai ancaman. Dan apakah dengan menggunakan AI dapat mendevelop tim untuk secara permanen atau hanya sementara saja? Apakah ini bisa dipandang sebagai suatu kelebihan atau kekurangan dengan menggunakan AI di bidang pekerjaan yang membutuhkan perencanaan high performance team? Terima kasih. Tadi Silakan, Pak. belum menyebutkan namanya tadi. Namanya siapa? Tadi namanya siapa Dek? Suandi Effendi dari Yapai. Oke, dari Yapai, Suandi Effendi dari Yapai Pak. Suandi. Iya, AI itu adalah buatan manusia ya. Dan seperti yang tadi saya tunjukkan di salah satu slide saya, AI itu bekerja berdasarkan pattern. AI itu tidak mengenal ethical dan aspek legalistik. Jadi oleh karena itu tetap kita harus berhati-hati untuk memakai AI ini. Ya. AI ini sekarang sudah semakin banyak dan apapun yang kita umpankan ke AI maka dia akan tetap olah. Ya. Nah oleh karena itu kalau pertanyaannya bagaimana kita memanfaatkan AI untuk pekerjaan kita, biasanya AI itu adalah yang akan menggantikan pekerjaan-pekerjaan kita yang rutin dan repetitif. Itu biasanya AI akan bisa menggantikan. Di pekerjaan human resources management itu sudah banyak ya teman-teman memakai AI untuk menyusun, misalnya kita ingin menyusun competency based interviewing guideline. Nah itu bisa menanyakan ke AI. Kita menyusun job description. Kalau dulu mungkin teman-teman HR itu nyarinya, kalau kita nggak tahu job desk-nya apa, itu ke o.net. Nah itu langganan orang HR itu. Di situ dicari pasti ada.
Nah, ini juga bisa ditanyakan ke AI. Kalau kita ingin melakukan event misalnya, ini gimana ya eventnya ini? Kira-kira dalam bentuk seperti apa yang harus kita siapkan? Tanyakan ke AI, itu juga akan bisa dijawab dengan sangat mudah. Bahkan suatu ketika saya juga ngecek ya, menanyakan ke AI ini. Jadi saya tanyakan 3 tambah 4 berapa gitu. Jawaban dia 7 gitu. Saya coba ngeyel aja gitu kan. Enggak, jawabannya 8 gitu kan. Oh enggak, jawabannya tetap 7. Mathematically 3 ditambah 4 itu 7. Saya coba ngeyel lagi. Iya, tapi istri saya bilang jawabannya 8 gitu kan. Oh enggak, salah istri Anda. Terus saya bilang gini, iya tapi kan istri saya selalu merasa benar, saya bilang gitu. AI-nya jawab apa coba? Oh mungkin Bapak harus cek, jangan-jangan ada masalah komunikasi dengan istri Anda, katanya gitu. Jadi ya memang itulah AI. Jadi sebetulnya kita bisa memanfaatkan AI ini selectively. Dan teman-teman kita harus mengetahui perkembangan juga ya. Bahwa di Amerika itu kita tahu ya bahwa para profesor-profesor itu sudah merasa nervous ya. Karena mahasiswanya bikin tesis, bikin disertasi pakai AI, pakai ChatGPT. Dan hasil daripada disertasi maupun tesis dengan ChatGPT itu lolos di plagiarisme ya, dan mesin itu lolos semua. Oleh karena itu ini lagi diciptakan AI untuk ngecek ya, apakah itu asli atau tidak. Jadi AI melawan AI. Tapi again teman-teman, jadi Mas Wari tadi, kalau kita memiliki pekerjaan repetitif dan itu rutin, maka itu akan bisa digantikan dengan AI ini. Dan bagaimana kita bisa develop tim yang permanen untuk ini? Nah, kita harus tetap agile menurut saya, menurut pendapat saya, kita tetap agile. AI adalah bukan ancaman, tapi AI bisa kita jadikan kawan as far as kita menguasainya segera dan memanfaatkannya untuk memudahkan pekerjaan kita. Saya rasa itu. Oke, baik, terima kasih Pak Yunus. Clear ya Pak Suwandi. Oke, sudut kanan dari tadi sebelum beri kesempatan, ada yang mau bertanya? Silahkan sudut kanan, sisi kanan saya. Ada yang bertanya? Oke, ya silakan Pak, silakan. Di tengah. Singkat, padat dan jelas Pak ya. Baik, terima kasih. Saya Samsul dari Sekolah Islam Atirah. Oh iya. Ya, saya seorang guru. Jadi pertanyaan pertama ke Pak Alex Denny, anaknya sekolah di mana Pak? Kami butuh benchmark atau belajar ke sekolah bagaimana bisa membekali anak-anak dengan kemampuan kreativitas dan inovasi. Kemudian yang kedua, mohon saran dari ketiga pemateri. Bagaimana kami para guru ini mengelola sekolah, mengelola pendidikan agar bisa mengakselerasi pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kompetensi siswa dan di sisi yang lain mampu menangkal negatif impact dari teknologi ini agar lebih berdaya guna. Demikian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, ini pertanyaan terakhir, waktunya habis, singkat, padat dan jelas. Mungkin dimulai dari Pak Andi Lukman. Gimana caranya untuk Pak Andi Lukman bisa langsung dijawab ya pertanyaannya Pak. Baik, memang suatu sistem informasi sekarang ini sesuatu memang yang tidak bisa yang tidak bisa harus kita lakukan dengan baik ya. Kita tidak bisa lepas dari itu. Oleh karena itu memang penggunaan sistem informasi memang kita harus lakukan dengan bijak ya, cara bijak. Cara bijaknya itu memang untuk anak-anak kita bagaimana melakukan kontrol terhadap apa-apa konten-konten yang dibuka, yang pertama itu. Konten-konten yang dibuka sehingga memang di dalam sebagai guru atau di dalam suatu pembelajaran di sekolah itu memang harus ada pengawasan yang lebih ketat lagi karena di sisi lain bahwa sistem informasi itu juga anak-anak kita juga tidak bisa dilarang membawa HP atau apa, tetapi di sisi lain juga banyak sekali dampaknya sehingga kita harus bijak sekali bagaimana kita seorang guru bagaimana mengontrol daripada anak-anak kita kira konten-konten apa yang perlu untuk anak-anak kita. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Yunus. Sebelum terakhir nanti Pak Alex, karena tanya ke tiga-tiganya Pak, silakan. Ya ini pertanyaan yang menarik dari Pak Samsul ya, bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi, mengakselerasinya untuk pemanfaatan pendidikan ke siswa ya. Saya pikir digital literacy itu adalah suatu keharusan. Ingat apa yang sekarang
dikatakan oleh India, ya mereka ingin menguasai dunia secara digital. Karena mereka tadi saya katakan sudah menginvestasikan itu 20 tahun yang lalu. Jadi itu bukan kerjaan sehari semalam atau tinggal membalikkan telapak tangan, itu butuh kerja keras. Jadi saya asumsikan nih Pak Samsul bekerja di suatu sekolah, maka bisakah dimasukkan di situ digital literacy as a basic foundation mereka untuk bisa memanfaatkannya untuk proses belajar yang bisa lebih akseleratif. Saya rasa itu tinggal dimasukkan di kurikulum. Saya tidak tahu mesti dicek ke Kemendikbudristek ya, apakah bisa memasukkan. Menurut saya kita harus berubah ke sana. Sudah nggak ada waktu luang terlalu banyak ya. Kita nggak boleh menoleh ke belakang terlalu lama. Kita harus melihatnya ke depan, memasukkan itu keharusan, harus belajar ke sana. Terima kasih Pak Yunus. Silakan Pak Alex. Terima kasih Mas Samsul. Anak saya sekolahnya di swasta Mas. Kalau saya sebutin nama sekolahnya nanti endorse lagi. Nggak apa-apa Pak, karena dia nanya Pak. Ya, sekolahnya di High Scope di Simatupang sana di Jakarta. High Scope Simatupang. Ya. Pertanyaan yang menarik sebenarnya yang kedua tadi, gimana caranya menghindarkan atau mengendalikan, mengontrol anak kita jangan sampai menggunakan teknologi untuk negatif. Saya sendiri nggak pernah punya jawabannya. Yang saya tahu adalah ini zero sum game kan, waktunya 24 jam sehari. Semakin banyak digunakan untuk hal-hal yang positif, berarti semakin sedikit bisa digunakan untuk hal-hal yang negatif kan. Nah, saya beruntung saya kulik-kulik untuk menemukan anak saya ini hobinya apa. Yang satu udah ketemu nih, ya. Yang satu hobinya teater, lagu, ya, nge-rap, bikin lagu, main gitar. Sekarang dia ke situ. Jadi dia memanfaatkan teknologi untuk itu. Semakin banyak waktunya digunakan untuk itu, berarti semakin sedikit untuk yang negatif kan. Yang kedua juga begitu, yang kakaknya, saya menemukan dia suka sekali Korea. Band-band Korea segala macam ya, K-pop. Dan dengan begitu dia belajar bahasa Korea, karena dia pengen kuliah di Korea. Ya udah, dia manfaatkan tiap hari waktunya nonton Korea, belajar bahasa Korea gitu. Jadi yang bisa saya lakukan hanya itu, karena nggak mungkin kita kontrol. Walaupun ada parenting guide, segala macam kontrol di teknologi, ya mereka bisa crack kok. Ya, bikin akun baru, umurnya dibikin 18 selesai kan? Iya, iya. Betul. Jadi nggak bisa kita kontrol. Yang bisa adalah semakin banyak kita challenge mereka, kita engage mereka untuk melakukan hal-hal yang positif dengan teknologi, sehingga yang negatifnya otomatis berkurang. Karena ini zero sum game. Waktunya dia cuma 24 jam kok, ya. 8 jam, 10 jam udah dihabisin di sekolah, malam udah dihabisin berapa jam sih gitu ya. Nah, itu dipakai untuk, dan yang tua, yang sulung itu kemarin di samping dia senang Korea, dia senang painting, lukis. Wah, saya mumpung ada hobinya, jadi kalau kita punya anak, ada hobi yang positif, dorong aja gitu, sehingga waktunya habisnya ke situ. Dan kemarin dia bangga sekali, lukisannya dia laku 11 biji, terus saya dikasih komisi marketing sama dia 5%. Wow. Ya, makasih Mas. Keren. Baik, tepuk tangan yang meriah buat ketiga narasumber kita. Bapak Ibu, waktu sudah habis untuk sesi ini. Terima kasih banyak pada Pak Andi Lukman, Pak Yunus Triyonggo, dan juga Pak Alex Denny atas waktu yang telah disediakan. Terakhir sebelum kita turun panggung ada sedikit souvenir
bersemangat untuk mengikuti setiap segmennya. Dan itu dia untuk di segmen ketiga yang baru saja kita ikuti bersama dengan dimoderatori langsung oleh Bapak Baso Alim Bahari selaku GM Human Capital Coron Eastern Indonesia, yaitu Driving Leadership Essence Learning is Never Ending Process. Dan jadi betul bahwa semua adalah pengajar dan kita bisa belajar dari semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, saatnya kita akan mengikuti segmen yang keempat dari Makassar Leadership Summit 2023 untuk hari pertama ini yang akan dimoderatori oleh Bapak Taufik Rahmat yang merupakan Sales and Marketing Director R8 Group Makassar, yang juga merupakan Presiden Indonesia Marketing Association Chapter Makassar serta Business Development Director Yayasan IMI Makassar. Bapak Ibu sekalian, mari bersama kita ikuti segmen keempat dari Makassar Leadership. Yang kedua, pasti udah kenal nih, kalau orang Makassar udah kenal nih, ya. Bapak Andre Prasetyo Tanta, saya undang ke panggung. Beliau adalah terima kasih banyak atas kehadirannya. Pak Bani ini niat banget loh. Datang, ya baru aja datang. Ntar malam udah balik lagi. Niat banget untuk acara ini. Tepuk tangan untuk Pak Bani. Dan Pak Andre sebagai host di tempat kita sekarang, terima kasih banyak Pak Andre, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Pak Andre. Nah, sebelum saya lempar ke floor, kita bisa ngobrol-ngobrol, saya mempersilahkan kepada Pak Bani Maulana. Saya panggilnya bro aja ya Pak Bani. Bro Bani Maulana untuk mempresentasikan selama kurang lebih 15 menit. Floor is yours. Terima kasih Bro Taufik. Kita bro-broan tapi bukan anggota partai kan?
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera dan salam kenal untuk ibu bapak semua. Terima kasih banyak pertama-tama tentu atas kesempatan dan undangan yang susah saya tolak kalau datang dari Ibu Disa kalah. Terima kasih sudah bisa ikut hadir di acara Makassar Leadership Forum Summit. Ya, makasih. Saya cerita sedikit aja tentang latar belakang saya di Samudra dan Samudra Indonesia mungkin. Ini ada clicker atau? Mungkin sedikit perkenalan tentang Samudra Indonesia. Ya, kami adalah perusahaan yang umurnya sudah lumayan, udah lebih dari umur saya. Insya Allah tahun ini kita baru saja turn 74, insya Allah tahun depan 75 tahun. Memang salah satu perusahaan yang awal-awal di bidang pelayaran di Indonesia dan masih tetap konsisten untuk bergerak di bidang pelayaran dan logistik. I don't know where to click. Oke. Dan kami saat ini punya kantor di seluruh Indonesia tentunya dan juga di beberapa negara di luar, mungkin 13 negara di luar Indonesia. Kita tadi saya ditanya Bu Disa, memang secara anak perusahaan PT-nya banyak, lebih dari 100, tapi sebenarnya karena license-nya perlu banyak, diversifikasinya tidak sebanyak Kala Group. Dan kami saat ini punya 2 anak usaha yang sudah listed, satu di IDX di Indonesia dan satu lagi di Singapura juga sudah go public. Kita didukung oleh lebih dari 6.500, kira-kira 7.000 tenaga kerja dan ya bagi kita value yang paling penting adalah integrity dan professionalism, walaupun tadi diperkenalkan sebagai perusahaan keluarga. Jadi memang kita suka bilang bahwa kita itu adalah perusahaan keluarga, family owned business, but we are professionally run. Di tahun 2022 revenue mencapai 19,8 triliun rupiah dengan EBITDA sekitar 7,2 triliun dan total aset kita 20,4 triliun rupiah. Tiga tantangan utama bagi kami di bisnis Samudra Indonesia adalah menghadapi fluktuasi dan dalam menghadapi fluktuasi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa beradaptasi. Ini key. Dan dalam menghadapi kompetisi kami selalu mengingatkan diri sendiri untuk berkolaborasi dengan semua pemain, dengan semua kompetitor ataupun partner. Dan menghadapi disrupsi kita juga harus terus-menerus mengejar inovasi. Ini yang menjadi reminder bagi diri kami sendiri di Samudra Indonesia bagaimana kita terus meningkatkan adaptability, collaboration, dan inovasi. Nah, pegangan bagi kami di Samudra, kami diwarisi moto oleh founder kami, almarhum Pak Sudarpo, yaitu sabar, tabah, tekun, iman. Ini ditulis di kantor-kantor kita, di mana-mana, di dinding, dipasang atau di mana. Dari dulu moto perusahaannya sabar, tabah, tekun, iman. Saya cerita sedikit kenapa gitu. Dan kenapa nyambung sama sebenarnya sesi yang barusan saya nonton juga di segmen 3 barusan, bahwa learning is a never ending process. Dan itu juga sebenarnya jiwanya kami di Samudra, karena salah satu definisi sabar yang saya paling suka dan paling ingat adalah di Al-Quran dikatakan bahwa bagaimana mungkin
engkau dapat bersabar atas sesuatu, sedangkan kalau engkau tidak mempunyai cukup pengetahuan tentang itu. Jadi artinya pemahaman saya mengenai sabar itu adalah kita harus selalu memiliki pengetahuan yang cukup dan harus terus-menerus belajar. Karena yang benar pastikan sabar itu tidak ada batasnya dan pengetahuan itu tidak ada batasnya. Ilmu Allah, ilmu Tuhan tidak ada batasnya, kalaupun lautan diisi ulang 7 kali pun tidak cukup untuk menuliskan ilmu dan pengetahuan yang ada di dunia. Sehingga intinya balik lagi bahwa sabar adalah motivasi untuk melakukan continuous learning. Dan ini menjadi warisan utama di Samudra, bagaimana kami menjalankan perusahaan dan bisnis dan paling penting untuk dikomunikasikan oleh seluruh karyawan di Samudra Indonesia. Dan saya juga senang untuk mengingat bahwa ada pesan bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Setelah ada problem pasti selalu ada solusi. Dan ini penting banget buat kami yang menghadapi bisnis pelayaran dan yang fluktuatif. Tadi udah ditanya sama salah satu pemegang saham ada di sebelah saya nih. Saya bisa dimarahin gitu kalau setelah ini kapan lagi rate-nya naik gitu ya. Bagaimana kalau udah mulai oversupply ya. Pegangannya ini Mas Bro. Bersama kesulitan nanti akan ada kemudahan. Sedikit sharing, alhamdulillah kami masuk di ranking Fortune Indonesia 100 perusahaan terbesar di tahun 2020, masuk di ranking 97. Dan alhamdulillah tahun 2021 naik ke ranking 95. Dan kemarin di tahun 2022 dari 95 naik lagi ke ranking 54. Ya memang sih kalau lagi naik alhamdulillah ditepuk tanganin GR dikit gitu. Tapi saya ingat sekali bahwa setelah ini ada 2023 siap-siap pas turun harus diomelin orang gitu kan. Jadi ini sesuatu yang itulah kenapa mungkin tadi di depan cover slide deck saya itu surfing dan surfer, dan that's why itu juga kenapa kita passionate tentang surfing di Indonesia dan kenapa kita mendukung atlet surfing di Indonesia, karena kita tahu bahwa bisnis kita itu naik turun dan kita harus bisa menjaga keseimbangan, bagaimana siap naik dan siap turun dan mencari momentum terbaik untuk survive. Jadi mungkin itu sekilas tentang Samudra Indonesia. I know it's not about family business, tapi I'm happy nanti kalau untuk kita ngobrol-ngobrol tentang family business. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi, aplaus. Terima kasih Bro Bani. Dan tidak berlama-lama kita menuju ke Bro Andre, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Makassar Leader Summit 2023 telah mengundang kami sebagai salah satu narasumber di kegiatan hari ini. Yang kedua, kami berterima kasih juga kepada panitia Makassar Leader Summit 2023 karena sudah mempercayakan Hotel Claro sebagai tempat untuk diselenggarakannya Makassar Leader Summit 2023. Baik, kalau dari saya sebenarnya tidak banyak presentasi yang disiapkan karena saya yakin dan percaya bahwa dengan usia saya yang lebih muda daripada teman-teman yang ada semua di sini, pengalaman dari teman-teman jauh lebih banyak daripada saya. Tetapi mungkin saya jelaskan sedikit tentang perusahaan kami yang boleh dibilang
dibandingkan dengan para senior-senior kami seperti Kala Group, Bosowa Group yang berasal dari Indonesia Timur. Kami ini perusahaan yang family business tapi baru mulai meranjak untuk bagaimana bisa lebih besar ke depannya. Jadi Pinisi Hospitality Group merupakan sebuah grup, saya tidak buat presentasinya karena tadi kemarin baru dimintakan presentasinya jadi belum siap. Pinisi Hospitality Group ini perusahaan bidang manajemen perhotelan yang memang berdasarkan kultur budaya yang ada di Indonesia Timur secara khususnya. Hub kami berada di Makassar, Kota Makassar, sudah memiliki cabang kurang lebih ada 5 hotel dan 1 mall. Yang mana Claro Makassar ini salah satu unit usaha kami yang paling besar dan paling kami banggakan selalu. Yang kedua ada Hotel Derindra Makassar. Derindra Makassar ada di Tanjung Bunga, New Development City, yang hotel berbasis bintang 5 yang sekarang sudah berjalan kurang lebih ada 7 tahun. Yang berikutnya ada salah satu pendahulu pendiri yang mulai merintis, menjadi perintis usaha perhotelan kami, berada lokasinya tepat di depan Pantai Losari, Hotel Almadera. Usianya kurang lebih sama seperti usia saya, kurang lebih 27 tahun dan sampai sekarang masih beroperasional dengan baik dan masih melayani masyarakat yang ada di Kota Makassar. Yang berikutnya ada Hotel Dalton, berada di ujung Kota Makassar, dekat dengan perbatasan Kabupaten Maros, dekat dengan Airport Hasanuddin. Dalton Hotel yang merupakan salah satu hotel penunjang untuk di bidang usaha transit hotel. Yang terakhir kami ada di Kendari, merupakan salah satu unit usaha kami yang ada di luar cabang Kota Makassar. Kami buka di hotel di Kendari yang berbasis Claro. Mungkin saya jelaskan sedikit saja dari slide saya. Kurang lebih 50-80% kita tahu bahwa semua usaha itu berdiri dari family oriented business awalnya, yang tentunya pasti berkembang menjadi professional company. Nah tentunya dari itu ada banyak sistem, dari mulai family business, ada business system, ownership system, dan family system. Yang mana tentunya masing-masing kita tahu bahwa dari 3 poin ini yang merupakan core bisnis dari family business. Tentunya bagaimana bisnis sistem itu bisa berjalan dengan baik, profitable, ownership system bagaimana kepemilikan tersebut pastinya family oriented, dan tentunya family system bagaimana kita melibatkan seluruh struktur family yang ada di dalam perusahaan kita. Selanjutnya, oke, ini yang paling penting. Di setiap family business itu ada kekuatan dan kekurangannya. Pastinya bila mana usaha tersebut merupakan usaha keluarga, tentunya kita memiliki komitmen yang jauh lebih tinggi. Karena kita tahu bahwa kalau kita mempunyai perusahaan, tentunya kita pasti mau perusahaan tersebut sukses. Karena merupakan perusahaan yang kita miliki sendiri. Tetapi banyak kelemahan-kelemahan yang perlu kita pertimbangkan mengenai masalah survivalnya, apakah masih bisa jangka panjang kita bisa untuk terus sukses ke depannya atau tidak. Ini yang perlu dipertahankan, dan juga ada complexity yang mana tentunya dalam family business ini banyak pemikiran. Banyak pemikiran antara satu keluarga dengan yang lainnya, yang belum tentu semua itu kita satu pemahaman, satu visi apa yang akan harus kita jalankan. Sehingga memang tentunya dari segi strength and weakness itu masing-masing ada kekurangan dan kelebihannya.
Nah, di sini nih yang mungkin saya nggak usah pakai slide, saya langsung aja. Di sini yang paling penting adalah di dalam perusahaan keluarga, seperti yang tadi saya bilang bahwa bagaimana kita menjaga sebuah hubungan antara satu dengan yang lain. Karena tentunya pasti banyak isu kompleksiti antara saudara, papak, dan anak yang berbeda pandangan. Tetapi bagaimana kita memecahkan sebuah permasalahan itu dengan cara keluarga juga. Berbeda dengan perusahaan-perusahaan profesional yang kita tahu bahwa selama ini bila mau mengambil sebuah keputusan tentunya kita membutuhkan rapat pemegang saham terlebih dahulu. Tetapi bila mana kita family business itu tentunya apapun keputusan itu harus disetujui secara bersama. Berbeda dengan perusahaan profesional, mungkin saja 50% dari 50% plus satu shareholder sudah setuju, bisa langsung berjalan. Tetapi bila kami perusahaan keluarga tentunya harus semua setuju, mencarikan solusi terbaik. Apakah itu solusi yang terbaik, semua setuju baru kita bisa jalankan. Karena tidak boleh kita mengambil keputusan sepihak karena tentunya kita ada namanya keluarga. Hubungan keluarga tentunya hubungan itu tidak boleh kita putus cuman karena keinginan sepihak. Yang berikutnya adalah bagaimana pada saat peralihan generasi pertama ke generasi kedua. Ini yang saya rasakan sekarang karena generasi pertama yang membentuk perusahaan keluarga ini. Dan sekarang dilanjutkan oleh saya yang generasi kedua bersama dengan saudara-saudara saya yang tentunya pasti ada perbedaan pandangan antara generasi pertama yang membentuk dan kita generasi kedua yang melanjutkan. Tahap yang paling sulit adalah bagaimana saat kita melanjutkan. Karena lebih gampang kita membuat sebuah perusahaan daripada kita melanjutkan perusahaan yang sudah ada. Tantangannya di situ. Tetapi dengan banyak pola pikir, banyaknya pembelajaran yang kita dapatkan, tentu ini yang pemahaman-pemahaman ini yang kita berikan kepada generasi pertama. Jadi saya jelaskan bahwa generasi pertama saya itu, orang tua saya, terutama bapak saya itu, pendidikannya hanya sampai di level menengah ke atas SMA. Kami masuk generasi kedua sampai dengan S1, tentu banyak pemikiran-pemikiran berbeda antara generasi pertama dan generasi kedua. Tetapi inilah yang membuat kami bisa sampai dengan sekarang survive menjadi sebuah perusahaan keluarga karena tentunya masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Orang tua kami mempunyai pengalaman pada saat mereka terjun langsung dalam dunia pekerjaan, tetapi kami mempunyai pengalaman dalam bidang pendidikan. Yang ini kami berdua masing-masing sama-sama mix, menyatukan pengalaman secara langsung dalam dunia lapangan kerjaan bersama kami, pengalaman kami dalam pembelajaran yang kami gabungkan sehingga kami sekarang bisa survive di dalam dunia usaha keluarga. Apalagi pada saat kemarin kalau kita bilang masalah perhotelan, kita tahu bahwa pada saat COVID kemarin dunia perhotelan itu hancur lebur, di mana kita tidak bisa, banyak hotel-hotel lain yang tidak bisa survive, tetapi karena kami merupakan keluarga family oriented business, kami membuat karyawan itu merasa salah satu bagian dari keluarga kami. Sehingga kami bertahan untuk bagaimana caranya tidak hanya perusahaan yang harus bertahan, tetapi bagaimana karyawan-karyawati kami ini bisa ikut juga survive dalam COVID pandemi kemarin. Sehingga ini yang membuat perusahaan kami sampai dengan sekarang bisa survive untuk terus bisa melayani, bisa beroperasi dengan hari ini. Mungkin ini saja beberapa pengalaman yang bisa saya bagi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bro Andre. Nah, sebelum saya lempar ke floor, saya ingin bertanya-tanya dulu nih. Tadi beberapa yang disebutkan adalah ini kalau Bro Andre ini adalah generasi kedua ya, benar ya? Kalau Bro Bani kayaknya udah generasi ketiga, betul ya? Nah, gimana yang saya mau tanyakan adalah gimana sih siblings manajemennya kalau untuk Andre dan kalau di
Bro Bani kan udah cost management malahan ya, udah manajemen sepupu nih, karena udah ada sepupu. Nah gimana, masing-masing boleh menanggapi gimana caranya mengaturnya, siapa sih yang nanganin keuangan, atau seperti apa sih berbagi peran-perannya. Silakan Bro Andre dulu deh. Baik, terima kasih Kak Rahmat. Jadi kalau kami di perusahaan kami ini, masing-masing saya bersaudara 3 orang. Bersaudara 3 orang, kami masing-masing sudah memang dari kecil sudah dididik oleh orang tua kami bahwa perusahaan ini nanti akan dilanjutkan oleh tiga kami bertiga. Bersama sehingga pada saat kami mengambil pendidikan S1, masing-masing sudah memiliki jurusan masing-masing. Jadi kakak saya yang paling pertama itu mengambil sekolah perhotelan. Memang khusus di bidang perhotelan. Yang kedua, kakak saya itu mengambil di bidang finance, yang sekarang dia mengurus mengenai segala keuangan finance yang ada di perusahaan kami, dia yang uruskan sampai perbankan dan lain-lain, dia yang uruskan. Dan saya sendiri pada saat S1 kemarin itu mengambil dalam jurusan entrepreneurship. Makanya saya masuk dalam bidang business development, tapi sekarang merangkap ke operasional karena kakak yang pertama lebih banyak di Jakarta. Jadi kami memang sudah membagi tugas, membagi bidang sehingga supaya satu dengan yang lainnya tidak ada clash. Tetap keputusan bersama, tetap kita akan putuskan bersama, tetapi masing-masing udah fokus pada bidangnya sendiri. Jadi tidak akan ada lagi masalah ribut karena masing-masing mau menjadi kepala, mau menjadi bos atau mau menjadi yang paling didengarkan, tidak ada dalam keluarga kami. Siap. Nah gimana nih kalau cost manajemennya di Samudra Indonesia ini gimana? Iya, kalau di keluarga kami agak berbeda. Tadi kan saya sempat sampaikan kami ini suka mendefine bahwa we are family owned business but we are professionally run. Jadi ada pemisahan yang diajarkan oleh orang tua saya, termasuk dari awal dari kakek nenek saya, pemilikan sama pengelolaan perusahaan tidak dicampur. Mengenai warisan kepada keluarga tuh kepemilikan ya, jadi dari kakek nenek saya kepada anak-anaknya, kemudian kepada kami generasi ketiga. Kebetulan generasi keduanya itu anaknya kakek saya itu perempuan tiga-tiganya dan tiga-tiganya dibebaskan dan tidak dididik seperti keluarganya Pak Andre untuk harus ngurusin perusahaan. Kalau keluarga saya itu dibebaskan. Jadi ibu saya itu profesinya interior design. Tante saya yang satu dokter, yang satu lagi memang akhirnya ikut di family business tapi memang belajar sekolahnya dulu computer science. Jadi mereka tidak dipaksa atau tidak dipersiapkan atau tidak harus mengelola perusahaan. Nah, jadi sehingga sejak awal memang kalau di kami itu manajemennya profesional. Kebetulan kalau ada anggota keluarga yang berminat cocok masuk seperti contohnya saya, itu kebetulan. Dan harus pesannya juga waktu dulu saya dapat transisinya langsung dari generasi pertama juga kebetulan karena masih ketemu sama kakek ya. Dia titip pesannya adalah saya nyiapin kamu menjadi pemilik berikutnya, decision maker berikutnya. Decision maker di sisi tadi, rapat umum pemegang saham. You get to choose who will be the next CEO. Bukan, jangan salah fokus bahwa kamu harus jadi the next CEO. Kalau ada orang yang lebih baik dari kamu, bukan itu. Yang penting bukan jadi CEO-nya, but choosing the right CEO is an even more important decision gitu. Jadi memang agak sedikit berbeda angle-nya di kita. Nah kalau ditanya tadi brother and cousin management, saya nggak besar, kita di generasi ketiga berenam dan dari 4 sekarang yang terlibat, saya sendiri di grup CEO, saya punya satu cousin yang duduk di komisaris dan ada 2 adik saya yang ada juga di middle management di grup gitu. Jadi nggak ribet. Gitu. Jadi nggak dibentuk dari awal ya, seperti Bro Andre ya? Iya, beda. Naturally jalan aja seperti itu ya. Oke. Nah, saya masuk ke pertanyaan kedua.
pertanyaan kedua, nyambung sebenarnya sama apa yang disampaikan Bro Bani sama Bro Andre tadi. Kalau di negara itu ada yang namanya konstitusi, ya, ada undang-undang dasarnya. Nah, kalau di perusahaan keluarga kalian, ada nggak sih konstitusi yang ditetapkan gitu? Misal tadi saya lihat di Samudra sabar gitu, mungkin yang jadi CEO yang paling sabar gitu. Apa seperti itu gitu? Nah, seperti apa sih konstitusi atau undang-undang yang, atau misal yang CEO harus lulusan S2 gitu, ada nggak sih yang seperti itu? Silakan, saya mulai dulu dari Bro Andre. Baik, kalau dari kami masalah mengenai konstitusi sih sebenarnya nggak ada ya. Cuman kami selalu dididik, diajar bahwa bagaimana kami yang paling muda itu selalu menghargai yang lebih tua. Karena bagaimanapun itu namanya hukum dasar manusia, bahwa yang muda harus selalu menghormati yang lebih senior. Sehingga untuk masalah mengenai siapa yang jadi ini, siapa jadi itu, enggak ada sih ya. Cuman kita memang sudah masing-masing sudah lebih dari awal sudah jiwanya memang di tempat situ, sehingga kami lebih enak langsung dan diskusinya lebih enak karena namanya keluarga, karena kita hanya bertiga, lebih banyak diskusi secara keluarga, keputuskannya secara keluarga, dan ya kalau memang semua setuju baru oke. Tapi untuk memutuskan siapa CEO, sebenarnya kami di perusahaan kami itu malah yang menjadi CEO itu bukan dari keluarga, tapi sudah seperti keluarga kami yang sudah memang ikut oleh keluarga kami itu kurang lebih 28 tahun. Sudah ikut bekerja dengan kami, sudah menjadi salah satu bagian keluarga kami, walaupun tidak ada hubungan darah, tapi sudah menjadi seperti keluarga dekat. Dan dia sekarang menjadi CEO yang menjadi mengkepalai untuk kami bertiga saudara. Baik. Gimana? Kalau Bro Bani di Samudra gimana? Kami juga belajar family business management gitu waktu ada transisi dari generasi pertama ke 2-3, dan we are familiar with the concept of family constitution di holding company dan sebagainya. Tapi memang kebetulan sama Bro Andre, kita tidak menetapkan konstitusi family business kita dengan clear. Tapi yang similar, saya sangat setuju, kita juga diajarkan untuk selalu menghargai orang yang lebih tua, orang tua kita, kakak kita. Dan yang paling dicontohkan oleh orang tua saya adalah dalam mengambil keputusan, bisa dibilang family first atau business first gitu. Dari konteks kepentingan keluarga, family first kita yang penting jangan berantem, jangan pecah. Jadi kalau 1 tahun gitu ya mau bikin keputusan RUPS yang besar, tidak tercapai sepakat, biasanya kita ngalah, ngikutin yang arahan yang dari yang lebih tua. Dan kita ya udah nanti dulu sabar gitu, nanti kita nggak bikin perubahannya. Yang penting secara keluarga kita nggak berantem, kita nggak sampai berbeda keputusan. Tapi memang itu levelnya di keputusan keluarga sebagai pemegang saham. Nah kalau di bisnis memang karena tadi saya bilang dipisahkan, keputusan bisnis itu tidak tergantung keluarga. Keputusan bisnis itu purely professional board. Jadinya kebetulan aja saya ada di situ. Oke, jadi keputusan bisnis selalu dibicarakan antar manajemen aja ya, seperti itu ya. Oke, thank you. 2 pertanyaan saya, pertama sudah saya ajukan dan kemudian saya akan lempar ke floor. Ada yang mau nanya? Oke, paling belakang 1, pakai baju hijau ya, kelihatan dari sini. Kemudian ada yang pakai baju putih, silakan 1, dan kemudian yang paling depan, yang hitam ya. Silakan, panitia. Silakan di belakang dulu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firmansyah. Saya mahasiswa dari Universitas Hasanuddin. Baik, untuk pertanyaan saya, apa tantangan yang sementara dihadapi oleh PT Samudra dalam menjaga keberlanjutan perusahaan, khususnya di bidang pelayaran, dan apa saja yang telah dilakukan PT Samudra untuk tantangan tersebut? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, Mas. Saya dengarnya bagian Firmansyahnya aja, tadi nama depannya nggak keren.
Tantangan utama adalah beradaptasi terhadap perubahan. Tadi di slide saya ada itu tiga tantangan utama, tapi yang utama adalah beradaptasi terhadap perubahan. Untuk bisa sustainable, untuk bisa tetap eksis di masa depan, mau nggak mau pasti kita akan berubah. Dan pasti perusahaan akan berubah. Perusahaan yang kami jalankan sekarang, setelah 74 tahun sejak dimulai, itu menjalankan walaupun masih di bidang pelayaran, tapi caranya, bisnisnya, bisnis prosesnya, itu semua beda. Dan sudah berubah dari zaman dulu ke sekarang. Nah, untuk melihat ke masa depan, saya menyiapkan juga tim saya untuk berubah. Dan yang lebih muda sudah pasti lebih bisa berubah daripada yang lebih tua gitu ya. Yang Gen Z, saya nggak menguasai seperti mereka gitu. Jadi mau nggak mau kita harus berubah. Nah ini yang lebih cepat kita menyiapkan diri terhadap perubahan, menurut saya insya Allah itu yang bisa membuat perusahaan bisa lebih sustainable in the future. Apa yang sudah kita lakukan, kita persiapkan generasi muda. Saya targetnya ingin menyiapkan pemimpin di Samudra Indonesia itu rata-rata umurnya harus lebih muda. Saya mulai masuk di usia late 20s, jadi pertama kali jadi direktur usianya 28 tahun gitu. Dan jadi grup CEO umurnya 39. Menurut saya kalau bisa saya bisa menyiapkan pengganti-pengganti saya itu di kepala 3. Sekarang jadinya kita berharap directors di grup itu usianya kalau bisa di bawah 40. Di bawah 40 ya. Siap. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anabel Masyurah. Background saya lahir dari cucu di sebuah family company juga di Makassar. Jadi pertanyaan saya, ini ada hal yang paling saya takutkan tentang bisnis company, yaitu nepotisme. Jadi family business ini kan sangat erat kaitannya sama nepotisme. Jadi bagaimana sih caranya mengubah pandangan orang-orang agar next generation seperti saya itu tidak hanya dianggap memiliki atau menduduki jabatan itu karena adanya align by blood, tapi juga karena kapasitas dan kemampuan yang saya miliki. Lalu pertanyaan yang kedua adalah kapan momentum yang tepat sebuah family company itu menarik next generation-nya untuk bergabung di perusahaan tersebut. Terima kasih. Mungkin Bro Andre dulu. Jadi pertanyaan pertamanya nepotisme, yang kedua kapan sih kita narik generasi selanjutnya? Silakan. Baik, pertanyaannya nih agak susah-susah gampang karena nepotisme. Jadi memang dalam sebuah perusahaan keluarga, nama nepotisme itu kalau saya bilang sebenarnya tidak bisa disandingkan pada usaha keluarga. Kenapa? Karena tentunya seorang orang tua tentunya pasti berkeinginan bahwa anaknya, cucunya yang melanjutkan usaha tersebut. Sehingga menurut saya nama nepotisme itu tidak boleh disandingkan kepada sebuah family business. Tetapi bagaimana caranya supaya tidak ada kata-kata seperti itu muncul dalam perusahaan tersebut adalah bagaimana kita bisa menempatkan diri bahwa memang posisi yang ditunjukkan, posisi yang diberikan kepada saya itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Pertama itu. Yang kedua adalah bagaimana kita membuktikan, diri kita membuktikan kepada staf, karyawan, dan orang-orang yang ada di luar bahwa posisi yang diberikan kepada kita itu layak untuk kita dapatkan. Karena bagaimanapun itu bukan keluarga, tetapi kalau kita memang kita layak dan kita memang bisa di tempat posisi itu, saya rasa julukan nepotisme itu tidak akan muncul seperti itu. Yang berikutnya, bagaimana waktu yang timing yang tepat.
Menurut saya timing yang paling tepat adalah di mana pada saat diri kita sendiri itu siap untuk ikut dalam usaha keluarga. Karena bila diri kita sudah siap dan sudah mau ikut dalam bisnis keluarga, tidak masalah kita memulai dari basic level, dari hal kecil dulu. Kita bergabung dari hal kecil supaya pada saat kita sudah mendapatkan posisi yang strategis, kita sudah tahu bagaimana rasanya pada saat kita di jajaran craft levelnya itu. Sehingga menurut saya pada saat diri kita siap, sudah mau bergabung, silahkan untuk bergabung pada usaha keluarga. Mungkin itu. Kalau di Samudra gimana nih? Nepotisme. Ya tadi kan saya cerita backgroundnya memang sedikit berbeda, sehingga waktu saya masuk justru kebalikannya. Saya sangat dipandang sebagai dipandang negatif gitu ya, bahwa ini anggota keluarga bisa apa. Tapi bukan malah jadi gampang, tapi jadi susah. Jadi dianggap pasti nggak bisa lah dia, atau pasti. Dan untungnya saya tidak dikasih masuk dengan jabatan ataupun kekuasaan atau title yang langsung tinggi gitu, enggak. Jadi ya pendeknya yang harus dilakukan adalah kalau kamu anggota keluarga, kamu harus bekerja membuktikan lebih susah, lebih keras, 10, 100, 1000 kali lebih keras daripada karyawan biasa. Karena kalau karyawan biasa nggak akan di-challenge seperti itu, nggak akan dipandang sebelah mata. Jadi saya justru termotivasi untuk saya lebih rajin, lebih kerja lebih keras, pulang lebih pagi gitu dulu awal-awal masih muda, daripada yang lain untuk membuktikan bahwa ya saya, atau bukan hanya untuk membuktikan sih sebenarnya, tapi untuk benar-benar lebih menguasai atau lebih tahu dan lebih paham mengenai apa yang menjadi nantinya tanggung jawab saya gitu. Dan kedua mungkin kalau pendeknya sih jangan kebalik gitu Mbak. Kalau saya jangan kebalik, apalagi sekarang saya jadi CEO gitu ya. Saya CEO dari 7.000 orang. Kadang-kadang itu jebakan bisa kebalik. Kalau orang berpikir saya punya 7.000 orang bekerja buat saya. Itu kebaliknya di situ. Sebenarnya saya yang bekerja buat si 7.000 orang tersebut. Jadi kalau itu dimulai dari mindset dari awal bahwa when you join your family business, kamu adalah orang yang paling enabled. Kamu paling punya dekat dengan pengambil keputusan, bahkan bisa mempengaruhi pengambil keputusan untuk mendesain, mempengaruhi kebijakan terbaik bagi misalnya dalam in my case 7.000 orang karyawan saya, tim saya, how to enable them to do their job the best way they can. Tanggung jawab paling berat itu ada di kamu, bukan kebalik, bukan mereka yang ngelayanin kamu yang harus melayani tim kamu lebih besar. If you do that, I don't think nggak pengaruh nepotisme atau apapun, karena we are there to contribute better bagi yang tim kita di sana. That's what I think. Oke, thank you. Tepuk tangan dong. Oke, mungkin penanya terakhir ya. Oke, perkenalkan nama saya Fikri. Saya juga punya background bisnis family, dan yang saya tanyakan sebenarnya bagaimana Bapak di depan ini yang istilahnya melanjutkan perusahaan dari keluarga. Kan kadang tuh ada keterpaksaan dari keluarga. Kita sebagai anak muda nih kayak masih takut untuk melanjutkan, apalagi kita belum punya pengalaman seperti orang tua kita atau kakek nenek kita. Nah, yang saya tanyakan bagaimana meyakini diri buat bisa untuk melanjutkan perusahaan tersebut Bapak. Karena ini yang saya alami, keterpaksaan dari orang tua yang ingin kalau kita yang harus melanjutkan. Karena saya aja belum punya pengalaman apa-apa tentang bisnis itu. Terima kasih. Oke. Gimana Bro Andre? Ini dia dipaksa untuk gitu ya, dipaksa untuk menjalankan bisnis keluarga yang mungkin saja ada beberapa orang yang sesuai dengan hatinya, ada juga yang nggak sesuai. Gimana? Baik, kalau dari saya memang masing-masing orang pasti memiliki passion
memiliki passion untuk bagaimana bisa bekerja dengan sepenuh hati. Tetapi kalau kita tidak memiliki passion untuk mengerjakan sesuatu yang kita seharusnya tidak sukai, itu pasti akan susah. Nah, bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mungkin memang bagaimana kita mengenali dulu bisnis keluarga ini. Kira-kira bisnis keluarga ini sepemikiran nggak dengan apa yang saya pikirkan? Sesudah itu, bila kita sudah mempelajari lebih dalam, bagaimana, apakah bisnis ini bisa kita sesuaikan nggak dengan passion yang saya miliki? Karena yang paling utama adalah kalau kita ingin sebuah usaha itu sukses, adalah bagaimana passion itu betul-betul tertuang dalam usaha yang kita ingin jalankan. Makanya saya yakin usaha ya orang tua itu tidak mungkin tidak sepemikiran dengan apa yang tadi disampaikan oleh adik tadi. Bahwa kalau saya dari kecil, pengalaman pribadi saya dari kecil sudah dibiasakan untuk bagaimana bisa ikut dalam usaha keluarga. Jadi pada saat saya di SD, SMP, setiap liburan sekolah itu kami disuruh untuk setidaknya ikut melihat perkembangan usaha keluarga ini. Sampai dulu malah kami disuruh ikut bersama dengan staf pada saat kecil, ikut pergi beli barang ke toko, ikut ke sini, supaya setidaknya ada familiarization. Setidaknya ada tertanam jiwa-jiwa untuk bagaimana melanjutkan dunia usaha keluarga. Karena kalau kita tidak melanjutkan dunia usaha, orang tua, keluarga kita ini, terus usaha yang sudah terbuat ini mau diapakan? Jangan sampai sudah susah payah keluarga kita membangun, tetapi tidak bisa kita lanjutkan, itu akan lebih berat untuk kita memulai hal yang baru daripada kita sudah ada usaha yang sudah ada dimiliki oleh keluarga, kita sambungkan dengan passion kita cari passion apa yang tepat untuk masuk dalam dunia keluarga tersebut, baru kita jalankan. Dan saya yakin dan percaya bahwa pada saat kita sudah involve, bergabung dalam dunia usaha keluarga tersebut, lama-kelamaan jiwa passion itu akan muncul dengan sendirinya. Karena tuntutan dalam dunia usaha bahwa kalau kita tidak bekerja, mau dapat makan dari mana? Secara mau tidak mau itu akan terbit sendiri passion tersebut. Akhirnya kita jatuh cinta terhadap pekerjaan tersebut. Mungkin itu beberapa tanggapan dari saya yang bisa saya berikan solusi. Oke. Silakan Bro Bani. Jadi kalau kita ada yang beberapa pihak yang terpaksa gitu, gimana sih sebaiknya tanggapannya? Ya kalau saya mungkin angle-nya agak berbeda. Kalau saya emang orangnya nggak suka dipaksa gitu Mas. Jadi kalau saya nggak seneng, nggak setuju kalau apapun dipaksa. Jadi kita kan hidup cuma sekali. Jadi kerja tuh ya yang kita mau, kita seneng sehingga dan itu bukan karena paksaan. Jadi kita tidak menyalahkan siapa-siapa yang nanti memaksa kita ke sana. Kayak nikah gitu, saya juga nggak mau kalau nikah dipaksa gitu. Ya kan kita maunya juga nikah cuma sekali kan. Dan bukan dipaksa sama orang lain. Jadi komitmen kita dalam menjalani pekerjaan itu karena keputusan kita sendiri. Dan karena komitmen kita sendiri dan karena hidup itu kan tidak mudah. Ya, pekerjaan tidak mudah. Menjalankan bisnis tidak mudah. Kalau kita ada alasan, gue kan cuma dipaksa, ya nggak bisa gitu. Nanti ngapain? Mendingan mengerjakan sesuatu yang memang sesuai hati. Kalau enggak nanti kayaknya ngeganjel gitu ya bahwa gue cuma di sini karena dipaksa sama orang tua saya. Nah kebetulan di keluarga kami emang nggak dipaksa gitu. Jadi kemauan dan motivasi itu juga ada. Memang saya setuju banget sama Bro Andre bahwa kalau nggak ada passion susah banget. Passionnya harus ada di situ gitu. Tapi di apapun yang kamu lakukan, di bisnis keluarga atau kerja di profesional juga tetap perlu passion gitu.
Dan kalau bisa ya jangan terpaksa. Itu ya. Saya melihat time-nya masih ada nih, masih bisa ngajuin pertanyaan. Masih ada nggak? Oke, yang di belakang sana tuh. 1, boleh deh 2. Di tengah sini. Kita berikan dulu yang di belakang. Gak apa-apa ya, bro? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Junaidi. Saya juga second generation. We are the same thing, coach. Yang saya mau tanyakan ini mengenai tentang generasi pertama atau foundernya, tapi itu relate dengan generasi kedua dan ketiga. Yang saya mau tanyakan, leadership engine yang diberikan dari founder dan diteruskan kepada generasi kedua dan generasi ketiga untuk menentukan arah, ide, dan gagasan agar stabil dan bisa melangkah lebih jauh. Untuk pertanyaannya itu saja, Coach. Ya, itu ditanyakan di Coach Bani sama Bapak Andre. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kayaknya semakin sore semakin naik jadi coach sekarang. Oke, gimana Coach? Oke, baik. Kalau dari saya, dari first generation ke second generation itu memang pasti membutuhkan proses. Membutuhkan proses di mana seperti yang tadi saya sampaikan di pemaparan pada saat awal bahwa di first generation ini founder ini sudah membentuk. Dan kita di second generation ini adalah bagaimana melanjutkan dan mengembangkan usaha yang ada. Tetapi bagaimana untuk menentukan jalur leadership itu kami selalu pada saat di awal tidak langsung dilepas oleh founder kami. Jadi pada saat awal-awal kami itu masih banyak selesai studi, selesai belajar, kami balik, kami tidak langsung diberikan full sepenuhnya kekuasaan leadership pada perusahaan tersebut. Jadi orang tua kami masih membimbing, masih memimpin pengambil keputusan tertinggi masih di orang tua kami, tapi perlahan-lahan kami tetap diberikan kesempatan untuk mengambil sebuah keputusan. Kami dilatih untuk bagaimana bisa mengambil sebuah keputusan dari hal yang terkecil sampai dengan sekarang menjadi hal keputusan secara sepenuhnya, itu kami sudah dilatih perlahan-lahan. Jadi kami tetap meminta, sampai sekarang pun kami tetap masih meminta saran dan masukan dari founder kami, dari orang tua kami, bahwa bila mana ada keputusan besar yang perlu kami ambil, tetap kami diskusikan kepada founder, orang tua kami, bahwa kira-kira bila keputusan ini yang kami ambil, kira-kira gimana dampaknya, impactnya seperti apa, supaya namanya family business, kami tidak bisa juga langsung sepenuhnya mengambil keputusan full tanpa mendiskusikan dan menanyakan saran dan masukan dari founder kami. Karena mau bagaimanapun tentunya mereka mempunyai pengalaman yang jauh lebih banyak, mereka mempunyai pengalaman jauh lebih baik, sehingga tentu ada aspek-aspek lain yang perlu kita lihat untuk bisa mengambil keputusan untuk secara jangkauannya yang jauh lebih luas. Tapi untuk keputusan-keputusan kecil sudah mulai dilepas, dibiarkan untuk kami bisa setidaknya pada saat founder ini sudah tidak terjun langsung ke dalam dunia usaha, sudah bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu. Butuh proses pastinya tentunya. Mungkin itu aja dari saya, Kak. Ya. Di Samudra Indonesia seperti apa? Ya mungkin ada 3 hal yang kepikiran ya dari sisi saya. Seorang pemimpin itu leadership, I guess ada 3. 1, kita memang harus melayani kalau menurut saya. Ya, kalaupun founder kan harus melayani juga, misalnya baru mulai bisnis sendirian, ya harus melayani pelanggan, pasti kan ada pelanggannya siapapun itu, customernya, kita harus melayani. Kalau kayak saya masuk udah ribuan orang organisasinya, saya harus bisa melayani karyawan saya juga dan pelanggan saya. Kedua, harus ngambil keputusan. Keputusan itu pasti harus diambil, nggak bisa nggak diambil. Ketiga, mengambil keputusan dan memimpin itu pasti mengambil risiko. Jadi tidak mungkin tidak ada risiko. Harus berani mengambil risiko. Risiko yang sama besarnya mungkin waktu
generasi pertama membangun bisnis pasti menghadapi resiko juga. Generasi kedua dan ketiga meneruskan dan mengambil keputusan, ya harus mengambil resiko juga. Nah, dari semuanya itu harus dicari keseimbangan. Jadi nggak bisa kita cuman mengandalkan apa yang sudah dibuat oleh generasi-generasi pertama, kedua, tidak berani mengenalkan atau mengambil sesuatu hal yang baru. Karena zaman berubah. Dan pasti tidak sama seperti 70 tahun yang lalu. Pasti berubah. Nggak bisa saya tanya sama orang yang umurnya 70 tahun untuk keputusan yang ada di tahun 2023 sekarang. Nggak bisa. Bahwa saya mempertimbangkan beberapa value yang penting, ya misalnya tadi kalau di kami jaga integritas gitu, berbuat yang baik, jangan curang gitu, itunya kita jaga ketat. Tapi cara bisnisnya pasti berubah total. Dan udah tidak relevan kalau saya tanya ke orang yang usianya 70 tahun. Pasti generasi yang sekarang, pemimpin yang sekarang harus berani mengambil risiko dalam mengambil keputusannya. Jadi ada keseimbangan lah, kita bisa tanya, tapi juga ada keberanian pemimpin sekarang harus mengambil keputusan yang lebih berani mungkin, atau memang karena benar-benar zamannya udah berbeda. Jadi tidak boleh kita hanya mengandalkan kepada orang tua kita atau generasi-generasi sebelumnya, karena zamannya sekarang ya zamannya kamu gitu. Kamu lebih tahu gitu. That's what I think. Oke, thank you. Nah, last question agak cepat ya. Short, silakan. Baik, terima kasih. Nama saya Agus dari Kala. Menarik sekali Pak Bani dari materi yang disampaikan tadi. Nah, saya fokus ke moto yang tadi Pak. Sabar, tabah, tekun, dan iman. Kalau di Kala kita namain culture Pak. Jadi kerja ibadah, apresiasi pelanggan, lebih cepat, lebih baik, dan aktif bersama. Nah, prestasi yang mulai dari tahun 2020 naik dari 97 hingga di 2022 di posisi 54. Itu bukan hal yang mudah tentunya. Dan omsetnya sampai 19 triliun dan membawahi 7.000 karyawan dengan usia 59 tahun. Bukan hal yang mudah, apalagi dengan moto yang tadi Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah konkretnya bagaimana sih kalau di kami culture. Nah, culture-nya di Samudra Indonesia, kegiatan konkret apa yang dilakukan hingga bisa support ke performance-nya nih dari 97 sampai ke 54 itu setiap tahun loh, dan luar biasa lompatannya gitu Pak. Kemudian yang ke Pak Andre, nah saya masih penasaran sebenarnya awal bisnis Pak Andre, family business ini berawal dari mana sih Pak? Dan bagaimana bisa luar biasa perkembangannya juga Pak. Terima kasih. Oke. Saya persilakan Bro Bani dulu. Terima kasih. Pertama-tama sih konkretnya berani mengambil risiko. Ya, when we jump to rank 54 itu karena revenue-nya tumbuh, karena tentunya revenue-nya tumbuh karena ada momentum juga, dan tentunya kita bisa mengambil momentum itu. Itu ujung-ujungnya adalah mengambil resiko. Di saat pasar melemah, kita ambil kapal lebih banyak. Dan ternyata posisi itu bisa menghasilkan revenue yang lebih tinggi gitu ya. Nah, intinya tapi ya mengambil resiko. Nah, mengambil resiko dan menjaga stabilitas ya kayak nyetir pakai gas, mau pakai rem, lihat kiri kanan, lihat spion juga gitu. Jadi sebenarnya membaca situasi dalam mengendalikan perusahaan. Nah, kalau yang konkret saya juga pernah dengar Pak Ihin sebutin singkatannya Kala tuh, saya nggak hafal, makanya saya cuma pendek, sabar, tabah, tekun, iman. Tapi konkretnya buat saya tadi yang sabar, konkretnya saya bilang sama teman-teman di Samudra, pokoknya tetap terus belajar gitu. Kalau belum berhasil berarti belum cukup belajar gitu. Kalau udah nggak cukup sabar berarti belum cukup belajar. Makanya tabah. Dan konkretnya kita nggak boleh cari shortcut yang tidak halal istilahnya gitu ya. Tidak boleh bermain dengan
cara bisnis, praktik bisnis yang tidak bersih. Compliance sangat tinggi. Kalau sampai ada satu perusahaan yang atau satu bisnis yang rugi dan kalau terpaksa untuk tidak rugi bermain praktik yang curang, mending kita tutup. Nah, itu konkret, clear, dan tegas di policy kita di perusahaan, kita tutup. Kalau kita tidak bisa bersaing, karena misalnya toko sebelah bisa memberikan harga yang lebih murah karena dia bisa kasih kickback misalnya atau something, kita akan cari pekerja di tempat lain. Itu konkret. Policy saya clear di grup, pokoknya kalau nggak bisa bersih, tinggalin aja. I think yang paling konkret itu, dan kemudian ya pada saat ada peluang, ya emang berani ambil resikonya. Pasti ada resikonya juga. Dan satu tadi, mungkin kan tadi saya udah bilang, lagi keren aja presentasinya tahun ini dari 97 ke 54. Besok turun lagi loh. Tapi ya kalau berani naik, berani turun juga gitu. Harga saham pun naik, ada turun juga. Dan kita karena melihat ke belakang, perjalanan yang sudah 70 tahun, kita udah bukan kaget bahwa akan ada naik turun itu. Hanya kita mempersiapkan diri dengan baik, sebaik-baiknya pada saat sedang turun. Jadi dalam posisi yang terbaik untuk mengambil momentum dan kesempatan untuk pertumbuhan berikutnya. Itu sih, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Siap. Bro Andre? Baik, kalau dari kami awal mulanya kenapa bisa sekarang sampai dengan ada sekarang ini, karena pertama melihat peluang dan menangkap peluang. Jadi awal mulanya kami bekerja dalam bidang hotel itu, hotel pertama yang kami miliki itu dulu dikenal dengan Hotel Radisson atau Quality, zaman-zaman dulu. Sekarang udah berubah nama menjadi Almadera. Itu adalah hotel pionir pertama yang kami mulai awal manage, kita buat. Dan yang kedua adalah Claro Makassar. Yang mana founder kami melihat peluang yang ada, lokasi strategis, sehingga Claro Makassar ini sekarang ada di sini. Yang mana saya maksud peluang adalah pada saat zaman dulu Claro ini mau dibangun, Jalan Petarani ini masih sepi, belum ada apa-apa, dan banyak orang yang mengatakan bahwa gila ya bangun hotel besar begitu di Jalan Petarani. Tidak ada yang satupun orang yang menyangka mensupport bahwa membangun hotel yang bukan di pusat kota, yang mana dulu pusat kota adalah Pantai Losari, sekarang di Petarani, dibangun hotel yang sebesar itu, apakah mungkin akan berjalan? Tetapi karena kita melihat peluang, founder kita melihat peluang, dengan teguh dia tetap menjalankan. Kita bangun, alhamdulillah sampai dengan sekarang menjadi salah satu pionir hotel yang ada di Kota Makassar. Akhirnya mengikut semua bisnis development hotel-hotel, bukan cuma hotel, perusahaan-perusahaan pun sekarang bisnis hub-nya berada di Petarani, hub jalan ini. Sehingga peluang itu yang ditangkap, sehingga sekarang kami bisa menjadi sebesar ini karena melihat peluang yang belum ada, kita isi masukan. Termasuk seperti di Kendari, belum ada hotel lain, kami masuk duluan karena melihat peluang bahwa perekonomian di Kendari ini akan bagus dengan adanya tambang, nikel dan lain-lain. Kenapa tidak kita jemput peluang tersebut? Kita memberanikan diri, invest, membuka hotel cabang berikutnya di Kendari sehingga sekarang bisa ada cabang-cabang di tempat yang lain. Makanya kenapa bisa ada sekarang? Karena peluang yang ada kita tangkap dengan baik, kita manage dengan baik, walaupun memang ada tantangan, permasalahan di awal, tapi kita hadapi dengan teguh, sehingga peluang tersebut bisa menghasilkan dengan yang baik. Mungkin itu saja, Kak. Baik. Tepuk tangan dong, sekali lagi. Nah, tersisa waktu dan sekalian closing statement ya, bro. Pertanyaan saya ini satu dan bisa ditutup dengan closing statement. Ada stigma bahwa seperti dikatakan tadi Andre, bahwa generasi pertama membangun, generasi kedua mengembangkan, dan generasi ketiga menghancurkan. Ya, nah
apa sih yang kalian pengen lakukan ke depannya biar tongkat estafet ke generasi selanjutnya dapat smooth gitu, dapat lebih smooth dan dapat lebih teratur, dan kita melihat bahwa perusahaan-perusahaan keluarga tidak lagi sesuai dengan stigma-stigma yang beredar di masyarakat bahwa generasi ketiga atau selanjutnya itu adalah generasi penghancur. Silakan, Bro Andre dulu deh. Baik, terima kasih Kak. Jadi memang tantangan cukup besar pada saat usaha keluarga itu kita lanjutkan. Untuk bagaimana dari generasi pertama ke generasi kedua dan bagaimana bisa sampai ke generasi ketiga dan selanjutnya. Tantangannya cukup berat. Tetapi menurut saya bagaimanapun itu, tantangan itu harus berani kita hadapi. Karena kalau tanpa ada tantangan, tanpa ada problem, pastinya kita tidak akan bisa maju berkembang ke depannya. Sehingga menurut saya bagaimana caranya supaya kita bisa lolos sampai dengan generasi-generasi berikutnya, ya tentunya kita harus pertama, kita harus siap dan berani menyiapkan pelanjut generasi-generasi selanjutnya. Untuk bagaimana perusahaan keluarga ini bisa sampai survive ke generasi-generasi berikutnya, kita didik, kita bina, dan belum tentu tidak menutup kemungkinan bahwa bukan hanya bahwa keluarga kita saja yang bisa melanjutkan, tetapi seperti yang tadi disampaikan oleh Bro Bani bahwa tidak menutup kemungkinan dari family business ini kita kembangkan menjadi sebuah professional business yang mana tentunya supaya bisa survive untuk tidak hanya sebuah keluarga yang bisa memimpin perusahaan tersebut, tetapi kita mempersiapkan orang-orang selanjutnya yang betul-betul compatible yang bisa melanjutkan untuk bisa survive ke usaha-usaha kita ke depannya, ke generasi-generasi berikutnya. Mungkin itu saja dari saya. Oke, thank you Bro Andre. Bro Bani sebagai closing statement dan gimana caranya kita melanjutkan ke generasi berikutnya. Ya, mungkin ya itu tadi menurut saya jaga keseimbangan antara mempertahankan, meneruskan sama berani berubah. Karena to be sustainable mungkin kan apa namanya keberlangsungan itu bukan berarti tidak berubah, tapi juga berani berubah dengan perkembangan zaman. Jadi itu menurut saya sangat penting. Dan mungkin kalau di perusahaan keluarga berdasarkan pengalaman, kalau kita tumbuh berkembang, organisasinya juga berkembang, bisnisnya juga berkembang, semakin banyak sebenarnya skop yang menjadi tanggung jawab seorang pimpinan. Mungkin yang penting family values-nya itu yang dijaga oleh generasi berikutnya. Tapi yang lainnya bisa didelegate ke siapapun yang lebih kompeten, lebih jago. Tidak harus semuanya di keluarga. Kalau yang paling jago finance bukan keluarga, kasih. Yang paling jago operasi bukan keluarga, kasih. Tapi kontrol dan kendali dan mau kemana arahnya, itu yang dijaga ketat. Yang lainnya jangan semua mau kekepin kita semua sendirian, nggak akan bisa kalau perusahaannya udah berkembang lebih besar gitu. Menurut saya itu kali. Oke. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bro. Sebagai penutup, saya ngambil beberapa hikmah ya. Jadi values dan filosofi yang betul-betul kita bisa pertahankan, dan kemudian hal-hal yang lain itu sebenarnya kita bisa delegasi. Values dan sekali lagi filosofi dari founder harus dapat dilanjutkan ke generasi-generasi selanjutnya, karena itulah yang membuat sebuah perusahaan bisa menyatu dan bisa bersatu dan bisa terus melanjut sampai ke depan. Sekian untuk hari ini. Sebelum kita ada souvenir dari panitia, silakan.
Baik, Bapak Ibu sekalian para peserta dari Makassar Leadership Summit 2023 untuk hari pertama tidak terasa kita telah mengikuti 4 segmen sejak pagi hari tadi dan boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk kita semua yang masih setia dan bertahan sampai sore hari ini mengikuti per segmennya dan tentunya mendapatkan ilmu dan juga manfaat yang sangat luar biasa. Sebagai penutup tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan concluding remarks yang akan disampaikan oleh Ibu Fauzia Sulfitri. Kami silahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Masih semangat? Masih. Oke, baik. Bapak Ibu saya mau ngecek dulu energi Anda sampai dengan sore ini. Bagaimana menurut Anda materi dari pagi sampai dengan sore ini? Kalau Anda kasih skala 1 sampai 10, berapa angka yang Anda berikan untuk materi dari pagi sampai dengan sore ini? Boleh diangkat tangannya berapa? 20. 10, 20. Passion, bayangin, ngurus orang itu nggak gampang. Memimpin banyak orang itu tidak mudah dengan berbagai karakter. Kalau Anda tidak mencintai apa yang Anda kerjakan, yang terjadi maka memimpin itu hanya menjadi beban. Yang ketiga adalah perseverance. Apakah Anda punya daya juang yang cukup dan punya semangat yang pantang menyerah ketika Anda menghadapi banyak tantangan di dalam pekerjaan Anda sebagai seorang leader. Itu materi yang pertama. Materi yang kedua, next. Dari Pak Isdar. Pak Isdar tadi tiba-tiba menjadi idola dari para Gen Z yang ada di sini. Mana Gen Z tadi? Yang pada rebutan untuk berfoto dengan Pak Isdar tadi ya. Karena katanya Pak Isdar adalah pembela Gen Z katanya ya. Oke, nah jadi bagaimana bisa efektif memimpin Gen Z kalau menurut Pak Isdar tadi ada beberapa key takeaways-nya ya Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah understanding. Kita perlu untuk memahami apa sih sebenarnya yang menjadi wants and needs dari mereka, yang menjadi kebutuhan dan juga dari keinginan dari mereka semua. Berikutnya yang menjadi tugas para leader adalah bagaimana Anda bisa attract, bagaimana Anda bisa membuat mereka tertarik untuk menjadi bagian dari organisasi Anda, dan sesudah Anda menarik mereka ke dalam organisasi Anda, bagaimana Anda bisa membuat mereka bisa betah di dalam organisasi Anda. Dan itu ditutup dengan sangat luar biasa ya oleh Pak Isdar tadi dengan satu kata yang menurut saya powerful banget. Dan ini menurut saya bukan hanya untuk Gen Z tapi juga untuk across generation. Kita perlu untuk memimpin orang lain dengan memanusiakan mereka, treat them as a human being.
Itu dari sesi yang kedua. Sesi yang ketiga. Sesi yang ketiga, ini sesi yang luar biasa menarik karena bicara tentang building high performance team dan dibawakan oleh dua orang yang sangat-sangat luar biasa kapabilitasnya dalam membangun tim. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh kedua pembicara tadi, oleh Pak Heri dan juga Pak Stephen, tentang bagaimana kita create the next leader dengan membangun high performance team. Yang pertama adalah sebuah tim itu tidak akan bisa bertumbuh ketika mereka tidak ada yang namanya rasa saling percaya di dalamnya. So our job as a leader is to create the trust, to earn the trust from our team. Yang kedua adalah shared purpose. Bayangkan kalau Bapak Ibu menjadi seorang pemimpin, kemudian Anda sendiri tidak tahu mau membawa kemana tim Anda, dan Anda sendiri tidak punya tujuan yang clear yang akan membawa mereka bersama-sama di dalam perahu Anda. Bayangkan apa yang akan terjadi dengan mereka. So, shared purpose is something yang juga Anda perlu bagikan kepada tim Anda. Kita mau kemana dan bagaimana kita mencapai. Yang ketiga, ini saya senang banget. Dan konsep ini sudah sangat banyak dibicarakan sekarang tentang fokus kepada strength. Dan Gallup juga adalah salah satu yang sangat-sangat membahas tentang strength-based leadership atau strength-based human capital. Jadi yang difokuskan itu adalah pada apa yang menjadi kekuatannya, apa yang menjadi kelebihannya. Karena sering sekali yang terjadi sama kita ketika kita menjadi leader adalah kita punya kacamata yang sangat-sangat clear ketika melihat kelemahan orang, tapi kita lupa untuk fokus kepada apa yang menjadi kekuatan mereka. Yang berikutnya, ini juga saya senang banget, productive debate. Productive debate itu untuk sebuah high performance team adalah mendingan kita gontok-gontokan di dalam ruangan meeting, tapi yang penting sesudah itu masalahnya selesai. Dan biasanya itu kalau di dalam manajemen disebutnya sebagai you put the fish on the table. Taruh aja ikannya di atas meja, kita berdebat bersama-sama, tapi keluar dari ruangan kita semuanya kompak. Dan yang berikutnya adalah collective accountability. Bagaimana caranya jika tanggung jawab dan akuntabilitas itu di-share among the team, bukan hanya oleh satu atau dua orang saja, dan bukan hanya pada leadernya saja. Itu yang berikutnya. Next. Nah, ini juga tadi nih. Keren banget ya materinya yang dibawakan oleh Pak Alex Denny, ya, kemudian juga oleh Pak Yunus, ya, dan juga Pak Lukman tadi. Nah, jadi ada dua yang key takeaway yang saya dan tim di belakang ambil untuk dibawa pulang oleh teman-teman. Yang pertama, karena learning is a never ending process, maka buat Anda yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai leader itu perlu punya sebuah kemampuan membangun mindset di dalam diri kita sendiri as a leader untuk mencontohkan growth mindset. Growth mindset itu di dalamnya ada 3 kata ya teman-teman. Learn, unlearn, and relearn. Bagaimana kemampuan kita untuk bisa terus belajar, terus kemudian melupakan apa yang sudah bisa kita pelajari supaya kita bisa belajar lagi sesuatu yang baru. Nah, kemudian are you ready to be a future leader? Ini pertanyaan ini juga menggelitik buat saya. Karena tadi ketika dijelaskan oleh Pak Alex Denny, beliau bilang begini, jangan harap Anda bisa menjadi future leader kalau Anda masih bisa berpikir bahwa anak buahlah yang perlu belajar dari Anda. Zaman ini dan di zaman depan nanti, di masa depan nanti, kita akan perlu banyak sekali yang namanya reverse learning. Yang generasinya milenial, di atasnya milenial apa Bapak Ibu? Kolonial? Begitu disebutnya? Mohon jangan mau disebut kolonial ya Bapak Ibu, maunya disebutnya selenial, seniornya milenial. Ya. Nah, jadi bagaimana kita yang selenial, milenial ini bisa punya sebuah kemampuan untuk belajar dan keterbukaan serta kebesaran hati untuk belajar dari mereka yang lebih muda daripada kita. Dan yang terakhir tadi, materi yang dibawakan oleh para bro-bro tadi ya, ada 3 bro yang keren-keren semuanya. Ada 3 kata kunci untuk sebuah family business bisa sustain ke next generation. Yang pertama adalah adaptability, yang kedua adalah kolaborasi, dan yang ketiga adalah inovasi. Dan itu sudah ditunjukkan oleh banyak sekali organisasi-organisasi besar yang bisa menjadi contoh buat kita semua. Kemudian bagaimana organisasi sebuah family business itu bisa bertahan dan bisa terus-menerus mempertahankan kondisinya,
Maka perlu 3 hal. Yang pertama, clear purpose. Yang kedua, clear preparation. Yang namanya succession management tadi sudah sempat ditanyakan oleh beberapa penanya tadi. Bagaimana memberikan tongkat estafet kepada yang berikutnya, itu juga perlu clear preparation. Dan yang terakhir, supaya tidak terjadi gontok-gontokan di dalam keluarga, perlu yang namanya clear communication. Demikian teman-teman semuanya untuk concluding remarks hari ini. Insya Allah kita ketemu besok, dan saya ada titipan pesan dari panitia, besok acaranya lebih pagi ya Bapak Ibu. Jadi kita mulai jam 8 pagi besok, dan akan ada Pak Tanri Abeng yang akan menjadi keynote speaker pertama, kemudian nanti akan yang kedua adalah Pak Yusuf Kalla. Jadi jangan sampai ketinggalan, besok pagi Anda sudah hadir di sini sebelum jam 8 pagi. Are we ready? Belum kencang suaranya. Are we ready? Oke, baik, terima kasih. Kita round applause dulu untuk Anda semua. Terima kasih Bapak Ibu, sampai ketemu besok jam 8 pagi. Saya kembalikan ke Eni. Terima kasih, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Ibu Fauzia. Terima kasih Bu Aisy untuk concluding remarks-nya pada sore hari ini. Baik, sebelum kita beranjak tentunya kembali juga kami ingatkan bahwa untuk besok kita akan masih mengikuti beberapa segmen yang tentunya sangat menarik. Ada feature by of leadership, kemudian juga ada leading in sustainable ESG transformational leadership, kemudian